Tapi itu tidak Karena yang menjawab. menulis kitab Yohanes ini adalah murid langsung oleh Yesus. Oke, Ya. pertanyaan Bunda Nora, Bang Nelson dapat nggak barusan? Di mana Yesus mengatakan dirinya firman gitu. Yesus yang mengatakan di mana? Ada atau tidak? Kalau ada ya tunjukkan, kalau tidak ada Aduh. ya akui tidak ada. Kamu S1 loh Nelson. Atau pertanyaannya kurang Kamu jelas gitu. S1. Aduh. Oh, ada. Telaah dulu dong. Ada yang lebih hebat nggak? Oh, ada Juma ini. Gayamu, Ada Juma. gayamu. Lumayan pintar ini Juma. Jangan kayak Lumayan pinter kau dodol begitu, penyembah manusia. Bunda Nora sebentar, izin sedikit aja. Bang Nelson, dari tadi suara apa yang kurang aja. hebat, Bang Nelson? Sorry, Dua apa yang kurang mulutnya. hebat dari pertanyaan itu, Bang Nelson? Di mana Yesus mengatakan dirinya firman? Apa masalahnya dengan pertanyaannya? Dia tidak perlu mengatakan dia adalah firman. Dia mengatakan dia datang dari Bapa. Dia berasal dari Dia Bapa. datang dari Bapa. Dia mengatakan Jadi, bahwa kita- aku di dalam Bapa, Bapa di dalam Oke. aku. Dia sudah menyaksikan seperti itu. Jadi Pertanyaannya, tidak ada, ya? ada nggak nabi di dunia ini yang mengatakan Tuhan Yahweh di dalam aku di dalam Yahweh? Ada nggak? Kalau bukan dia yang berasal dari dia sendiri. S1, kau tuh makin lama ya, kamu kuliah tuh makin gabrul otak kamu tuh. Iya. Aduh, ini Aku di dalam Bapak, Bapak di dalam aku. Sekarang saya tanya, saya tanya kamu Nelson. Ya sekali Tunggu bidat dulu Bang tetap David. bidat, gitu loh. Terserah kamu. Kamu katakan saya bidat. Dari mana saya bidat? Keturunan Saya tuh bidat, Muslim. keturunan bidat. Keturunan Bapak bidat. bukan masih Kristen kan? Berarti bapakku bidat. Bapak saya Islam, mama saya Islam, adik saya, kakak saya Islam semua Nelson. Iya Yesus makanya bertopak turunkan aja tangan. si Nora ini bikin kacau room ini. Kalau enggak saya turun aja kalau dia nggak diturunin. Aku gitu sapa loh. dulu. Bang Nelson sebentar. Itu Nora itu. Iya, oke. Assalamualaikum, Gurunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat malam semuanya. Selamat malam. Mantap. Iya. Wah, Lanjut, bagus temanya Abang nih. Dak. Iya, bagus, Abang Dak. Iya. Baik. Kita mulai dari Lukas 22:42. Supaya kita bisa tahu bahwa Tuhan itu satu dan Tuhannya Kristen itu lebih dari satu, kan gitu poinnya. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Nah, di sini udah ketahuan ada dua kehendak. Kehendak Yesus dan kehendak Tuhannya Yesus. Atau ada dari teman kita Kristen mau mengatakan bahwa di sini hanya ada satu kehendak. Silakan. Saya ya, giliran saya ya menjawab. Iya, silakan Bang. Pertama, saya pengen tanya judulnya. Judulnya itu udah salah. Tuhan itu satu bukan tiga. Seharusnya bilangnya Allah itu satu bukan tiga. Kok Allah? Karena Tuhan itu bahasa Inggrisnya Lord, Allah bahasa Inggrisnya God. Jadi kalau Anda bilang Tuhan, Lord, Kok Allah bahasa Inggrisnya? Dari mana Pak bahasa Inggrisnya Allah itu God? Dari mana? dari Alkitab bahasa Inggris. Siapa yang Pak. ngajarin? Lord God. Kalau Hah? bahasa Indonesianya Tuhan Allah. Kalau bahasa Inggrisnya Lord God. Kalau Anda bilang kata ini artinya sama, Lord gimana terjemahnya? God. Ya maksudnya dari mana kata Allah ini? Nah ini masalahnya Kristen dari 2000 tahun silam masih terus juga muter-muter Allah di sini. Allah itu apa? Pak ya, Ya, di Alkitab Melayu itu sudah diadopsi oleh penerjemah Alkitab Melayu berdasarkan rekomendasi Pak David, Muslim. putus-putus, Mereka Pak David, bertanya ulang. apa pada Putus-putus. Pak maksudnya mereka bertanya tunggu dulu, asal kata Allah ini dari mana? sebetulnya dari seorang Muslim. Oh iya, seorang Muslim. Berarti kan Malaysia. dasarnya nggak ada dasarnya berarti untuk tetap dipakai oleh teman Kristen. Orang itu sudah meninggal, Pak. Berarti udah nggak dipakai lagi seharusnya nggak dipakai lagi. Bukan begitu Ustaz Apa? Juma ya. Di Arab itu termasuk di Syria ya, di Mesir, kekristenan Koptik memakai bahasa Arab sebelum lahirnya Islam ya. Jadi Terus? kekristenan sudah lama bahkan sampai hari ini Iya. Saya tanya, saya tanya pada saudara. Arab kata Allah. Saya Jadi nggak usah tanya diributin. kepada saudara, kitab Anda terjemahkan ke dalam bahasa Arab atau ke dalam bahasa Indonesia?
Ya sesuai daerahnya di Indonesia. Nah, berarti bahasa Indonesia kan? Di bahasa Berarti Arab, bahasa Arab, tapi bukan bahasa agama Islam, bukan. Berarti kita menggunakan bahasa Indonesia kan? Ya. Iya. Ya, apa dari bahasa Yunani yang Anda ingin terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia? Ya Allah saja sudah, kenapa? Enggak, Allah jangan lah. kayak gitu, jangan gitu caranya. Pakai ilmu. Pakai ilmu, Anda nggak Ran. tahu apa-apa ya. Kenapa Pakai Anda ilmu. itu nggak tahu apa-apa. Pakai ilmu. Anda yang Halo? memaksakan. Anda yang memaksakan. Kan Oke. Anda nggak punya malu agama. Aduh, Anda Ma. nggak punya jati diri. Kenal saya, Sekarang Pak. Apa begini, biar kenal Ustaz. saya ya? Sebentar, Dalam Pak, bahasa sebentar. Yunani, Bung, saya mau tanya dulu, asal kata daripada sembahan yang kalian katakan Tuhan itu dari Yod-Heh-Vav-He. Theos. Yod-Heh-Vav-He di Yunani, di Sebentar Pak, biar Yod-Heh-Vav-He, dulu, Pak, David. Yod-Heh-Vav-He itu di Indonesia di apa? Di Yunani kan apa? Theos. Yakin itu? Kurios. Iya. Ah, yang mana yang benar? Apa emang? Yang mana? Yo- Yang mana yang benar Iya, dari iya. kalian? Theos. Yang Ya, mana terus yang apa? benar, Terusin Theos aja atau dulu Kurios? argumennya. Terusin Iya, aja. saya tanya dulu, pakai ilmu kita. Jangan pakai jurus Paulus di sini. Yod-Heh-Vav-He itu Ya. adalah sembahan. Dengarkan, Anda dengarkan, pakai ilmu. dengar, Saya mau dengar. terangin. Dengar, sembahannya orang Yahudi itu Yod-Heh-Vav-He atau Adonai atau Elohim. Sekarang kalau diunanikan apa? Iya. Diunanikan Ya, Adonai itu artinya Tuhan, Pak. Iya, sekarang kalau Adonai dalam bahasa Ibrani artinya Tuhan. kalau diunanikan saya nggak Kurios, tanya. Tuhan itu kan Oke, kurios. Kalau kurios Ya, di Indonesia, kurios. kalau di Indonesia kan apa kurios itu? Tuhan dan Tuhan. Ya, Tuhan dan Tuhan. Ini pintar ini. Oh, Anda sebenarnya Ini pintar. Saya katakan Anda pintar, Anda katakan saya bego bego. Anda itu sebenarnya. Oke, nggak apa-apa. Nah, sekarang kalau Elohim Nah, saya juga bingung diunanikan. Dengar. Makanya jangan kelamaan jadi jemaat gereja Anda. Belajar Ya dulu. goblok. Loh, jangan emosi apa? Jangan Santai. Jangan menyerang Sa- pribadi. Cukup aja Santai, orang Yunani dan santai. itu aja. Santai. Makanya jangan Akan terlalu saya banyak makan hancurkan guguk, tadi. Pak. Kalau banyak guguk makan guguk itu Ya. menggonggong aja nggak ada isi kepala. Akan saya buktikan Nah, bahwa sekarang Bapak salah. sekarang kalau Elohim apa bahasa Yunaninya? Theos. Theos. Apalagi? Jadi yang ada kurios dan theos. Oke. Theos kalau di Indonesia kan Ya. apa? Allah. Dari mana dasarnya? Kenapa lari ke bahasa Arab? Itulah makanya saya bilang, yang saya tanya Indonesia Itu bukan kan Arab. penerjemah Yang saya Melayu. tanya Indonesia bukan Arab. Kalau di Melayu. Indonesiakan, Theos kalau di Indonesiakan apa? Di Indonesia kan itu Allah. Allah itu bahasa Arab, kucluk. Nggak Kusobe bisa, juga. nggak bisa standar. Kusobe juga mulutnya nanti ini orang. Muslim. Theos di Indonesia kan. Kalau Theos di Indonesia kan apa? Jangan ke Arab, kucluk. Loh, Ya, pada jangan saat kamu penerjemahan paksakan. Alkitab. Jangan ke Arab, Ada ke Indonesia, kombinasi. ke Indonesia. sebelum Islam, sebelum hey. Islam, Ke Indonesia, orang Arab ke yang beragama Indonesia. Basicnya Alkitab Diterjemahkan Melayu, goblok. ke Indonesia, bukan ke bahasa Arab, pintar. Ayo, jangan nipu-nipu Itu di sini. rekomendasi Jangan Apa? pakai cara-cara Benar. Paulus. Saya tanya sama saudara. Tunggu saya ngobrol. Kitab Anda dari bahasa Yunani diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, bukan bahasa Arab. Lama-lama ku sobek juga mulut kalian. Sekarang Kata- begini, Eh, huruf yang kamu pakai terjemahan Sekarang Al-Quran itu Saya huruf apa? tanya, Huruf yang Elohim, kamu pakai terjemahan Theos, Al-Quran itu huruf apa? Theos kalau di Indonesia kan apa? Jangan ke Arab. Jawab. Iya, kau jawab Allah. dulu huruf terjemahan yang kamu pakai. Nggak Di ada dalam dasarmu Al-Quran. bertanya seperti Apa? itu. Yang Huruf saya apa? Huruf tanya, apa yang kamu pakai itu? kalau Huruf apa? di Indonesia kan kata Theos itu apa? Jangan ke Arab. Bahlul. Huruf apa? Allah itu bahasa Indonesia, Pak. Nenekmu kiper. Dasar pemakan babi. Makanya kau kurangi menyembah manusia supaya otakmu berfungsi kau.
Itu OT namanya. Masa urusan menyembah manusia dibawa-bawa ke kata Allah? Lah iyalah, kan kitabmu bahasa Yunani di Indonesia kan, bukan diarabkan. Bahlul. Nah sekarang Sekarang ada apa? Sekarang Bentar, Pak. apa? Sekarang apa? Orang Sebentar dulu. orang Aduh, kitabmu goblok, kau Pak. terjemahkan ke Indonesia, bukan Boleh ke juga. Arab. Dengerin saya. Dengerin. Aduh, Saya bilang ya. ini. Penerjemah. Santai aja Bang Kita David, bertanya santai sama aja. seorang Melayu. Mereka Ih. bertanya apa padanan kata God dalam Dari bahasa mana? Melayu. God itu Jawab kaum bahasa Muslim Allah. God itu bahasa Jadi Allah itu Indonesianya bukan apa? Kucluk. Ini kasar juga saya. Allah. Ada di Alkitab bahasa Nanti Indonesia. Minta ampun. Allah itu bahasa Arab, tompel. Apa emang bahasa Arab dipakai di bahasa Indonesia? Banyak bahasa Arab Lah dipakai itu di bahasa nama Indonesia. Tuhannya umat Islam. Astagfirullahaladzim ya Allah ya Karim. Bang Cuma. Emang bahasa Geblek Anda. Tuhannya Itu umat tahu nggak Islam Anda itu apa artinya Abdullah? Al-SWT. Itu nama Tuhannya umat Islam, kata Iya, Allah itu. Apakah bahasa itu bertuhan? Itu artinya apa? Al-SWT. Itu nama Tuhannya Abdullah umat apa, Bang Islam. Bahasa aja kamu SWT. Oke, apa? SWT. Abdi Allah. lucu Abdi juga Allah ya, itu RT hidup bahasa, secara Islam bahasa sebelum. pakai Tuhan gitu loh. Ada agamanya bahasa kan lucu. kan? Satu-satu dulu. Silakan Bang David. Yang lain mute dulu. Ya, silakan Bang David. Ya, santai aja pelan-pelan. Pelan-pelan. Jadi dia ngomong Allah. Allah SWT, Allahnya Udah, Juma. diam dulu. Pakai SWT. Diam dulu Karisteng. Ya, Bisa nggak diturunkan orang yang nggak bisa kondusif? Ini kapan dulu, ya bisa? Kristen ya, saya turun, Saya kalau enggak. ketemu orang Kristen kapan ya bisa yang cerdas gitu ya? Kapan ya kira-kira ya Tuhan? Udah Ketemukan langka, langsung. Mas Bima, Salah. udah langka. Ini langka, ini Judul Anda aja sisa-sisanya lah, salah. nggak apa-apa lah. Masa Tuhan masih Sisa-sisanya. Tuhan itu satu bukan tiga. Allah itu bahasa Iya, Arab, artinya bukan Kucluk. Tuhan. Allah itu Harusnya Allah. adalah nama pribadi Tuhannya umat Islam itu Allah. Udah itu kan untuk Artinya Islam, God. Pak. Jangan Kamu paksa-paksa. kami artinya God. plesetkan dengan kata Allah Beda. untuk nipu. Itu kalian Sekarang gunakan. gini. Kamu gunakan kata Allah itu untuk misi mengkristenkan itu. Bukan. Dulu Dari kamu juga Muslim malah itu. kitabmu dulu menggunakan kata Ka'bah, kata masjid. Itu karena peningkatan agama Apa? Kristen itu mulai sedikit-sedikit dikurangi. Sekarang kalau saya tanya saudara David, tanya deh. David, saya tanya, Sebelum- nama Tuhanmu sebelum Islam Allah ada. atau nama Tuhanmu Allah atau Yesus? Nama Tuhan saya Yesus. Nah, kenapa ada Allah? Nama Allah saya Bapa. Nenekmu kiper. Allah itu artinya apa? Artinya God. Nenekmu kiper. God itu Tuhan, kucluk. Dasar. Kamu ditertawakan anak TK kau. Sabar Bang Juma, Coba kau sabar. terjemahkan. Coba kau terjemahkan Tuhan Allah dalam bahasa Inggris. Coba saya pengen tahu Mana gobloknya ada? gimana. Mana ada terjemahan Tuhan Allah? Nggak ada. Yang benar itu adalah Tuhan Bahasa Allah. Inggris Lord God. God. Bahasa Inggris tuh Lord God. God is Allah. Lord God Tuhan Allah. Tuhan Allah. Yaitu Islam. Lah, Enggak. kamu dapat dari Wah, itu mana Islam. kata Allah itu? Dari Sebentar, Bang mana? David. Sebentar. Kamu Sebentar, dapat Bang dari David. mana kata Allah itu? Diskusi ini Kamu coba buka KBBI. Bentar, bentar. Kamu coba buka KBBI. Bentar, Bang David. Kamu buka Bang Juma. sekarang. Kamu Bang Juma. buka KBBI. Kamu Bang Juma. buka KBBI. Pakai kata Allah, lalu kamu belakangan mau komplain. Logikmu di mana, bro? Sejak kapan agama itu ada agamanya bahasa itu? Kenapa kamu ingin kali menggunakan kata Allah? Kenapa? Ya biar orang saudara kami yang di Arab sana Ayo, sudah memakai kita sebelum ngomong kamu lahir, coba. sebelum nabimu lahir di dunia Mana? ini. Coba tunjukkan bukti otentik bahwa Kristen Arab sebelum Islam menggunakan kata Allah. Iya, Tunjukkan. itu Tunjukkan. fakta sejarah. Iya, fakta sejarah. Tunjukkan. Saya pengen tahu. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Kristen- Nenekmu Sampai kiper. sekarang. Sampai Ya. sekarang. Sampai sekarang. Sampai sekarang di Sampai Syria, sekarang. di Syria, Di Syria. Di Syria.
Di Emang mana kau Pak Bambang Nursena itu? Pak Nursena tempat suruh gerejanya, sampai sekarang itu Bambang pakai bahasa Nursena Arab. suruh debat sama saya kalau dia berani. Waduh, kamu gak ada apa-apanya. Emang kamu SMA aja belum lulus kok mau melawan dokter. Pemahamanmu masih kecil, bro. Perjalananmu masih lintas TikTok. Dokter Bahlul. Orang-orang udah lintas luar negeri, bro. Kamu jangan menghina beliau ya. Dr. Ilmumu itu Bahlul. cetek. Saya Itu- tanya kamu mau mengatakan Ini nggak bisa aja. kamu jawab. Ini saja kata teos kamu terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Jadinya Iya, Allah. urusanmu apa? Kalau Ya, kamu urusan- memakai bahasa saudara kami yang di Syria Saudara sana, kami. kenapa? Urusanmu ruginya kamu apa? Toh kamu belakangan datang. Kenapa? Coba kamu tunjukkan kitabnya temanmu Syria itu menggunakan kata Allah. Loh, Mana? Tunjukkan saya. Mana? Jangan lo. Kenapa? Tunjukkan. aduh, Tunjukkan saya. Kamu ini. Ah, Makanya banyak Tunjukkan saya. membaca Juma. Tunjukkan. Kau jangan pakai Kamu jangan nipu-nipu. cuma membaca Jangan hadis-hadis. kamu praktekkan jangan cuma agamamu baca yang hadis tentang diajarkan. selangkangan, gitu loh. Agamamu itu memang diajarkan untuk Hei, cerdik licik seperti setan. cuma goblok. Seperti kamu. Justru kamu cuma masa goblok. bahasa kamu bikin beragama. Itu bukan udah bahasa gitu loh. Ya suka-suka kita lah, kita mau pakai bahasa Inggris Apa kek, mau bahasa pakai Arabnya? bahasa Yunani kek, Apa mau bahasa Arabnya Teos? Bahasa Arabnya mau Teos apa? pakai bahasa Bahasa Arabnya Thailand Teos kek, apa? ya suka-suka kita lah. Bahasa Arabnya Teos apa? Ilahuna Pak. Nah, terus kenapa Ilahuna. kata? Nah, terus untuk Allah kapan? Apa Ini loh, untuk apa itu internal Allah? orang kamu urusin gitu loh. Apa urusan lo? Lo siapa? Saya tanya Teos dalam bahasa Arab apa? Urusan lu apa? Teos dalam bahasa Arab Kita apa? mau pakai bahasa Ilahuna, nenekku mau kiper. bahasa malaikat. Satu-satu. Urusanmu Saya apa? tanya, Yang kamu yang dirugikan David, apa? kamu diam dulu, David. Teos David, kamu dalam diam. bahasa Arab Kamu apa? diam. Itu Muslim abal-abal. Teos Nah, dalam Anda bahasa minum Arab. ini juga. Turunkan aja Teos. Bang Wan, David. Teos Enggak, biarin dalam dulu, bahasa biarin. Arab apa? Kamu Ilahuna belum atau menjawab ilah? pertanyaan. Saya tanya Teos dalam bahasa Arab Buat apa? kamu keberatan mau diterjemahan apapun Itu saya kerugianmu jawab. apa? Mau Ya supaya terserah kami lah orang supaya internal kamu kami. sadar, supaya kamu sadar bahwa kata Allah itu adalah hasil curian dari Oke, Al-Qur'an. sekarang begini, terjemahan Al-Quran sekarang dipakai huruf apa? Siapa bisa? Terjemahan Al-Quran. Kenapa lari ke situ? Yang dipakai Kenapa terjemahan lari ke- Al-Quran itu Saya huruf apa? Saya tanya mau tanya. Teos dalam bahasa Yunani ketika diarabkan apa terjemahannya? Dalam bahasa Arab. Ya, nanti Ini saya saya jawab jawab. setelah kamu Jawab, menjawab ya. Ya. Kenapa Jawab, terjemahan Al-Quran? Islam mencuri Kenapa Allah terjemahan dari umat Al-Quran jahiliyah itu pakai Arab. bahasa apa? Apa terjemahan Ya, Al-Quran? itu pakai Al-Quran. huruf apa? Pakai huruf Apa? apa terjemahannya itu? Pakai Kenapa huruf lari? apa? Apa hubungannya gitu? Iya, kamu kan mengatakan kami nggak Ini boleh kena pakai kata batin. Allah. Sekarang Kamu saya keberatan. tanya, kamu terjemahkan kata Teos ke dalam bahasa Indonesia atau ke bahasa Arab? Iya, makanya kamu keberatan kami memakai kata Allah kan Ya intinya itu keberatan kan. lah, karena itu nama Oke. Tuhan kami. Sekarang Itu nama gini, Tuhan kamu kami. menerjemahkan Al-Quran itu pakai huruf abjad, ABJ. Sekarang Ya, kau kalau- jawab dulu. dengarkan, Kamu dengarkan. Kalau Teos diterjemahkan ke dalam bahasa Arab itu artinya apa? Kan tadi kau mengatakan bahwa saudara-saudara kami di Arab sudah menggunakan kata Allah katamu. Nah, kata Allah yang mereka gunakan itu diterjemahkan dari kata apa? Goblok. Diterjemahkan dari kata apa? Nih, saya bilang ya. Jawab. Saya bilang nih. Jawab dulu. Kan aja Saya bilang ya. Bang Wan. Allah Coba. itu bukan milik Islam atau Muslim. Kalau bukan milik itu sudah Islam, dipakai sama umat Yahudi Ah. Arab dia dan Kristen orang- Arab. Kristen Sebelum Arab Islam. menggunakan kata Allah dari bahasa apa? Mampus. Terus, menurut Anda bahasa apa? Kenapa tanya saya, kucluk? Katanya kau punya saudara yang menggunakan. Tanya ke saya. Saudara kami di Saya Arab jawab, sudah goblok. gunakan kata Allah. Nah, sekarang Saya dia jawab, menggunakan goblok. kata Allah itu untuk menerjemahkan dari kata apa? Kesempatan saya jawab. Nah, silakan. Saya silakan. mau menjawab. Silakan, Diam Bahlul, dulu. silakan. Diam dulu. Nah, Nah, Kamu nggak siap. bisa juga jawab. Jadi kata Allah itu sudah dipakai Ya. umat jahiliyah Arab Ya. dan Muslim. iya. Sebelum Sekarang dia kita menggunakan jawab. kata Allah itu dari terjemahan Islam. apa? Dari Eloah atau Alaha. Eloa Syria dan bahasa Eloa Alaha dalam bahasa Bukan, Arabnya. bukan, Anda beda lagi. Yang saya tanya bukan dalam bahasa Arabnya.
Yang saya tanya, Kristen katamu menggunakan kata Allah itu dari bahasa Yunani diterjemahkan ke Arab. Apa bahasa Yunaninya? Allah itu apa? Enggak. Apa bahasa Yunaninya? Ih, goblok juga. Woi, jangan keluar kata gitu. Allah itu serapan bahasa Arab. Saya tanya, Bahasa Ibrani. kata Allah Atau digunakan oleh Kristen Arab itu mereka terjemahkan dari bahasa Yunani. Apa bahasa Yunaninya? Tuh, akar katanya di Yunani apa? Bukan. Lah, Bukan. dari mana dia menggunakan kata Allah? Dari Katanya bahasa Aramaik. ya, bahasa Aramaiknya apa? Aramaik itu Alaha. Allah dalam Allah dan Elah. Bahasa Aramaik. Ibrani Eloha. Allah artinya apa? Allah artinya apa? Aramaik Alaha atau Elah. Allah dalam bahasa Indonesia apa? Apa goblok? Allah bahasa Aramaik di Indonesia kan apa? Bahasa Yunani. Kau dijawab ya, apa memang? Nah, tadi kan saya tanya kamu bahasa Yunani, kau larinya ke Allah. Ya ilah. Makanya mulutmu itu disunat. Saya tanya, kata Allah itu bahasa Aramaik. Ya, betul. Ketika kata Allah di Indonesia kan artinya apa? Tapi ulama Anda beda. Saya tanya, ketika Allah dalam bahasa Arab di Indonesia, saya bilang ya, dalam bahasa ulama Anda Arab, bilang Allah itu terdiri dari al dan ilah. Nenek Itu goblok Ukiper, ulama Anda. pertemukan saya dengan ulama yang mengatakan itu. Pertemukan dengan saya ulama yang katakan itu. Saya tanya samamu, dalam bahasa Aram, Allah ketika ketika Allah bahasa Aram itu diterjemahkan ke Indonesia apa artinya? Artinya kata Allah itu baru ada di abad ketiga dan 4. Saya tidak tanya Masehi. itu. Sebelum itu nggak ada kata Allah. Otak kosong, saya tidak tanya itu. Saya tanya Allah dalam bahasa Aram, kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya apa? Nggak ngerti dia. Ilah. Ilah itu bahasa Ilah itu bahasa Arab, kucluk. Yang kutanya Allah dalam bahasa Indonesia. Diserap sama bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia, Allah itu apa? Yang membuat kamu keberatan itu Sudah apa, diserap Pak? bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Sama dengan Allah menyerap dari bahasa Aramaik. Inilah kalian ya. Ya kan? Kalian mengambil kata Allah Indonesia itu menyerap dari sebenarnya kata Arab. tujuannya untuk menipu. Allah dalam bahasa Indonesia artinya Tuhan. Ngerti kau? Kuinjak juga Allah. lidah kau. Apa jadinya kalau Allah Cari dalam bahasa bahasa Indonesia? Yunaninya. Hei, Cari bahasa Yunani. Bahasa Yunaninya Allah itu Theos. Tidak orang. Theos di Indonesia kan itu artinya Tuhan. Kurios di Indonesia kan artinya Tuhan. Antara kurios dan Theos itu beda. Tuhan dan Tuhan itu beda. Mar dan Allah itu beda. Ampun. Nah sekarang saya tanya samamu, bahasa apa yang digunakan ke dalam bahasa Allah di dalam bahasa Arab? Sekarang saya tanya. Tanya. Kenapa di Alkitab Yunani pemilik kebun anggur disebut Theos? Tuhan juga itu. Udah masuk ke tema, udah masuk ke tema. Kamu kucelok. Mana temanmu yang tadi? Biar sekalian ku setrika otaknya juga. Judulnya aja udah salah. Tidak salah. Tidak salah. Tidak salah, itu udah benar itu. Yang mana yang Oten? Oten yang mana yang mana yang mau saya terapi duluan, yang mana? Alasanmu apa? Udah. Alasanmu apa? Bahasa Arab, terjemahan dari Yunani ke Sebelum agamamu datang, Kristen sudah memakai kata Allah. Ya, kata Allah. Kata Allah. Hei, kamu katakan Kristen sebelum Islam datang. Kasih bukti dong. Mana buktinya? Ya iyalah, Muhammad lahir abad ke-6. Mana buktinya Kristen? Mana buktinya Kristen Arab menggunakan kata Allah, mana? Mana? Ya, kasihan Nah, itu. itu sih. Paulus itu pertama-tama datang ke tanah Namus siapa yang bilang Namus? Kalau nggak ngarang ini kenapa sih? Kenapa sih sampai nggak berilmu kalau diskusi? Pada abad ke-7
pada zaman Al-Fatih menjajah Turki itu dulu Kristen. Kalau kita bahasa Arab itu tahun berapa ya? Bible berbahasa Arab tahun berapa? Stop dulu. Bible bahasa Arab tahun berapa? Abad ke-9. Awal banget Kristen. Agama Islam disiarkan di tanah Hop. Kristen berbahasa Arab tahun berapa? Nggak bisa bangun masjid apa nggak ada biaya? Kristen bahasa Arab tahun berapa? Minta di jalan. Jadi nggak bisa diskusi nih, ngomong terus dia. Enggak, masalahnya dia keluar, nggak kelihatan dia di Komal, Prof. Gereja dibuat jadi masjid, nggak ada modal kan? Bikin biaya. Itu teknik ada Pak. Dia nggak nampak. Dia di Nggak mana nampak dia? dia. Harus kondisikan dulu yang mana di tos. Ini Saya kan mau nanya teman yang ada di sini dulu. Stop dulu, saya linearkan dulu ya. Siapa yang mau hadapi Bang Juma satu persatu Ya, yang siapa? penting suara saya ada, cuma mendengarkan. Nggak dengar suaramu, lebih kedengar suaraku. Saya nggak mau dengar suaramu. Saya tidak Kamu nggak berilmu, lebih ditutup saja. Ardiansa, Woi, satu-satu. Ardiansa, Goblok memang. siap. kamu dari tadi geblek-geblek 1 Korintus 4:10 kalian. Geblek-geblek kau dari tadi mulutmu padahal kau kesampul. Kalian itu. Monitor jelaskan Oji, dia nggak paham. Tolong dong biar Bang Jum baru buka, biar Bang Juma dulu aja. Iya, cuman yang satu itu nggak ada nampak itu di Komal itu. Dia mana dia? Ada orangnya ada. Oh, ada. Ya. Si David aja hadapi Bang Juma ya. Pit, lu aja berdua ya. Tapi saya beri Anda waktu David dulu bicara. Yang lain diam dulu. Silakan Bro David dulu bicara. Silakan terangkan kapan mulai kata Allah itu dipergunakan oleh Kristen Arab. Silakan. David silakan. Itu pertama sebelum Islam ada yang namanya umat Kristiani Arab dan umat Jahiliyah Arab. Umat Jahiliyah Arab sudah menggunakan kata Allah dalam nama Abdullah, Abdi Allah. Umat Kristiani Arab menggunakan kata Allah sebagai serapan bahasa Arab terhadap kata Eloah atau Allah atau Elah. Itu serapan bahasa Arab. Lo kok dipakai jadi nama Tuhan? Saya bingung jadinya. Yang nyontek siapa? Cukup. Silakan tanggapi. Oke, silakan Bang Joma. Yang lain diam. Saya mau bukti kamu tunjukkan manuskrip tertua dari bahasa Arab Biblemu. Saya ingin tahu. Bisa dijawab Al-Quran pertanyaannya? aja baru ada tahun berapa? Saya tanya, kalau Anda Manuskrip mengatakan, Al-Quran ada. kalau kau Ada mengatakan, Sebentar lu mau diatur nggak sih? Giliran Bang Joma yang ngomong. Silakan. kalau kamu mengatakan sesuatu, kamu harus bawa bukti. Tunjukkan di kita manuskrip Bible tertua dalam bahasa Arab yang digunakan Tadi oleh nama- Kristen sebelum Islam itu datang. Silakan. Jadi saya mau membuktikan bahwa saya membuktikan bahwa Allah itu bukan milik Muslim karena sudah dipakai oleh umat jahiliyah Arab. Kakeknya Muhammad menamakan anaknya itu Abdullah, artinya Abdi Allah. Jadi Allah itu bukan milik Muslim. Itu pertama. Gitu loh. Udah? Bisa Cukup? diterima nggak Bang Zuma bahwa Allah itu Enggak, sudah saya terima. ada sebelum Saya nggak terima Islam ada. karena itu kebohongan. Bisa diterima nggak? Itu kebohongan. Mana bisa diterima kalau kebohongan. Kita nggak suka yang bohong-bohong. Kita suka yang benar-benar ada. Itu loh. Loh, bohongan. Ya itu bohongan. Sekarang saya tanya ya. Tanya lagi. Mana Kamu yang ada kata Allah atau nama Allah di kitab Kamu tadi tanah stop Yahudi? dulu, Mana stop. ada. Stop. Di Anda yang Alkitab ditanya juga tadi, ada nama Allah. David, dengarkan moderator. Anda tadi yang ditanya, dengar nggak sih pertanyaannya? Coba diulang Bang Joma. Saya tanya, tunjukkan manuskrip tertua sebelum Islam datang. Orang Kristen di Arab menggunakan kata Allah. Silakan. Silakan. Manuskrip tertua, silakan. Tidak akan ada Pak manuskripnya kalau di Oh, sebelum tidak ada. abad Tidak ada 6. Bang Joma, stop. Karena Stop, Bang Joma. apa? Huruf Terus Arab tidak ada. masih gundul. Terus dari mana? Hei. Belum ada. Terus dari mana Anda mengatakan? aja ada. Terus dari mana Anda mengatakan bahwa Kristen Arab lebih dulu menggunakan kata Allah? Dasarnya apa? Ya itu waraka itu Kristen bukan? Waraka itu Kristen bukan? Mana tunjukkan di mana Waraka menyebutkan bahwa nama Tuhan itu adalah Allah. Di mana itu? Ya, waraka. Ya, tunjukkan. Tunjukkan dalilnya di dalam kitabmu atau apapun itu yang bisa kamu tunjukkan. Waraka menggunakan kata Allah. Silakan. Silakan. Ya silakan aja baca terjemahan
terjemahan dari Alkitab Perjanjian Lama yang ditulis sama dia kan pernah ngarang itu. Ya di mana di berapa? Terjemahan ke bahasa Arab itu. Ya di mana? Di mana? Apa? Di mana? Di mana? Kalau kamu bingung, Lah, yang bingung kok saya. baca aja Al-Qur'an Kok jadi terjemahan bingung? bahasa Arab deh. Kok saya yang bingung? Kenapa? Kamu yang menuduh, kamu yang bawa narasi. Terjemahan Al-Qur'an bahasa Kamu Arab. yang membawa narasi. Kamu yang membawa narasi bahwa Kristen Arab lebih dulu menggunakan kata Allah. Tunjukkan. Pakai data bro, bukan congor Kristen doang. Arab sudah ada nggak sebelum Muhammad? Saya tanya. Bukan itu yang dimaksud, data. Oke. Kristen Arab sudah lebih ada dulu nggak dari sebelum Islam Muhammad? yang dibawa oleh Rasulullah. Tapi Kristen pada saat itu tidak menggunakan kata Allah, tapi menggunakan kata King Kong. Oke. Mereka menyebutnya mau. Allah atau apa? Mereka menyebutnya King Ya, Kong. mereka menyebutnya Allah atau Mereka menyebut Yahweh atau Tuhannya apa? dengan sebutan King Nah, Kong. gitu. Kristen Arab menyebut Tuhannya dengan sebutan King Kong. Kalau you tahu ya sebutin dong. Dia itu King Kong, kutanya, sampaikan Nggak sama ada aku. itu. Nah, Ya. kenapa kamu bisa mengatakan tidak ada? Kamu punya bukti? Skip di sini ya. David dengerin dulu, Fit. Pokoknya Allah Fit, itu dengerin baru stop ada dulu. di abad Anda ketiga, stop Pak. dulu, dengar Udah moderator selesai. dulu, Fit. Dengarkan dulu moderatornya ya. Kristen sebenarnya itu berasal dari Arab, berasal dari Israel, atau berasal dari Yunani? Anda pilih, silakan. Kristen berasal dari mana? Ngawur kamu Andi Celebes. Orang kamu dari Arab dulu ngawur-ngawur melulu yang kamu. dapat penginjilan. Yang Saya ulang berasal dulu ya, dari pertanyaannya nih, Israel. dengerin. Orang Israel kan juga dengerin. berinteraksi Kristen dengan itu orang. sumbernya dari Israel, dari Roma, atau dari Arab? Kristen, silakan. Dari Madinah, Arab, Madinah. Siapa itu yang ngomong tuh? Kristen dari Madinah. Ya, dari Madinah. Gimana? Puas kamu? Datanya mana? Andi? Datanya mana? Ya baca aja di situ bahwa istrinya Nabi Muhammad itu awalnya Kristen dan Di mana? pamannya- Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Aduh, Siti Khadijah baca itu? aja di hadis. Di mana dalilnya? Di mana informasinya bahwa dia Baca Kristen? hadismu sendiri. Di mana Siapa yang Siti siapa Khadijah? yang tidak tahu? Di mana Siti Khadijah itu beragama Kristen di mana? Ya kamu tanya aja sama si Bu Buya Nenekmu Sakur, ya. kiper. Dia yang ngomong Nenekmu itu kan kiper. kiai loh. Makanya Dan kau kurangi makan itu kurangi lulusan makan Mesir loh. guguk supaya kamu jangan asal Itu lulusan menggonggong. Mesir, lulusan universitas. Mau dia lulusan Taman Eden saya nggak peduli. Paham? Wah, ya udah komplain aja sama dia. Nah sekarang Dia yang ngomong. sekarang Buka kamu aja perpanjangan mulutnya, coba tunjukkan mana dalilnya Khadijah itu ya, adalah Kristen. kamu ngobrol aja dulu, makanya persepsi kalian itu sama. Kenapa sih nggak ada Kristen yang pinter ya? Kalau Itulah persepsinya dia. sudah sama, Namanya- baru keluar. Ini Gini. Saya Sebentar, moderator ambil alih biar nggak stuck ini ya. Sebentar ya. Kalau Anda tahu Kristen berbahasa Arab itu mulai dirilis tahun berapa? Kristen berbahasa Arab, Bible berbahasa Arab tahun berapa? Bible berbahasa Arab tahun berapa? Ada yang tahu Kristen di sini? Kristen berbahasa Arab. Bible berbahasa Arab Ada. tahun berapa? Yang jelas. Tahun berapa? Kristen Arab sudah ada di abad Saya nggak nanya abad itu. 1 sampai abad Bukan 4. itu pertanyaannya. Bible berbahasa Arab itu Tanya apa? tahun berapa terbitnya? Jawab. Oh nggak ada sebelum Muhammad nggak ada. Nggak ngerti sekolah Nggak ini ada. orang ini. Al-Quran Bible aja belum berbahasa ada. Arab itu loh tahun berapa? Mau ngarepin Kristen punya kitab. Oh, Bible berbahasa Arab tahun Ada berapa? barangnya. Wih, Bible berbahasa Arab tahun Tidak berapa? ada barangnya sebelum Sebenarnya intinya Nggak ada ilmunya orang kamu Nggak ada jangan ilmunya, membuat ya turunin bahasa lah. itu Masa ada diskusi apa. sama orang bloon kayak gini sih? Enggak, Habisin kamu, waktu kamu loh. membuat bahwa bahasa itu beragama sehingga kamu itu kopla. Bible berbahasa Arab ditanya tahun berapa? Kamu Hei, lucu kamu Handi. Bible berbahasa Arab itu tahun berapa? Jawab. Ya jawab aja, kalau nggak tahu saya kasih tahu. Hep, Nih, tahun berapa? Bible berbahasa Arab. buka open cam ini, nggak bisa buka open cam Nggak ya. ngerti, nggak ada sekolah juga lu. Kristen apa? Saya bantu. Silakan bilang ke saya bantu.
Datanya apa? Mana? www. apa? Coba silakan. Buka aja Ada nggak itu datanya? Alkitabul Muqaddas jadi itu tahun Kodeks berapa? 151. Jelas di sana tahun 867 Masehi Kodeks baru satu. resmi ada Bible Dengar, berbahasa dengar, Arab. dengar. Kodeks Kok kodeks? Apalagi kodeks apa kodeks? 151 ya Ya, ngarang lagi. kan dulu orang Satu ngomong. itu Sinaitiku. Ya, RT lagi kayak gini orang kawannya lagi ngomong, kamu itu ngerocos saja. Makanya kamu jangan menuhankan Pertanyaannya bahasa, tahun biar berapa kamu Bible orang berbahasa gila. Arab? Tahun berapa? Sebentar, sabar. Tahun dulu berapa? kau. Ngopi dulu kau situ. Bible Van Dyck Pak itu bahasa Arab. Van Dyck. Iya, tahun berapa? Sekitar Tahun berapa? ya Tahun berapa? mungkin 700 800 saya Ya nenek kayaknya. mulu kiper pakai mungkin. Bilang aja nggak tahu. Bukan nggak tahu, saya harus buka ini saya. Ya buka, saya tunggu 6 hari. Kalau Van Dyck abad ke-20, abad 1920 Van Dyck. Alkitabul Muqaddas itu abad 9. Tapi poinnya apa? Nggak, poinnya adalah kalau kamu mau memakai istilah Allah, nama Allah di dalam Biblemu, tahun berapa itu Biblemu berbahasa Arab? Patokannya di situ. Saya tanya. Oh, nggak usah tanya. Tanya tahun juga Nggak nggak usah apa-apa tanya ya. tahun berapa. Kapan kata Allah Tahun ada? berapa? Mana manuskripnya? Tahun Saya berapa? tanya balik. Tahun berapa Kata Allah Biblemu ada. itu? Mana? Tahun berapa Biblemu itu? Gak punya sekolah juga lu. Bible yang mana? Bible berbahasa Arab tahun Bible yang berapa? mana? Bible Bingung kalau di dia. sebelum Muhammad nggak ada. Ya pokoknya di Bible- atas tahun 500 lah. Ditanya juga Kristen Poinnya memang apa poinnya? Kalau di atas dengerin. Kristen itu berasal dari Arab ya? Udah dibilang dari Madinah, apalagi agamanya apa Berasal saya dari tahu. Arab. Yang katakan Orang Madinah itu Arab diturunkan ada yang aja, beragama host. Kristen. Yang bilang dari Madinah turunkan nggak ada ilmunya itu. Nggak ada Belum ilmu. lama. Nggak ada. Kalau dari Madinah kenapa berbahasa Yunani? Ya kamu kan minta jawaban. Ya supaya kenapa kamu berbahasa jawab. Yunani? Kenapa Bible mau berbahasa Yunani? Kamu marah. juga. Kenapa Mau Bible apa-apa. berbahasa Yunani? Kenapa Bible Yunani? Kenapa? Kristen itu dari Adanya itu Antioquia. bahasa Paula. Makanya kalian itu selalu membantah fakta sejarah karena Diturunkan, kalian anti sejarah. Gitu Diturunkan. loh. Tapi turunkan itu lu nggak denger Makanya Bi. fakta sejarah kalian selalu anti karena Al-Quran itu tidak bisa dibuktikan dengan sejarah. Turunkan Itu aja, hanya host. diklaim. Turunkan aja percuma Ini nggak ada adalah ilmunya. wahyu Allah. Mending orang LAI datang ke sini deh. LAI suruh yang pintar ke sini apa? Saya dari tadi udah di sini, bro. Saya diundang oleh Abi tadi ke sini. Saya kalau nggak diundang nggak ke sini juga kan. Iya, nggak. Ya udah, kamu udah diusir. Pergi. Tadi usir. Nggak malu diusir. kamu. Diusir Tadi gimana? kamu Udah tadi turun, nggak ada ilmu. diundang. Sekarang Ya kamu makanya diusir. kalian jangan anti sejarah. Kalau dibuktikan secara Ya, orang sejarah, ada Al-Quran masih. kalian itu Suaranya nggak belepotan. ada. Nggak nyambung gitu. loh. Oke, Nggak sekarang logis. gini aja lu berhenti dulu ngomong di situ. Kalau kau ngerti sejarah, sebutkan asal mula orang disebut Kristen di mana? Ya oke. Bahasa yang dipakai pada Saya nggak nanya bahasa. adalah bahasa Markus, Yunani. Markus. Memang Asal namanya. mula. Awal dikatakan Asal mula orang disebut para Kristen rasul berasal di dari mana? Antioquia. Di Gila dia nih. Antioquia. Aduh, orang gila dia, Orang orang gila. Kristen. Orang gila ini. Si Markus namanya ini. Markus, Turunin aja, turunin. Markus dengerin. Turunin dong, nggak bisa hilang ya suaranya Bang Andi. Ya, Saya ada udah offline. jawab. Bisa. Saya Asal udah jawab. mula orang disebut Kristen awal-awal itu di mana? Disebut orang Asal Kristen mula di orang disebut Antioquia. Kristen di mana? Antioquia. Kamu bisa Antioquia. dengar atau Antioquia tidak? itu di mana? Daerah mana? Mata kaulah kau di mana? Terserah kaulah katanya. Antioquia itu di mana? Kamu di Perlak rumah sakit. Antioquia itu di mana, Bro? Kamu ini Antioquia itu di mana? giliran kamu ditanya. Antioquia itu di mana? Halah. Antioquia itu di mana? Nggak ada ilmu kau, Markus. Turun aja Yang kau. berjalan itu ke Antioquia siapa? Yang ke Antioquia itu siapa? Gak ada asidi, kamu jangan kayak gitu. Udah turun aja kau. Udah diusir kau. Turun aja kau. Yang ke Antioquia itu Barnabas sama Paulus berjalan ke Antioquia. Di sanalah pertama-tama disebut orang Kristen. Kristen itu ejekan. Itu bukan di Arab. Kamu ngerti gak sih? Di Arab siapa? Tadi sudah kamu tanya saya Ya jawab. makanya kau jangan ke Arab-Araban. Kenapa nggak ke Yunani gitu loh?
Justru kamu, kenapa kamu mengatakan Injil itu ada di Quranmu, Taurat, Zabur? Kenapa kamu ke Yahudi? Bahasa Indonesia betulin dulu. Kenapa kau ke Arab kok ke Yahudi-Yahudian ada Taurat, Zabur, padahal nggak tahu artinya. Ya daripada Bible Yunani. Apa itu Yunani? Orang di situ pada waktu itu pakai bahasa Yunani. Kenapa kau anti sejarah? Karena Quran. Nah, terus Yesus itu waktu mengajar pakai bahasa apa? Makanya kamu nggak. Emang Yesus berbahasa Yunani? Emang Yesus Yunani? Yesus Yunani atau bukan? Tuhanmu orang Yunani apa orang apa? Ini Tuhanmu itu orang Yunani apa orang mana Tuhanmu? Kita lebih percaya Tuhanmu itu orang Yunani atau orang apa? Sejarahnya banyak saksinya. Tuhanmu itu orang Yunani atau orang mana Tuhanmu? Tuhanmu itu orang mana? Percaya pada orang abad ke-7. Orang Tuhanmu itu orang mana Tuhanmu itu? Daripada orang Tuhanmu itu orang mana sih? Pertama. Ya, Tuhanmu orang mana, bro? Macam kau. Jangan tidur otak kamu. Jangan tidur kau menuhankan anusnya Yesus. Ya kamu makanya manusia yang punya anus kau jangan tuhankan. Memang enak lu. Muhammad. Ya kau menuhankan anusnya Yesus. Coba dulu kau baca. Coba dulu kau lihat itu. Tuhanmu itu ada kulitnya. Makanya lu jangan tuhankan anak orang. Benar nggak? Benarlah kau menuhankan anakmu Maria yang mempunyai anus. Kau baca dulu syahadat. Dan mestinya kau juga tuhankan kotorannya. Ini mungkin Gurunda, ini mungkin dirungkat dulu. Rungkat aja dulu. Rungkat dulu. Ya, rungkat aja dulu Gurunda. Kalau kamu dia dari luar ini. Rasulullah itu mengajarkan Allah. Rungkat aja dulu. Rungkat aja. Ada gunanya ini. Sakit anak ini, sakit namanya Markus. Sakit jiwa, Ya, dirungkat aja dulu. Sakit jiwa dia, sakit jiwa. Udah ada laporan. Sakit jiwa dia, sakit jiwa. Dirungkat aja. Bisa kau jawab. Kamu yang paling pintar diskusi di sini. Rungkat aja, Bisa keislamanmu kalau kamu mengatakan Muhammad Rasulullah? Rungkat aja dulu. Rungkat aja dulu. Bisa nggak? Wan, rungkat aja dulu, Wan. Rungkat aja dulu. Diakhiri aja. Sakit dia ini anak-anak, sakit jiwa dia, sakit jiwa. Udah dapat informasi anak ini sakit jiwa. Kenapa sih dibilangin ini orang ini? Bang Wan, rungkat aja dulu. Sakit jiwa dia. Markus namanya ini, sakit jiwa anak ini. Tutup dulu roomnya apa? Ya, tutup aja dulu. Nanti kalian itu manusia kau udah minoritas kok kamu rese di sini. Al-Quranmu sudah mengatakan. Bible itu nggak ada gunanya nggak ada bergunanya Bible-mu. Tidak ada gunanya Bible-mu itu. Wan, turun. Rungkat dulu, rungkat dulu, ntar naik lagi kita. Wan, rungkat dulu. Keluar dari selangkangan kok. Siapa tuh yang keluar dari selangkangan? Siapa? Kamu kalian abad ke-7, kalian abad ke-7, kalian abad ke-7, oke. Nah sekarang saya tanya, abad ke Wahyu 5 nomor 6 itu apa? Wahyu 5 nomor 6 itu apa? Tuhan bermata 7 bertanduk 7 ajaran apa? Tuhan bermata 7 bertanduk 7. Tuhan bermata 7 bertanduk 7. Wahyu 12 nomor 3, tanduk itu naga, naga itu iblis. Wahyu 12 nomor 9, Tuhanmu iblis. Apa kau? Apa? Apa mana Tuhan kalian? Yesaya 26 nomor 4, Tuhan gunung batu. Ibrani 12:29, Tuhan miturmu. Itu abad ke kau jawab. Hah? Ajaran apa ini? Jawab Markus. Mana Tuhanmu siapa? Siapa Tuhanmu? Siapa Tuhanmu? Siapa Tuhanmu? Bukan. Tidak ada di situ Allah Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Yang ada Yesaya 26, Tuhanmu gunung batu yang kekal. Ibrani 12:29, Tuhanmu itu api. Dengar nggak Bang Wan? Ini firman berasal dari Dia yang mengutus aku, yaitu Bapa, begitu, yang seolah-olah membedakan atau membantah. Ini dari Ustadz Alif, izin saya perbaiki. Ini adalah korelasi yang dibawakan oleh Ustadz Alif terkait pertanyaan dan jawaban dari teman-teman Kristen Wahyu 1 ayat 1, di mana ada 3 variasi jawaban. Kemudian Ustadz Alif mengkorelasikannya dengan Yohanes pasal 14:24. Ya, akan saya bacakan kembali Bapak, tolong disimak hadis pula dalilnya. Yohanes pasal 14 nomor 24. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku.
Mungkin Bapak silakan jelaskan Ya, di konteksnya dan situ juga ya, korelasinya dengan Wahyu 1. yang mau saya jelaskan tadi, kalau jangan pernah meme. Oke, sangat. Meme. Oke, Ingat ya jawabannya tadi bahwa Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain dinaikkan yang tadi. Iya, Bang. Hotennya yang tadi Iya, Bang. dinaikkan. Siap, siap. Jangan yang nggak bisa Kok bisa berfungsi nyantol otaknya gitu nggak usah. suaranya ya, Bang ya? Jaringan biasanya memang. Oh, iya, siap. Abang masih di gunung, Bang? Apa di rumah? Udah sampai di rumah. Oh. Tadi pas jam 11. Suara itu masih ada suaranya. Bang Juma. Iya Kanda. Siap. Saya telepon Ki, ada telepon lain nggak bisa saya telepon Ki sebentar. Tunggu. Direspon dulu teleponnya bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok bisa kecantol suaranya tadi Bang Andi? Ya itu tadi biasanya kayak gitu tuh jaringannya nggak kuat. Dia terputus tapi belum sempat turun. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tapi dia masih nyantol gitu. Biasanya seperti itu sih. Ya kecantol, kalau nggak dibiarin begitu terus dia memang nggak Mana Kristennya tadi? Bentar. Oh, Bang Random. Oke. Random? Belum kelihatan. Udah. Udah. Aku nggak ngelihat. Selamat malam Random. Random selamat malam. Mantap lagi. Assalamualaikum Bunda Rahma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Abi. Ini Random yang suaranya nyangkut tadi ya? Oh bukan. Tidak apa tadi Ustadz? Yang bukan yang nyantol tadi si Nelson. Itu namanya Markus. Namanya itu Markus. David lagi ya, David ya? Kalau David bukan, yang tadi yang ngomong-ngomong terus itu yang kecantol Nelson, tapi namanya itu Markus yang sakit dia itu, sakit jiwa nah itu. Oh iya. David naikin aja ya? Sakit dia. David naikin aja ya, Bu Runda. Iya kalau David. David yang pakai anu itu. Iya. Yang pakai gambar warna putih itu, orang warna putih itu. Yang sakit jiwa yang Nelson. Kata namanya Markus. ini yang nantangin Gurunda ini, kata Al-Quran ini. Tadi aja lari dari saya gimana? Masa katanya? Ya sementara ini dulu lah. Masa dia bilang gini, Kristen itu berasal dari Madinah katanya. Gimana ceritanya coba? Halo David. Ayo kita mulai diskusi baik-baik ya. Saya yang ngatur ya. Ya. Bro David mau topik apa sama mau topik apa Bang? Itu sudah ada Bang Handi. Ya, Tuhan itu satu bukan tiga. Ada Gurunda David Gurunda. Oke, silakan Bro David. Ya, silakan coba. Kalau boleh saya kasih topik. Apa itu? Ya. Topik saya. Ya, silakan sama Gurunda. Ya, silakan. Satu. Entar dulu. Apakah Allah SWT Tuhannya Muhammad itu sama dengan Tuhannya atau sang haliknya Musa? Terus kamu sama Kristen apa? Apakah dua saya kasih. Oke, temanya harus seimbang ya. Apakah Allah atau Yesus yang Tuhannya Nabi Musa? Oke. Bagaimana? Setuju? Setuju nggak? Dari judul aja kau sudah ambaien dulu. Gimana?
Ayo kita bahas Allah atau Yesus yang Tuhannya Nabi Musa. Oke, setuju? Setuju nggak? Oke, baik. Bernarasi lah duluan. Setuju, dari tadi saya bilang. Oke, baik. Oke. Saya buka diskusi malam hari ini, Bang Juma dengan Bro David. Topiknya adalah apakah Allah Subhanahu Wa Taala atau Yesus Tuhannya Nabi Musa? Oke, jangan lari kemana-mana. Apabila keluar topik, moderator cut. Silakan, Bro David mulai. Tadi yang saya tanya bukan itu, Pak. Apakah Allah SWT yang di Al-Quran itu adalah Tuhan yang disembah Musa? Ya, terus mana lari ke Yesus? Dua arah. Dua arah dong. Bukan itu tuh. Itu bukan Yesus. Tuhannya Nabi Musa itu bukan Tuhanmu. Tuhanmu yang kamu tuhankan itu Yesus dengan Paulus salah satunya. Bro David, kenapa sih Anda nggak mau percaya Yesus itu Tuhan? Kenapa kamu nggak mau membuktikan di sini? Saya tadi adalah apakah Allah SWT yang dialurkan itu sama dengan Elohim YHWH yang ada? Saya atur dulu, Yahudi. Bro David gini, Bro David. Kamu juga harus memperkuat bahwa Yesus itu Tuhannya Nabi Musa. Bang Juma memperkuat Allah Subhanahu Wa Taala Tuhannya Nabi Musa. Begitu dong, baru dua arah. Ngerti bahasa Indonesia? Ngerti? Iya, ngerti? Oke. Silakan Anda mulai membuka. Mengimani. Stop. Silakan Anda opening statement. Buktikan kepada kita Nabi Musa itu menuhankan Yesus. Silakan. Oke. Enggak, pertanyaan kan dari saya. Harusnya dari sana jawab dulu dong. Yang awal kan saya nanya. Anda dulu opening statement dulu. Bernarasi dulu. Anda bernarasi dulu membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhannya Musa. Kasih ayat-ayatnya. Kan saya, masa saya yang jawab? Aduh. Enggak. Ini belum tanya jawab. Narasi dulu. Jawab dulu pertanyaan saya jawab. Ya, pernah diskusi enggak Anda, Bang? Enggak pernah gini kayak. Anda pernah diskusi enggak, Bang? Statement ya. Biarin Ya, Dia jadi opening statement itu Anda perkuat dulu. Nanti dengerin dulu. Bentar, saya kasih tahu. Kayaknya Anda nggak pernah diskusi dengan baik. Jadi opening statement itu Anda memperkuat bahwa Musa adalah menyembah Yesus. Nanti opening statementnya Bang Juma, Musa menyembah Allah. Deal? Bro David. Ya udah. Nah, dah silakan perkuat. Musa menyembah Yesus. Ya, silakan. Musa adalah yang menulis riwayat di kitab Taurat Musa tentang riwayat tentang penciptaan dunia, Adam, Abraham segala macam, ya. Pada saat itu Yesus memang belum lahir, ya. Tapi kita bisa melihat di kitabnya, di kitab Taurat Kejadian 1 ayat 1 sampai 3 yang menyatakan bahwa Allah atau God itu hadir sejak awal dengan firman dan rohnya. Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Jadi rohnya dan firmannya itu bukanlah ciptaan karena sudah ada sebelum dunia diciptakan. Itu pertama. Yang kedua, kalau kita mau lihat asal-usul Yesus ya, asal-usul Yesus itu adalah praeksistensinya sudah ada sejak sebelum dunia diciptakan. Makanya di Yohanes 1:1 dibilang pada mulanya adalah firman yang di Kejadian 1:1 itu, oke? Nah, firman itu bersama-sama dengan Allah. Kan tadi saya bilang firman hadir sejak awal dengan Allah. Kemudian firman itu adalah Allah. Kenapa Alkitab bilang gitu? Karena firman itu bukan sekedar ucapan, tapi adalah mencakup kehendak dan pikiran Allah dan juga ucapan Allah. Kenapa? Karena pikiran, kehendak dan ucapan Allah itu adalah bagian atau substansi dari Allah sendiri. Nah, firman ini ya, yang pada hakikatnya ada Allah, itu telah menjadi manusia, gitu loh. Jadi kalau you tanya Musa tahu nggak nama Yesus? Nggak tahu, karena Yesus
nama Yesus baru ada setelah kelahiran yang sebelum kelahiran. Cukup dulu ya. Begitu, tapi pada ya oke, sekarang cukup dari dulu situ ya. gimana? Oke, Anda standby dulu mendengarkan opening statement dari Bang Juma. Oke, silakan Bang Juma. Iya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman sekalian. Jadi ketika berbicara mengenai sembahan para nabi, bismillahirrahmanirrahim. Huwallahul ladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallah amma yusyrikun. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Maharaja yang maha suci, yang maha sejahtera, yang menjaga keamanan, pemelihara keselamatan, yang maha perkasa, yang maha kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha suci Allah dari apa yang dipersekutukan oleh orang-orang kafir. Nah, ketika berbicara mengenai sembahannya Nabi Musa alaihissalam, Allah kemudian berfirman kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Allah yang mempunyai nama-nama yang terbaik. Wahal ataka hadis Musa. Wahai Nabi Muhammad, apakah telah sampai kepadamu cerita kisah Musa? Isra'a naran faqala li ahlihim kuthu inni anastu naral la'alli. Ketika Nabi Musa alaihissalam melihat api, lalu ia berkata kepada keluarganya, tinggallah kamu di sini, sesungguhnya aku melihat api. Semoga aku dapat membawa sedikit nyala api kepadamu dan aku akan mendapat petunjuk di tempat api itu. Falamma atahanu dia ya Musa. Maka ketika dia sampai ke tempat itu, ke tempat api itu, Nabi Musa alaihissalam kemudian dipanggil, ya Musa, inni ana rabbuka fakhla'na laika innaka bil walidal muqaddasi tuwa. Sungguh aku adalah Tuhanmu. Ini Allah, sembahannya umat Islam nih, berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam, inni, sesungguhnya aku ini, ana rabbuka, aku ini adalah Tuhanmu wahai Nabi Musa. Ini Allah, Tuhan umat Islam mengatakan itu kepada Nabi Musa alaihissalam. Innani anallah, wahai Nabi Musa, sesungguhnya aku ini adalah Allah, Tuhannya umat Islam juga kelak, sebagaimana yang ada tertulis dalam Kejadian 17 nomor 7. Wahai Abraham, aku akan menjadi Tuhanmu Abraham, Tuhannya Nabi Ismail, Tuhannya Nabi Ishak secara turun-temurun sampai kepada keturunannya, anak cucunya. Akulah Tuhan mereka. Innani anallah, la ilaha illa ana fa'budani wa aqimis salata li zikri. Wahai Nabi Musa, aku ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakanlah ibadah untuk mengingatku. Di dalam kitab Kejadian 17 nomor 7 diterangkan, aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau wahai Abraham, antara aku serta keturunanmu wahai Abraham, secara turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Tuhanmu dan Tuhan anak-anakmu secara turun-temurun. Jadi sembahan kami umat Islam, Allah Subhanahu wa taala, jelas itu adalah sembahannya Abraham alaihissalam dan keturunan Abraham alaihissalam. Berarti yang disembah oleh Nabi Musa alaihissalam tak lain dan tak bukan adalah Allah Azza wa Jalla. Makanya di dalam kitab Roma 1 nomor 25 diterangkan, mereka merangkul yang palsu dan berpaling daripada yang benar daripada Allah. Mereka menyembah makhluk ciptaan dan berpaling daripada Allah pencipta yang subhanahu wa ta'ala, yang maha suci dan maha tinggi selama-lamanya. Amin. Nah, ini bukti. Saya mampu membuktikan, menguraikan bahwa sembahan Bani Israel, Nabi Musa dan keturunan Yakub adalah sembahan maha suci, maha tinggi. Bukan maha kotor, maha terkutuk dan maha rendah, maha hina. Bukan yang bermandikan air ketuban, bukan. Tapi Tuhan kami, Bani Ismail dan Tuhannya Bani Ishak, ada hakikat yang maha suci lagi maha tinggi.
Tolong buktikan ke kami bahwa Tuhannya Nabi Musa itu adalah manusia bernama Yesus. Silakan. Silakan Pak. Harus pakai data Pak. Silakan Pak David. Satu, saya membantah dulu ya dari Om Zuma ini, ya, dia menyitir ayat dari mana saya nggak jelas, mungkin Al-Quran, entah itu kitab Kejadian. Yang jelas di kitab Kejadian tidak ada nama Allah, di kitab Roma tidak ada nama Allah. Dah, satu, ya. Jadi kata-kata Islam, Muslim, Allah itu kan bahasa Arab, itu termasuk bahasa Semitik. Pak, saya moderator, Bapak masih ada. Saya cut dulu. Anda masih punya kesempatan buktikan kalau Nabi Musa itu menuhankan Yesus, Pak. Anda di situ aja dulu fokus, Pak. Jangan kemana-mana. Silakan. Iya, habis ini. Saya mau bantah dulu karena dia belum waktunya bantah membantah, Pak. Belum waktunya. Saya bilang itu salah. Belum waktunya bantah membantah, Pak. Silakan Anda berargumentasi dulu, silakan. Nanti ada waktunya, Pak. Silakan. Iya. Yang ada nama YHWH. Cuma umat Israel dilarang menyebutnya. Makanya disebut Adonai atau Hasem. Hasem itu artinya sang nama. Adonai artinya Tuan. Jadi mereka menyebutnya Tuan untuk sang halik. Makanya di Alkitab disebut Tuhan huruf besar untuk membedakannya dengan Tuhan huruf kecil. Nah itu jadi tidak ada nama Allah. Sem itu adalah anaknya Nuh. Bahasa Semitik itu Arab, Aramaik atau Ibrani baru ada setelah zaman Sem. Makanya disebut Semitik. Jadi kalau ada yang mengklaim Adam itu Muslim, kenal Allah, Abraham kenal Allah, Musa aja. Ini temanya apa sih? Saya stop dulu. Moderator ambil alih dulu. Stop dulu, Pak. Saya kan dari awal tadi mengatakan bahwa apabila melenceng dari tema, moderator cut. Tolong Anda perkuat argumentasi Anda bahwa Nabi Musa menuhankan Yesus. Jangan kemana-mana. Silakan. Iya. Nabi Musa tidak mengenal nama Yesus. Karena nama Yesus baru diumumkan menjelang kelahirannya. Yesus pun secara tubuh fisik baru ada beberapa ratus tahun setelah Musa. Jadi zamannya berbeda. Jadi kalau menurut saya, Musa produknya adalah kitab Taurat, oke? Di dalam kitab Taurat, Musa hanya menubuatkan bahwa akan datang sang Mesias atau Nabi, ya, yang di mana ucapan Allah atau God itu ada di dalam mulutnya. Cuma itu yang dinubuat Musa tentang kedatangan Mesias, ya. Nah Musa nggak tahu nama Yesus, tapi di Alkitab Perjanjian Baru ada penglihatan yang dialami murid-murid bahwa Yesus bertemu dengan Musa dan Elia. Ada penglihatan, ya, gitu loh. Jadi artinya apa? Artinya saya pikir Musa juga sudah tahu siapa Yesus sekarang. Abraham juga sudah tahu. Karena di Alkitab Perjanjian Baru Abraham diceritakan, Musa juga diceritakan. Tapi kalau kita kilas balik ke Perjanjian Lama, Musa tidak mengenal nama Yesus. Karena nama Yesus baru diumumkan. Tetapi pra-eksistensi Yesus sudah ada sebelum dunia ada, yaitu Firman. Firman yang adalah Allah sendiri, gitu loh. Jadi kalau korelasi langsung itu tidak ada. Saya hanya bilang bahwa pra-eksistensi Yesus itu sudah ada sebelum dunia diciptakan. Karena di dalam kitab Musa Taurat itu disebut bahwa firman dan rohnya itu sudah ada sebelum dunia diciptakan. Jadi firman dan rohnya itu bukan ciptaan, gitu loh. Oke Pak, saya cut lagi. Tapi, kalau Islam, saya cut lagi Pak sebagai moderator sebelum ke Bang Joma. Data apa yang Anda pakai mengatakan bahwa Nabi Musa menuhankan Yesus? Bapak ada data atau tidak? Itu adalah tafsir umat Kristiani, ya. Kalau itu bukan ayat tidak ada. Musa tidak ada. Baik, cukup ya Pak. Cukup. Yesus mengenal Musa ada. Oke, cukup. Saya kembalikan ke Bang Joma dulu. Cukup. Silakan Bang Joma. Cukup dulu Pak. Bang Joma lagi. Silakan. Ya baik. Jadi Allah itu nama, penyebutan. Selayaknya Bang Suma di kantor itu disebut Pak Dirut, di rumah dipanggil Abah. Oke, di gunung dipanggilnya panggilan Bang Suma. Di sini pun Bang Suma. Oknumnya sama, hakikatnya sama.
Oke, paham ya? Jadi kalau Islam datang memperkenalkan nama pencipta langit dan bumi dengan sebutan Allah, itu adalah hakikat kebenaran. Tapi ketika dikatakan Allah memiliki nama-nama lain, yes, disebutlah dia El, Elohim, Elion, Elohe, El Olam, El Eroi, El Shaddai, Emmanuel. Itulah pencipta langit dan bumi itu. Itu nama-nama Tuhan. Nama-nama yang dinisbahkan kepada satu esensi. Bisa dikatakan Jire, mereka Diskem, Nisi, lalu apa lagi? Rapa, Sebat, Shalom, Shama, Sikenu, dan seterusnya. Islam mengenal itu. Dikenal Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, dan seterusnya. Itu nama Tuhan yang kami sembah. Yang disembah oleh para nabi. Bukan Zeus. Namanya aja Anda sudah akui. Oh, Musa tidak mengenal nama Yesus. Apalagi orangnya, apalagi hakikatnya. Apa kemudian yang bisa Anda jadikan dasar? Yesus itu firman. Dari sejak dulu firman itu ada. Inilah saudara Kristen. Nabi Musa tidak mengenal Yesus karena Nabi Musa tidak menyembah manusia. Berbeda dengan kalian. Kami umatnya Nabi, umat daripada para nabi itu paham yang disebut Eloah, Elohim, Adonai, Ehye, Aser Ehye, Yotefape, El Shaddai, Sefaot, dan seterusnya. Paham kami. Makanya dalam Islam itu ada yang disebut Asmaul Husna. Sabar. Giliran Anda kok nggak bisa menjawab. Nanti saya persilakan kepada Anda, Pak. Sabar dulu. Sabar. Proper name. Sabar. Tolong Pak David, Anda standby dulu sebelum Bang Juma. Silahkan gitu ya. Sabar ya. Sabar. Ya. Kesimpulannya, Musa tidak menyembah manusia. Yesus manusia, yang lahir di kandang binatang. Oke? Nanti dia menjadi Tuhan setelah sampai di meja Paulus. Dibedah dengan tintanya Paulus baru menjadi Tuhan Yesus itu. Roma 14 nomor 9. Sebab untuk itulah Yesus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan, supaya ia menjadi Tuhan, supaya Yesus menjadi Tuhan, supaya Yesus menjadi Tuhan. Jadi sebelum dia mati, Yesus itu belum Tuhan. Jadi bagaimana mungkin Nabi Musa alaihissalam menyembah menyembah Yesus? Sebelum menjadi mayat, Yesus belum Tuhan dia. Ini dalilnya. Roma 14 nomor 9. Sebab untuk itulah Yesus telah mati dan hidup kembali supaya dia menjadi Tuhan bagi orang Kristen. Paham situ ya? Catat itu ya. Jangan kamu goyah. Jangan kamu goyah. Sabar. Sudah. Sementara Allah Subhanahu wa taala diterangkan, huwallahul ladzi la ilaha illahu. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Al-Malikul Quddusus Salam, Maharaja yang Maha Suci. Yesus apa gelarnya dia? Manusia terkutuk, anak hewan, domba. Oke? Orang yang diminyaki, orang yang diurapin. Ada gelarnya yang unik, mayat. Mayat Yesus. Itu gelar paling unik tuh. Oke? Ada lagi gelar yang lebih unik? Enggak. Ada. Apa itu? Supaya dia menjadi Tuhan. Jadi Nabi Musa alaihissalam menyembah Allah yang hakikatnya jelas, maha suci lagi maha tinggi. Tidak mungkin maha kotor, maha rendah, maha hina, maha nista, maha terkutuk. Silakan. Sudah saya tangkap. Silakan Pak David. Sudah saya tangkap. Ya. Jadi kalau Yesus disebut Tuhan setelah kematiannya itu hoaks. Karena malaikat sejak kelahirannya sudah menyebut dia di Lukas 2 ayat 10 dan 11 sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini Alkitab loh. Ya. Itu saya bantah dulu satu dulu. Kemudian mengenai nama-nama tadi, Eloah, Elohim segala macam,
itu sebutan generic name atau proper name atau nama diri? Apa generic name sebutan aja buat Sang Khalik? Itu gimana gitu? Dan Allah ini termasuk proper name, nama diri, atau generic name, nama sebutan aja? Coba jawab deh. Oke, saya jawab. Lukas 2 nomor 11. Di situ Yesus tidak disebut Tuhan. Yesus di sana disebut Kurios. Kurios itu Sayyid. Rasulullah Muhammad SAW juga disebut Kurios. Saya pun dipanggil Kurios. Oke? Tuan Suma. Oke? Paham ya? Belajar Anda, belajar. Ya. Oke. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Tuhan di kota Daud, bukan Tuhan. Nanti dia menjadi Tuhan pada saat Paulus melantiknya. Sebab untuk itulah kemudian Yesus mati untuk menjadi Tuhan, baik untuk orang Kristen maupun orang yang murtad. Paham ya? Itu dalil dalam kitab saudara. Jangan nangis dulu, sabar. Cukup ya. Sabar dulu, sabar. Ketika kemudian Anda mengatakan nama Allah itu gelar atau nama pribadi dari Sang Pencipta, kita jawab, itu adalah nama pribadi. Ketika Anda mengatakan, oh tidak, itu mana buktinya? Coba Anda buktikan ke saya. Mana buktinya? Sementara yang saya sebutkan tadi itu adalah daftar gelar Tuhan, nama-nama Tuhan. Eloah, Elohim, Adonai, Yod-Heh-Vav-Heh, El Shaddai, Sefaut. Itu adalah nama-nama Tuhan. Di mana nama Tuhan itu memiliki arti. Nama Tuhan itu kemudian memiliki makna. Nama Tuhan dan gelarnya itu sendiri. Paham? Mari kita buktikan. Di dalam Keluaran 6 nomor 3. Pasang kuping baik-baik. Saya harap Anda adalah orang yang bisa menggunakan akal. Jadi gini. Nabi Musa datang Tuhan kepadanya. Apa kata Tuhan kepada mereka? Kepada Nabi Musa. Wahai Musa, wa era el Abraham, el Yisa, wa el Yakub. Ya. Be'el sat hari usami Yod-Heh-Vav-Heh. No datilahim. Aku menyatakan diriku loh kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Tetapi asal kau tahu Musa, aku belum membocorkan rahasia tentang namaku kepada Abraham. Tapi aku sudah menyatakan diri. Aku menyatakan diri kepada Abraham, bahkan kepada Ishak dan Yakub. Wa era el Abraham, el Ishak, wa el Yakub. Aku menyatakan, tetapi tentang namaku, aku merahasiakan ke dia. Aku belum sampaikan ke dia namaku, tentang namaku yang bernama Yod-Heh-Vav-Heh, Usami Yod-Heh-Vav-Heh, Yod-Heh-Vav-Heh. Aku masih merahasiakan kepada Abraham, tapi ternyata itu bohong. Loh kok bisa kayak gitu Bang Suma? Makanya belajar. Apa sih maksudnya? Di dalam Kejadian 15 nomor 2, wa yomer Avram Adonai Yod-Heh-Vav-Heh. Coba. Lalu kemudian Abraham memanggil Tuhannya dengan panggilan apa? Ya Tuhanku, Adonai Yod-Heh-Vav-Heh. Tadi katanya, aku menyatakan diri loh kepada Abraham, tapi aku belum menyatakan namaku kepada Abraham dengan sebutan Yod-Heh-Vav-Heh. Tahu-taunya di Kejadian 15 nomor 2, Abraham memanggil Tuhan dengan sebutan Adonai Yod-Heh-Vav-Heh. Udah dipanggil dengan sebutan itu. Nah sekarang kalau Tuhan, dengarkan. Kalau Tuhan mengatakan, aku menyatakan diri kepada Abraham di dalam Keluaran 6 nomor berapa itu? Nomor 5 ya, kalau nggak salah ya. Nomor 3, sorry. Keluaran 6 nomor 3. Wahai Musa, aku sudah menyatakan diriku kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Tapi asal kamu tahu, aku belum membocorkan namaku kepada dia. Namaku yang mana? Yod-Heh-Vav-Heh. Tahu-tahunya Kejadian 12 nomor 5. Kejadian 15 nomor 2. Abraham memanggil sebutan Yod-Heh-Vav-Heh. Berarti Yod-Heh-Vav-Heh itu bukan nama Tuhan. Itu gelar. Sudah saya tangkap. Oke, kalau Anda sudah tangkap, satu hal. Dengarkan, saya simpulkan 30 detik. Yesus nanti jadi Tuhan ketika sampai di meja Paulus. Roma 14 nomor 9. Catat itu. Kedua, yang harus kamu catat. Abraham belum mengenal nama Tuhan seperti apa namanya.
Tapi kalau Yotevape, Allah sudah menyatakan itu. Nah sekarang, kalau Tuhan mengatakan, wahai Musa, aku tidak menyatakan diriku kepada, aku menyatakan diri kepada Abraham. Tapi tentang namaku, aku belum pernah menyebutnya kepada Abraham. Tolong tunjukkan, Abraham memanggil nama Tuhan dengan sebutan apa? Silakan. Silakan Pak David. Oke. Abraham di ayat itu menyebut Sang Halik ya dengan sebutan Elohim, El, atau yang paling populer adalah El Shaddai. Tidak menggunakan nama YHWH karena belum diperkenalkan. Kalau di kitab Kejadian itu nongol Tuhan atau dalam tanda kurung YHWH, yaitu karena Musa yang buat gaya bahasa dia lah. Kan yang buat kitab Kejadian Musa. Dia hidup beberapa abad setelah Adam. Setelah Kejadian itu semua riwayat Nabi dia yang ceritain karena dia satu-satunya yang bisa, karena dia bisa bicara langsung dengan YHWH. Muhammad kan nggak bisa. Terus riwayat-riwayat Anda itu tentang Musa datang dari mana? Apa Allah pernah ngomong sama Muhammad langsung? Kan enggak. Itu dari mana riwayatnya? Adam sampai dibilang di surga, mana pernah ada surga di kitab Kejadian. Ada ya Taman Eden. Itu kok kemana-mana sih? Bisa debat dari mana enggak? dapat riwayatnya Muhammad? Woi, bisa debat enggak? Yang dibahas apa? Fokus. Biarin dulu aja. Biar netizen yang menilai. Nama YHWH di kitab Kejadian adalah gayanya Musa untuk menceritakan itu ke masa lalu. Gayanya dia terserah gaya bahasa dia lah. Pak David bisa moderator ambil alih bentar Pak. Sekali lagi Pak David moderator ambil sebentar ya, izin ya. Bisa nggak sih Anda membuktikan kalau Nabi Musa itu menyembah Yesus? Ada datanya nggak sih Pak? Silakan Pak. Tidak akan ada Pak, karena hidup di zaman yang berbeda. Tapi kalau zaman sekarang ya, di zaman sekarang itu kalau menurut kitab Injil, Yesus sudah bertemu dengan Musa dan Elia. Itu aja. Baik, moderator potong lagi Pak, izin Pak. Izin Pak. Pak David izin lagi Pak. Kalau menurut Anda, waktu itu Nabi Musa menyembah siapa? Silakan Pak. Menyembah YHWH bukan Allah. Oke. Dah, apalagi? YHWH itu Yesus ya Pak? YHWH bukan Yesus. Oh, berarti Nabi Musa nggak menyembah Yesus ya Pak? Menyembah yang di dalam Yesus. Datanya mana Pak? Silakan. Bapa atau Allah ada di dalam Yesus. Itu yang gak dipercayai oleh umat Yahudi sampai sekarang. Cuma itu bedanya, sama-sama menyebut Bapa. Kalau Islam mana berani? Anda Yahudi apa? Anda Yahudi apa Kristen Pak? Saya Kristen, tapi Kristen menyebutnya Bapa. Yahudi juga sama. Mereka sembahyang menyebutnya Bapa. Islam nggak bakalan berani. Jadi Tuhan Anda sama dengan Tuhan Yahudi ya Pak? YHWH-nya sama. Yesusnya sama. Apa? Yesus bukan YHWH, gimana sih? Oh, jadi Tuhannya Yahudi siapa? YHWH. Tuhannya Anda? Bukan. Tuhan saya adalah Bapa yang ada di dalam Yesus. Maksudnya apa itu Pak? Bahasa apa ini? Bapa kan berkenan berdiam di dalam Yesus. Ya udah Bapak, silakan saya beri waktu 2 menit Anda bicara sendiri. 2 menit Anda bicara sendiri, silakan. Ya, oke. Bapa itu di 10 ayat kitab itu berada di dalam Yesus. Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Apakah Filipus kau tidak tahu siapa aku? Barang siapa mengenal aku ya mengenal Bapa, begitu. Artinya apa? Di Yohanes 1 pun ayat 16 atau 18 itu dibilang tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah atau YHWH. Kenapa? Ya emang nggak bisa dilihat, nggak bisa mati juga Allah itu, nggak terhampiri. Cuma Allah mau menyatakan siapa dirinya kepada manusia melalui Yesus. Berfirman juga melewati Yesus, mengadakan mujizat juga melewati Yesus. Mana ada nabi-nabi itu punya inisiatif sendiri mengadakan mujizat? Yesus inisiatif sendiri. Kenapa? Dia maha kuasa. Karena ada Bapa di dalamnya. Kalau nggak ada, waktu mayat tergantung itu mayat asli itu kalau yang tergantung.
karena Bapa sudah meninggalkannya. Eli Eli lama sabatani. Mengapa Allah Allahku, mengapa kau meninggalkan? Itu saat Yesus ditinggal Bapa. Setelah bangkit Bapa masuk lagi. Nah, yang kami sembah adalah Bapa di dalam Yesus. Di ayat Alkitab dibilang, barang siapa memuliakan Yesus itu sama dengan memuliakan Bapa. Bapa itu dimuliakan di dalam anak. Itu iman Kristiani. Kalau Anda mau mengimani atau tidak terserah. Jadi itu poinnya, Bapa ada di dalam Yesus, yang Maha Kuasa itu yang ada di dalam Yesus. Cukup, Pak. Kalau Yesus manusia ya nggak ada apa-apanya, udah. Oke, makasih Pak David. Anda diam dulu kalau Bang Juma lagi berbicara ya. Yang lain diam. Silakan Bang Juma. Oke. Sebenarnya dialog kita udah selesai. Anda sudah mengakui bahwasanya Yotevave bukan Yesus. Sembahan Musa bukan Yesus. Thank you. Anda jujur. Yesus. Oke ya. Roh Yesus itu YHWH. Tunggu, sabar dulu. Anda sudah mengakui bahwa Musa tidak menyembah Yesus. Oke? Anda mengatakan tidak ada Musa itu menyembah Yesus karena beda zaman. Apa nggak malu? Tuhan Anda datang di zaman belakangan. Oke ya? Lalu kemudian Anda mengatakan, sabar. Anda mengatakan bahwa Abraham belum diperkenalkan kepadanya nama Yotevave, tapi Elohim. Bung. El Shaddai, tapi bukan Yotevave, betul? Betul? Belum. Boleh saya permalukan Anda malam ini, boleh? Iya. Boleh saya permalukan Anda malam ini? Justru saya mau Pak David stay dulu, Pak. Saya tanya, boleh saya permalukan Anda malam ini? Saya akan keplak Anda malam ini. Jawabannya. Oke, Pak David standby dulu ya. Oke. Ini giliran Bang Juma. Ukhti Rahma boleh open cam? Minta tolong tunjukkan di dalam Kejadian 15 nomor 2. Bunda Siapa yang Rahma bisa boleh buka Kejadian 15 nomor 2? Siapa yang bisa buka? Kita permalukan dia yang mau kan? Nih. Harusnya tadi saudara mengatakan jangan dong. Kejadian 15 2. Iya, original teksnya, akhi. Ya ini udah dipersiapkan. Bentar ya. Bang Moto ada di bawah sebentar. Bang Moto naik dulu, Bang Moto. Malu Anda malam ini. Tadi Anda sudah mengakui Musa tidak menyembah Yesus. Nih. Wayomer Abraham Adonai Yahweh. Ini. Apa tuh? Coba dibesarkan. Apa tuh? Coba Yotevave-nya ada ya? Abraham Adonai Yahweh. Yotevave. Oke. Ya. Itu ada. Abraham memanggil. Tetapi Abraham memanggil Tuhan dengan panggilan apa? Yot-he-vav-he. Anda mengatakan Abraham belum mengenal nama itu. Boleh tidak saya ketawa? Mana ayatnya? Boleh saya tertawa sedikit? Ayatnya mana? Tunjukin. Kejadian. Abraham menyebut Rabun juga nih orang udah. Kejadian 15 nomor 2. Coba besarin lagi. Payomer Abraham Adonai Yehovim Elohim. Ini. Yahweh. Itu apa bacanya itu? Nah, dari sini, dari ayat ini. Nah, langsung kok Yotevave. Wayomer. Dia nggak tahu baca. Yotevave aja langsung. Nih. Yot he vav he. Tuh, Abraham memanggil dengan sebutan apa itu. Memang itu kan bukan. Hah? Bukan, itu ceritanya si Musa. Musa menyebutnya Yahweh, Oke. tapi Abraham. Ya udah, kalau begitu Abraham menyebut Tuhan dengan panggilan apa? Bukan itu. Iya, saya tanya. Abraham yang memanggil dia. Ini astagfirullahaladzim. Terjemahannya coba bacakan. Abraham. Kejadian 12, Kejadian 15 nomor 2 apa terjemahannya? Abraham menjawab, "Ya Tuhan Allah, apakah yang Engkau berikan kepada aku?" Abraham ini yang bicara. Abraham yang berbicara. Musa menerangkan, Abraham berbicara. Abraham menjawab, "Ya Tuhan Allah Subhanahu wa taala, apakah yang akan Engkau berikan kepada aku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak." Ini Abraham sudah memanggil nama Yotevave. Malu enggak?
Iya, tapi kan itu Musa yang bilang. Lah, Abraham yang ngomong. Ini Abraham yang ngomong. Ini Abraham yang ngomong. Abraham menjawab, "Ya Tuhan, ya Tuhan, Musa itu. ya Tuhan, Yod He Vav He." Ya udah, buktiin aja kalau Musa nulis ini Iya, siapa? Di mana Ya sudah. Musa nulis ini saksinya siapa? Ya sudah. Musa bercerita. Ya sudah, kalau begitu mana data? Mana data? Abraham di masa Oke. Coba, Jadi David. Abraham memanggil Tuhan dengan sebutan apa? Oke, Pak David dulu, silakan Pak David. Menurut cerita Musa terhadap Abraham, panggilannya itu adalah yang tadi disebut tadi YHWH. Ya, Tapi memang. itu versi mulutnya cerita. Nah, ini firman Tuhan atau bukan? Mulutnya Abraham ngomong. Ini firman Tuhan atau bukan? Ya jelas lah itu firman Nah, yang berarti Tuhan disuarakan berarti Tuhan menceritakan kepada Nabi Musa bahwa Abraham memanggilku dengan sebutan Yod-Heh-Vav-He. Ayo, nangis? Bukan. Lah, kalau bukan, kalau bukan, lalu Abraham memanggil nama Tuhan dengan panggilan apa? Sekarang saya bilang dulu. Nah, Jawab dulu Pak itu. Pak jawab dulu Pak David. Jawab dulu Pak David. Abraham memanggil Tuhan dengan sebutan apa Pak David? Saya moderator Pak. Kalau menurut Musa tadi ya, Abraham, Ishak, Ismail, Yakub itu memanggilnya El Shaddai, ada ayatnya. Mana? Saya nggak bisa tunjukkan. Mana? Silakan. Tunjukkan Silakan, Pak. Tunjukkan. Coba di search. Di mana Pak? Search di Alkitab Sabda Orga coba. Iya, di ayat berapa, kejadian berapa, ayat berapa ini? Saya kasih apa? Saya bonusin deh. Lupa ayatnya. Aduh. Kok cuma ngarang debat modal ngarang doang sih? Kan sudah disebut sama Juma tadi ayatnya. Iya, Sudah disebut sama dia. Abraham memanggil Tuhan dengan sebutan Yod-Heh-Vav-He. Oke, tapi ini sebenarnya nggak penting kita bahas. Itu ceritanya Musa. Lah, berarti Musa bohong. Bukan, itu Berarti Musa bohong. Musa bohong. Bukan. Lalu? Dia menggunakan istilah YHWH untuk menyebut Elohim. Aduh, goblok. Terus Abraham memanggil Tuhan dengan sebutan apa rupanya? Menurut Musa. Enggak usah menurut Musa, menurut Anda. Menurut Anda, Musa menceritakan Abraham memanggilku dengan sebutan Yod-Heh-Vav-He. Anda mengatakan El Shaddai, yang mana yang benar, Anda atau Musa? Musa selalu bilang YHWH sebutan untuk Elohim pada saat dia bercerita. Lalu yang dari mana sumber Anda mengatakan di situ El Shaddai? Dari mana sumber Anda? Dari dulu Alkitab Sabda Orga. Allah Yakub. Dari mimbar gereja. Pak David, izin dulu ya, saya ambil alih dulu moderator ya. Pak David, izin dulu Pak. Mau nunggu saya? Ya, ditunggu Pak, nggak apa-apa. Saya tunggu sampai 2 jam sebelum kiamat. Silakan. Ditunggu Pak. Buku Alkitab saya buka ya. Iya, silakan Pak. Assalamualaikum Bang Moto. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu Pak David, sambil menunggu Bang Juma silakan dilengkapi lagi tadi mengenai topiknya itu adalah Nabi Musa katanya menuhankan Yesus. Topiknya tapi dia tidak bisa buktikan. Sambil menunggu Bang Juma bicara. Baik. Saya kasih Anda waktu ya 2 hari 2 malam untuk mencari data itu. Lalu kemudian Anda mengatakan bahwasanya Musa tidak menyembah Yesus karena beda zaman. Yod-Heh-Vav-He bukan Yesus. Anda sudah akui. Nah, sekarang apakah Yod-Heh-Vav-He itu tidak maha suci? Apakah Yod-Heh-Vav-He itu tidak maha tinggi? Coba Anda bantah saya. Sementara Yod-Heh-Vav-He di dalam 1 Raja-Raja 8 nomor 60 dikatakan gini, supaya segala bangsa di bumi tahu bahwa Tuhanlah Allah dan tidak ada yang lain, la ilaha illa huwa. Ulangan 4 nomor 39. Sebab itu ketahuilah pada hari ini dan camkanlah bahwa Tuhan adalah Allah yang di langit,
atas dan di bumi di bawah. Tidak ada yang lain. Rabbus samawati wal ardh. Kabur. La ilaha illa huwa. Yohanes 8 nomor 55. Padahal kamu tidak mengenal dia, tetapi aku mengenal dia. Dan jika aku berkata aku tidak mengenal dia, maka aku adalah pendusta, sama seperti kamu. Tetapi aku mengenal dia dan aku menuruti firman-Nya. Aku di sini siapa? Yesus. Jadi ketika saudara tadi itu mengatakan bahwasanya Yotevave bukan Yesus, yes, Anda jujur. Ini namanya Anda sudah melambaikan tangan ke kamera. Abraham belum memperkenalkan diri, Tuhan belum memperkenalkan diri kepada Abraham dengan sebutan Yotevave. Ternyata Kejadian 15 nomor 2, Abraham memanggil Tuhannya dengan sebutan Yotevave. Lalu kemudian Anda mengatakan tidak ada Musa itu menyembah Yesus karena beda zaman. Nah, ini kalau Kristen yang cerdas ini pasti gulung tikar ini. Ya. Sedangkan Yesus menerangkan dalam Lukas 13 nomor 25, suatu hari nanti aku sebagai pemilik rumah akan menutup pintu rumahku. Kamu semua yang masih berdiri di luar akan mengetuk-ngetuk pintu itu sambil berkata, Tuhan penguasaku, tolong bukakan pintu bagiku. Tetapi aku, Yesus, menjawab, aku tidak pernah menganggap bahwa aku benar-benar menjadi Tuhan dan benar-benar menjadi penguasamu. Oke? Jadi kalau Anda mengatakan roh yang ada dalam diri Yesus itu adalah roh Yotevave, betul. Karena semua roh yang ada di dalam diri manusia adalah roh dari Yotevave. Paham ya? Yohanes 3 nomor 34. Siapapun yang diserahi tugas menyampaikan firman, maka pada dirinya ada roh Elohim, Ruah Elohim, Ruah Elohim, Ruah Elohim. Saya kira demikian. Teman-teman, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada kita. Ya, yang pasti bahwasanya saudara kita tadi itu mangkir dari diskusi, ya dia yang nantang, dia yang kabur. Karena belum masuk sesi tanya jawab, baru pemaparan udah mencret tepung duluan. Oke, silakan dilanjut. Terima kasih. Oke, Selamat malam Rentokil. Rentokil dari Kristen ya? Jangan dulu dipanggil, entar dulu. Oh iya. Pak Rentokil sebentar ya. Kristen apa saya panggil dulu? Rentokil Kristen ya, Bang? Pak Rentokil. Oke. Jadi tadi topiknya adalah ingin sebenarnya membahas tadi apakah Allah Subhanahu wa taala itu Tuhannya Nabi Musa. Dia mau satu arah. Jadi kita kasih topik, apakah Nabi Musa itu sembahannya Allah Subhanahu wa taala atau Yesus? Baru 5 menit kelar urusan sebenarnya tadi. Dia nggak bisa buktikan dan dia mengakui sendiri bahwa Nabi Musa itu tidak menuhankan Yesus. Sebentar, Pak. Tapi dia dengan berbagai cara ternyata waktu di zaman Nabi Musa Yesus belum ada. Nanti setelah Yesus enggak ada di muka bumi, dia naik ke surga, baru dia buatkan Tuhan baru namanya Yesus kepada Nabi Musa. Jadi Pak David ini membuatkan Tuhan baru kepada Nabi Musa namanya Yesus. Pak David, silakan Anda buktikan data yang tadi, monggo. Ya, ini resiko saya keluar dari diskusi hanya gara-gara melihat ayat Alkitab. Itu kepental saya apa gimana ya tadi ya? Ya enggak apa-apa, Pak. Kan balik lagi, Pak. Kan Pak David balik lagi ya, kan masalah, Pak. Kan nggak hilang, ya kan? Jadi tadi saya ketemu ayat Keluaran 3 ayat 15. Itu disebut El Shaddai. Coba bahasa Ibraninya sekalian. Apa, Pak? Keluaran 3:15 ya, Pak. Keluaran 3:15 ya, Pak. Payomer od Elohim el Moshe. Itu apa ya? Koh Tomar el Bene Yisrael. Apa nih? Gua nggak bisa baca nih. Gua nggak terlalu hafal juga nih. Kira-kira lagi begitu. Oh iya, Bang Moto boleh. Bang Moto boleh. Saya belum ahli bahasa ini, Tuan Moto. Tafadhol. Oke. Tapi saya masih mending dikit lah daripada Pak David lah. Ingat ya. Keluaran 3 nomor 15 ini tidak menjawab pertanyaan.
Karena yang kita mau buktikan, Abraham tidak memanggil Tuhan dengan sebutan Yotevave. Ini Keluaran 3 nomor 15. Ini Tuhan berfirman justru kepada Nabi Musa alaihissalam, Elohim Abraham, Elohim Ishak, Elohim, itu kan? Elohim Yakub. Sementara ini yang kita sedang cari pembuktian dari narasi yang dia bangun, bahwasanya Nabi Abraham alaihissalam tidak memanggil Tuhan dengan sebutan Yotevave. Silakan Dinda, silakan. Aduh, kasihan sekali. Silakan. Ini abang-abang semua ya. Jadi di Keluaran 3:15 tadi sesuai itu kayaknya. Di sini sebutkan Vayomer ot Elohim el Moshe Kotomar el Bnei Israel Hashem Elohei Avotechem Elohei Abraham Elohei Yitzhak Elohei Yaakov Selachani Aleichem Ze Shemi Leolam Weze Zechri Ledordor. Nah, ini yang pertama. Yang pertanyaannya Bang Zuma. Bentar dulu dong. Itu ada yang ada tuh Ledordor. Bener ya? Turun temurun. Iya, selama-lamanya. Ledordor. Iya, emang betul. Dan ini tadi kan Bang Zuma kan bilang ya, di Keluaran 6 nomor 3 ya kan? Di sini kan dibilang Were el Abraham, el Yitzhak, wa el Yaakov, Be'el Sadai. Usmi Yudhe Vafe Lo Nodati Lahem. Nah, jadi Tuhan itu mengenalkan kepada Abraham. Abraham, Yitzhak sama Yakub itu dengan apa? El Shaddai. Usmi, tetapi Yudhe Vafe Lo tidak Nodati mengetahui Lahem itu mereka. Nah, mereka ini kembalinya kepada siapa? Abraham, Yitzhak sama Yakub. Jadi Abraham, Yitzhak sama Yakub itu nggak mengenal Yud-Heh-Vah-Veh, tapi memanggil Tuhan mereka tuh dengan sebutan El Shaddai. Nah, sedangkan tadi di Kejadian 15 nomor 2 ya, di sini katakan Vayomer Abram, berkatalah Abram, Adonai Yihwi Yudhe-Vah-Veh. Kok bisa-bisanya? Allahu Akbar. Masya Allah. Lanjut. Kok bisa-bisanya Abraham ini bisa memanggil Yudhe-Vah-Veh? Ini dari mana? Itu loh. Akbar. Jadi kamu bawa Keluaran 3 nomor 15 itu nggak membantu, kata Bang Sumal. Itu benar, nggak membantu. Justru coba diselesaikan ini dulu nih, antara Keluaran 6 nomor 3 dengan 15. Ada nama YHWH nggak di situ, Pak? Ada. Ada nama YHWH nggak? Ada nama YHWH kan? Ada. Sebentar. Ya, tapi Abraham belum tahu. Oh Lord, Yudhe-Vah-Veh. Abraham sudah teriak loh di situ. Allahu Akbar. Masya Allah. Nah, bingung kan David? Sebentar, saya potong dulu sebentar ya. Pak David bisa membaca ini nggak Pak David? Kan cuma nyampe. Pak David izin dulu, Pak David, moderator nanya, apakah Anda bisa membaca original teks Bible Anda? Saya nggak bisa baca. Apa? Jelas itu. Pak David bisa baca atau tidak, Pak? Nggak bisa. Nggak bisa. Lanjut teman, mau nggak bisa dia terangin. Anda aja. Ya baik. Makasih Bang Pak. Zuma. Udah cukup, aku rasa dia udah bisa itu Bang Zuma. Lanjut Ya, biar Abang udah ya. berunda aja. Udah ya. Nah, jadi jelas sekali ya bahwa Abraham Udah. Mana ada nama Allah di situ? Woi. Goblok. Nama Allah ada nggak di situ? ada nama Yesus ada nggak? Nama Yesus ada nggak? Emosi David. Nama Yesus ada nggak? Allah menyembah bangke gimana? Apa emosi? Hei, menyembah bangke ngapain kamu emosi? Woi? Stop dulu, saya ambil alih dulu Pak David. Pak David, kenapa Anda arogan, Pak? Kenapa mengeluarkan kata itu? Jangan mengeluarkan kata-kata yang ada di Bible, Pak. Itu Ya, Pak, teknik ya. saya berdebat, Pak. Nggak bisa, Pak. Jangan. Stop dulu. Jangan pakai istilah yang ada di Bible, Pak. 1 Korintus 4:10 ya begitu, Pak. Jangan, Pak. Nggak bagus, Pak. Oke? Ya, makanya. Oke. Sekarang Anda sudah menyaksikan bahwa tidak ada nama Allah di kitab Taurat atau Perjanjian Lama dalam bahasa Ibrani. Kalau Udah. moderator tanya, ada nggak nama Yesus di situ, Pak? Ada nggak nama Yesus?
Ada nama Allah di sana, ada gelar Allah ada di sana. Gelar Allah jelas. Nama yang mirip. Nama yang mirip. Saya Yesus tanya itu dulu, moderator Yehoshua. nanya. Moderator tanya, ada nggak nama Yesus di situ, Pak? Adanya Yehoshua, Pak. Mana? Mana? Yesus. Yesus itu Pak, Yesus itu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Yesus. Bahasa Indonesia. Bukan Yunani, Pak. Orang Indonesia aja nyebut Yesus. Di sini Pak, di sini Orang Yunani Yesus. Saudara David, ketika Tuhan menyatakan diri kepada Abraham, wa Irael Abraham, El Yisak, wa El Yaakov, jelas sekali dia mengatakan El Sadari. Ini jelas ini. Apa artinya itu? Ya, bukan Al-Aziz. Al-Aziz. Al-Aziz dalam bahasa Aram. Ingat ya, bahasa Aram, bahasa Arab, bahasa Ibrani, bahasa serumpun. El Shaddai artinya apa? El Shaddai artinya apa? El Shaddai artinya apa? El Shaddai dalam apa? Yang Maha Perkasa. Yang Maha Perkasa. Nah, ini di dalam Islam disebut Al-Aziz. Oke? Jadi Allah punya gelar, makanya Yosefate juga itu adalah gelar. Oke? Tuhan mengatakan, belum menyatakan nama. Kan tadi Tuhan mengatakan, aku menyatakan diriku kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Tapi tentang namaku, aku belum menyatakan kepada mereka. Kalau Anda mengatakan nama Tuhan itu adalah Yotevave, bullshit. Bullshit. Kalau Anda mengatakan pencipta langit dan bumi namanya adalah Yotevave, bullshit. Yotevave itu adalah gelar. Apa buktinya? Apa buktinya? Apa buktinya? Abraham sudah memanggil nama Tuhan. Dengarkan. Abraham sudah memanggil nama Tuhan dengan sebutan Yotevave. Wa yomer Abraham Adonai Yotevave. Berarti Yotevave itu bukan nama pribadi, itu gelar. Itu gelar. Hai, itu gelar. Lalu kalau Anda mengatakan itu gelar, itu gelar, itu gelar, itu gelar. Karena Keluaran 6 nomor 3, Tuhan tidak menyatakan dirinya kepada Nabi Musa alaihissalam dalam arti namanya. Tapi ternyata Abraham memanggil Tuhan dengan sebutan Yotevave. Berarti nama itu bukanlah itu. Sedangkan di dalam kitab Kejadian 17, dengarkan. Pasang mulutmu mendengar. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku. Aku akan mengadakan, dengar. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau Abraham serta keturunanmu secara turun-temurun menjadi perjanjian kekal supaya aku menjadi Tuhanmu dan menjadi Tuhan keturunanmu. Berarti keturunan Nabi Ismail alaihissalam menyembah. Dengar. Berarti Ismail dan keturunannya Bani Quraisy menyembah Tuhan yang memperkenalkan diri kepada Abraham alaihissalam. Sebab Nabi Ismail keturunannya sampai hari ini masih ada dan sembahannya adalah sembahan yang sama yang menyatakan diri kepada Abraham alaihissalam. Anda mau apa? Tolong tunjukkan data. Sabar. Pertanyaan ini, Pak, ada pertanyaan. Tolong dengarkan pertanyaan saya. Dengarkan pertanyaan saya. Tadi Anda sudah mengakui Musa tidak menyembah Yesus. 1-0 buat Anda. Sekarang tolong buktikan kepada saya bahwa sembahannya orang Romawi, orang Yunani itu adalah sembahan yang membuat perjanjian kekal kepada Abraham, Ismail, Ishak dan Yakub keturunannya. Tunjukkan di mana Tuhan menyatakan Geblek. Jangan keluarin kata-kata gitu pada dasar penyembah bangsa ini nggak bisa inilah perjanjian kekalku.
David, gak boleh gitu. Inilah perjanjian kekalku. Ini perjanjian kekal. Pelan-pelan kenapa sih? Inilah Ngomong pelan aja. Inilah perjanjian. Nggak usah pakai emosi. Inilah perjanjian kekalku. Stop. Biar Banyu Mbak kelar dulu. Inilah perjanjian kekalku. Inilah perjanjian kekalku, bahwa aku akan menjadi sembahan, aku akan menjadi Tuhanmu Abraham, Tuhan anak-anakmu dan keturunanmu secara turun-temurun. Tolong tunjukkan bahwa Tuhannya Abraham itu juga adalah Tuhannya Romawi Yunani, yang mana Kristen berasal dari sana. Silakan, lanjut. Silakan Pak David. Oke. Pahamnya pertanyaannya ya. Pahamnya pertanyaannya ya Pak. Itu adalah terjemahan dari YHWH. Tuhan yang Anda sebut barusan di ayat Alkitab adalah terjemahan dari YHWH. Udah, nggak ada nama Allah di situ ya, catatan. Kemudian yang kedua, Anda gagal membuktikan bahwa ada nama Allah di kitab Tanah Yahudi atau Alkitab Perjanjian Lama berbahasa Ibrani, ya. Saya juga udah bilang kata atau nama Allah baru ada di tanah Arab itu di abad ke-45. Jadi Musa dan segala macam nabi nggak pernah dengar nama Allah. Saya potong juga Pak, izin Pak moderator. Ada nggak nama Yesus di situ Pak? Tidak ada. Nggak ada juga. Baik, lanjut. Lah kan baru diumum. Saya udah bilang baru diumumkan menjelang kelahirannya. Oh, baru bukan diumumkan Musa menjelang menyembah roh Allah. Setelah dia menjadi mayat baru diumumkan Paulus, Roma 14:9. Lah, sejak kelahirannya udah disebut Tuhan. Enggak Pak, Roma 14:9 Pak. Coba tampilkan dulu data Roma 14:9. Tuan Moto silakan. Izin Pak, kita pakai data. Sebentar dulu, saya moderator ambil alih. Yang mana yang benar? Tampilkan dulu Bang Moto. Roma 14:9. Dengarkan dulu Pak David, dibacain dulu ya. Izin Pak, jangan emosi Pak. Ya dibuka dulu datanya, Tuan Moto. Roma 14:9. Lawan emosi saya lebih parah lagi Pak. Ya jangan emosi Pak, nggak bagus Pak. Nanti Anda emosi sampai keluar api dari mulut Anda, nggak ada yang takut sama Anda, percuma. Jangan emosi Pak. Buka langsung Roma 14:9 kita baca ya Pak ya. Baik. Ya, sabar Pak, sabar gitu. Bang Moto tuh, cepetan. Ya mau orang. Roma 14:9. Buka dong. Tuan, ya ini dia nih. Sabar ya Pak. Kameranya ke depan, bentar. Ya. Ais tauto gar Kristos apet taenan kai ezesen hina kaena kron kai. Iya ini Roma 14 nomor 9 ini. Kai soton kri. Langsung aja ke Indonesianya Pak deh, nggak bingung dia. Ya itu, bacain. Saya baca ya Pak. Baca. Sebab. Ya. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Pendapat Pak David bagaimana data ini Pak? Silakan. Saya mau izin tambahkan sedikit Bang Handi sama teman-teman. Oke, jadi sebentar ya. Sudah. Boleh sebentar ya nanti ya. Sedikit aja saya mau tambahkan sedikit ya. Jadi dalam sebentar David. Yang disebut Tuhan di situ. Iya David sebentar, mau nambahin dulu Bang Moto sebentar. Silakan. Tadi kan datanya Bang Handi, saya sebentar aja. Jadi di sini di Deuteronomy nanti di Devarim 6 nomor 4 di sini nih dikatakan apa? Kita pasti sering dengar ya, sering dengar. Di sini dikatakan Shema dengan huruf ayin besar, ini adalah berarti benar-benar sebuah penekanan. Ya, Shema Israel, Yudhe Vape Eloheinu, Yudhe Vape Echad. Nah, Echad pun dengan huruf dalet yang penekanan besar. Itu yang pertama. Dan ketika kita melihat dari Targum Raaf Sadia Gaon, nah di sini dikatakan ini tulisannya Ibrani, tapi cara pembacaannya itu Arabik. Namanya Judeo-Arabik. Di sini dikatakan Islam al-Israel Annallah. Allah muncul di sini. Annallah Rabbuna
Allah Al-Wahid. Ya, nggak percaya? Oke, kita lihat. Set tafsir Rabbi Syadria Gaon. No, Israel that Allah is our Lord. Allah is one. Allah ini ada. Alhamdulillah. Allah di situ Sekarang, Elohim, Pak. Sekarang gini Tuan Moto, dengarkan Itu dulu. Elohim bukan Allah. Nangis. Pak David, coba terangkan tadi Ya. Roma 14:9, Pak. Coba terangkan Roma 14:9, silakan. Ya, oke. Yang dalam bahasa Alkitab Tuhan itu Lord, dalam bahasa Yunani itu Kurios atau Kyrios seperti nama Anda itu artinya penguasa, Pak. Jadi Yesus Artiannya bukan adalah Tuhan. penguasa. Jadi Yesus bukan Tuhan. Yesus adalah penguasa. Oke, bukan penguasa Tuhan ya. Dia. Kenapa? Kekuasaan Allah sudah diserahkan sama dia. Matius 28 ayat 18. Oh, begitu. Kan sudah diserahkan. Sekarang udah Tadi kirain diserahkan. Tuhan beneran, Bisa nggak Pak. disebut penguasa. Ternyata Tuhan lu. Sabar. Kirain Tuhan beneran tadi. Kekuasaannya udah diserahkan. Kalau udah diserahkan, apakah dia pantas disebut penguasa? Ya. Iya, Iya. penguasa karena sudah diberi kuasa. Itu pengertian Tuhan. Terus yang memberi iya, kuasa, itu yang memberi Tuhan kuasa adalah pensiun. penguasa. Pensiun. Yang memberi kuasa siapa, Pak? Pak David, yang memberi kuasa siapa? Pak David, dengarkan moderator. Pak David, dengarkan moderator. Allah itu Tuhan. Dengarkan moderator. Siapa yang memberi kuasa, Pak? Ya. Siapa? Yang memberi kuasa adalah Bapa atau Allah. Oke, yang Tuhan yang mana? Bapa atau Allah? Ya, yang Tuhan yang disembah yang mana? Yang apa? Yang disembah yang mana? Allahnya. Ya Bapa itu. Yang disembah Ini, Nabi Musa Bang Andi, itu, Bang Andi. dengerin Pak. Yang Sedikit, disembah Bang Andi, Nabi sedikit. Musa, yang diberi kuasa atau yang memberi kuasa? Bang Andi, sedikit Bang Andi. Ternyata LAI tipu-tipu ya. Lukas 2 ayat 11 itu tidak ada kata theos maupun kurios. Dalam bahasa aslinya hoti etekte haimin sameron soter hos aistin Kristos. Ya, itu. Mana di sini? Oh, itu sama. Tuh. Itu nanti Pak. Kita balik lagi ke topik. Bentar, Pak David. Satu-satu. Yang disembah ini kembali ke topik. Kembali ke topik. Yang disembah Nabi Musa itu yang diberi kuasa atau yang memberi kuasa? Yang memberi kuasa. Siapa itu yang memberi kuasa? Namanya adalah yaitu Allah atau God sendiri. Ya, yang juga Allah disebut nih, Roh Allah. bukan Yesus Allah. kan, tapi Allah kan. Kena dia. Kena halus dia. Bukan. Kena halus dia. Tapi Pak, Roh Yesus itu Roh Yesus lagi. adalah Allah sendiri, Bapa sendiri. Udah. Tahu kan beda Yesus dengan Roh Yesus? Mana ayatnya Roh Yesus Roh Allah itu di ayat mana? Bohong. Udah kasihan dia ini. Jangan dipaksa, masih Ada Pak. lulus sekolah minggu aja kagak. Saya kebetulan ada. Jadi saya ulang kembali Pak. Saya ulang nih sebelum ke Banyumas. Penekanan Pak. Pak David penekanan. Yang disembah Nabi Musa itu yang memberi kuasa atau yang diberi kuasa? Yang memberi kuasa. Siapa namanya? Siapa yang memberi kuasa itu? Kenapa emang? Kenapa emang? Masa kenapa Memberi namanya? kuasa Bapa atau Allah atau Yahweh? Allah. Alhamdulillah. Ngakuin dia ya. Akhirnya. Siapa duluan disebut? Dari tadi Orang masuk. bego saya lihat. Akhirnya Yang memberi diakui. kuasa itu adalah God atau Elohim atau YHWH Atau itu yang memberi kuasa. Atau Oh, gak berani nyebut lagi Saya tanya dia. siapa yang diberi kuasa? atau ada tadi Anda menyebut Siapa Allah yang diberi tadi. kuasa? Saya tanya sama kalian. Manusia Yesus. Ya Allah itu Ya menyebut lagi orang. Yesus manusia. Aduh. Memang jangan nanya, Ada
Ada yang maha kuasa, Pak. Di dalam Yesus ada yang maha kuasa, ada di dalamnya. Siapa yang maha kuasa itu? Siapa yang maha kuasa? Siapa yang maha kuasa? Yang maha kuasa namanya siapa? Yesus. Tapi roh Stop dulu. Ada pertanyaan Pak David, moderator nanya. Stop Pak David. Yang maha kuasa siapa? Iya. Yang maha kuasa itu Bapa. Bapak siapa? Atau YHWH. Atau apa? Atau Allah. Alhamdulillah. Allahu Akbar, Masya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah. Masya Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. 20 mau 30. Ya kan na'budu ya kan. Nanya 1000 pertanyaan pun sama saya bisa jawab. Iya, Bedanya udah. saya sama Itu aja, satu lain. aja tadi udah selesai. Siapa yang maha kuasa? Anda menyebut Allah, ya Kita udah. harus yakin Alhamdulillah. iman Kristiani itu Alhamdulillah, roh Yesus Masya Allah. adalah roh Allah. Oke, stop dulu. Kita lagi ke bawah. Pak David. Itu harus yakin. Pak David, dengarkan moderator. Apakah Yesus maha kuasa? Silakan. Yang di dalam Yesus maha kuasa. Siapa itu? Siapa itu? Ya Siapa? Bapa ada di dalam Yesus. Kan ada ayatnya Ya, Bapa ya. di dalam Yesus. Bapak atau? Coba Anda search. Bapak di atau? dalam Yesus. Bapak atau? Kenapa? Bapak atau siapa nama lain Bapak siapa? Bapak atau God? Atau siapa lagi? YHWH. Siapa lagi? Ya Elohim. Siapa Apa lagi? Theos. Apa lagi? Sama aja itu semua. Ya apa lagi? Ada lagi satu. Ya apa lagi? Ya satu lagi. Yang maha kuasa siapa Pak? Maksudnya apa? Yang maha kuasa. Saya jawab. Siapa yang maha kuasa Pak? Iya, itu adalah Elohim. Elohim YHWH. Apa lagi nama lainnya? Yang disebut Bapa oleh Yahudi dan Kristiani. Disebut Umat apa Islam lagi? nggak berani nyebut Bapa. Apa lagi? Apa lagi Siapa Pak? lagi yang disebut Bapak? Ya Elohim Yahweh. Iya, nama lainnya yang Kenapa Anda harus sebutkan tadi. Bertele-tele. Enggak mau lagi dia sebut, nama lagi dia sebut. Dia Ya, sadar ya. sekarang. Udah sadar dia sekarang bahwa yang disebutkan itu adalah Allah. Masya Allah. Allahu Akbar. Masya Allah. Hanya bisa ketawa. Atau saya tanya lagi. Pak David, dengarkan dulu pertanyaan saya. Dengarkan dulu Pak. Pak David, apakah Allah maha kuasa? Iya, habis itu. Jawab Pak. Apakah Allah maha kuasa? Kenapa? Apakah Allah maha kuasa? Iya, kenapa? Pak David, apakah Allah maha God kuasa? maha kuasa. Iya, God maha kuasa. Siapa nama God itu? Allah dalam Alkitab itu artinya God, ia maha kuasa. Terus apa lagi pertanyaannya? Masya Allah. Kalau pertanyaan habis, ya. Kalau pertanyaan Anda habis, saya menang berarti. Iya, menang. Masya Allah. Iya, Anda menang. Anda menang Pak. Anda menang. Pokoknya seneng udah. Anda menang. Pak David menang. Kasih kalung bunga, dapat hadiah. Allahu Pak David Akbar, menang. Masya Senengnya Allah. Pak David menang, Masya Allah. Seneng banget dia. Iya, ini. Ilmunya semua sudah saya takar. Iya. Itu mau muslim abal-abal kelas pesorak. Iya Pak. Nggak apa-apa. Berani dia lagi sama saya abis ini. Iya. Pak David ilmunya tinggi sekali. Sudah mengakui bahwa Yotepafe bukan Yesus. Dan mengakui Musa tidak menyembah Yesus. Dan mengakui yang maha kuasa adalah Allah. Pak David memang pintar, cerdas, cerdas. Yang penting saya sudah jawab, tapi tidak ada bantahan. Iya. Tidak Musa menyembah roh Yesus. Iya, Pak David. Apa lagi? Bapak David. Lagi pertanyaannya. Sebentar Pak David. Pak David dengarkan saya. Pak David cerdas. Pak David yang menciptakan manusia siapa Pak David? Yang menciptakan manusia? Itu yang menciptakan
Langit dan bumi dan segala macam itu adalah Elohim YHWH. Bahasanya God Apalagi? YHWH. Apalagi namanya? Satu-satu yang menciptakan. Apalagi? Yang kejadian satu-satu yang menciptakan itu Elohim, bukan Allah. Oh, bukan Allah ya. Yesus, bukan Kejadian Yesus. 24 Elohim Stop YHWH. dulu. Bukan Yesus. Yesus itu adalah roh Yesus. Bukan Yesus tapi roh Yesus itulah YHWH. Oke. Yang dikandung Bunda Maria siapa, Pak? Kalau kalian berhenti bertanya, kalah Anda. Yang dikandung Bunda Maria siapa? Ya. Yang dikandung Bunda Maria siapa? Hore! Yang dikandung Bunda Maria siapa? Alasannya apa? Enggak nanya doang. Yang dikandung Bunda Poinnya Maria apa? siapa? Ya, Yesus. Yesus. Poin Anda apa? Poin Anda apa? Tuhannya Bunda Maria siapa? Pak David. Bunda Maria menyebutnya Bunda Maria menyebutnya hamba Kristus Yesus terhadap Yesus. Berarti Bunda Maria menuhankan anaknya. Jadi Yesus adalah Lord. Anaknya juga. Jadi secara lahiriah Bunda Maria menuhankan siapa, Pak David? Dengerin. Bunda Maria menuhankan siapa? Kenapa? Siapa Tuhan Bunda Maria? Jelas. Pak David. Ngomongnya keresak-keresak gimana sih? Keresak-keresak. Udah teriak-teriak gitu. Bunda Maria kenapa tadi? Enggak, Bunda Maria itu Bunda Maria kenapa? Bunda Maria menyembah siapa? Bunda Maria menyebut Yesus. Siapa? Yesus. Oh Yesus. Jadi Bunda Bunda Yesus. Tapi nggak ada ayat. Enggak ada ayatnya. Memang pintar Pak David ini. Pak David ini pintar sekali loh. Sejarah menyatakan bahwa Bunda Maria menyebut Yesus, menyebut dirinya hamba Kristus Yesus. Oh, jadi Iman anak kandung. Kristiani. Jadi anak kandung memperhamba ibunya. Iya. Ya kenapa emang? Yesus sendiri bilang. Itu namanya Nabi Muhammad. Itu namanya. Itu namanya. Dialah ibuku, melakukan kehendak Bapa, dialah ibuku, dialah saudaraku. Selesai. Oh. Jadi Yesus yang mencium tangan ibunya atau ibu? Dengar Pak David. Yesus cium tangan ibunya atau ibunya cium tangan anaknya? Bang Zuma, Bang Andi, semuanya saya izin pamit turun ya. Dek, makasih ya. Bang Moto, makasih. Sehat terus. Bang Moto. Sehat Ada yang lebih berkualitas enggak Bang Abi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini mah badut ini bagi saya nih. Bahwa nama, sekarang saya tanya Zuma, Allah itu nama Sang Halik bukan? Nama diri Sang Halik bukan? Islam apa bukan Anda? Ya. Kalau Anda jawab ya, mana ada nama Allah di kitab Tanah Yahudi, kitab Musa, kitab Taurat, kitab Injil? Orang kita ada Al-Quran, Pak. Lalu kan baru ada abad ke-6. Pinter kali lah. Baru ada abad ke-6. Ya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Ada lagi pertanyaannya? Pertanyaannya Pak. Kalau nggak bisa bantah Anda udah kalah. Pertanyaan gini Pak, kenapa tidak ada namanya Yesus di Perjanjian Lama Pak? Karena namanya baru diumumkan malaikat saat kelahirannya. Berarti Yesus Tuhan baru ya Pak? Penguasa Pak, jangan ngomong Tuhan. Penguasa Pak, Tuhan itu artinya penguasa. Tuhan beda dengan Allah. Oh jadi Yesus bukan God itu beda artinya. Oke, yang penguasa siapa sih Pak? Bukan God. Kalau Allah artinya apa? Kalau Allah artinya apa? Bapa sudah ada di dalam Yesus menjadi penguasa. Kalau Allah artinya apa? Kenapa? Allah artinya apa? Allah artinya God. Oh, Kristen, God atau Theos atau Elohim. Oh. Ternyata Allah itu Tuhan. Di mana belajar Pak? Itu bahasa Indonesia. Jadi kalau Allah dalam Alkitab Indonesia nggak ada hubungannya sama sekali dengan Allah atau Allah yang di Al-Quran, nggak ada hubungannya Pak David, dengerin dulu Pak David. Kalau Theos itu bahasa Yunani ya Pak? Pak David. Betul. Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, Theos jadi apa Pak?
mereka penerjemah dulu sepakat diterjemahkan menjadi Allah. Hore! Ada lagi? Kena. Ada lagi? Kalah dong Anda kalau pertanyaan Iya, habis. Kalah kita, Pak. Kalah. Kalau Theos diterjemahkan, Bang Abi, Iya. tolong carikan yang berkualitas dong. Masuk badut ya gini suruh debat sama kita. Itu sering Pak David, satu lagi Pak David. Ini mah Kalau Theos diterjemahkan ke bahasa Inggris jadi Orang apa, Pak? cerdas kok dibilang badut, gimana sih? Pinter ini. God. Kalau God diterjemahkan ke bahasa Indonesia apa, Pak? Allah. Pak, kalau Allah atau sesembahan. Allah atau sesembahan ada. Atau yang disembah. Ada lagi? Saya ulang ke Pak David. Ada lagi? Tunjuk dong. kalau Anda punya pengetahuan lebih dari saya. Enggak, Pak, Anda Bisa- pinter, Pak. bisa Anda melebihi memojokkan daripada saya. Anda lebih pintar daripada Yesus, Pak David. Pak David. Oh, enggak lah. Yesus Enggak itu ya? maha kuasa. Roh Yesus maha kuasa. Oh, apa yang dikuasai Yesus, Pak, waktu? Mengetahui malah Yesus. Oh, kalau dia jadi Yesus tahu hari kiamat, Pak. Kenapa, Pak? Yesus tahu hari kiamat. Gimana, Pak? Bapak yang ada di dalam Yesus tahu, Pak. Tapi kenapa Yesus ngomong nggak tahu? Sebagai manusia, sebagai anak Maria, tahu. Lupa ingatan Apa Yesus. Anda heran? Kan Bapak Yesus cuma bilang, ini, Ya, Yesus ya. cuma bilang bahwa yang tahu itu malaikat nggak tahu, anak nggak tahu, cuma Bapa yang tahu. Dia nggak bilang Roh Kudus nggak tahu, dia nggak bilang Roh Yesus nggak tahu. Kan begitu. Kalau Yang tahu hari Roh kiamat- Yesus itu korelasinya ke Roh Allah. Waktu Yesus bicara begini, Pak. Waktu Yesus bicara, waktu Yesus berkata begitu, anak pun tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Iya. Ada Bapak ada di mana waktu itu? Ya. Anak itu pengertiannya apa, Pak? Yesus. Anaknya Maria, anaknya Yesus. Yusuf, keturunan Daud. Anaknya Maria, Pak. Iya. Anaknya Maria. Kan anak pengertiannya bisa anak Maria, anak Yusuf, anak Daud. Ya mana tahu. Terus anak siapa itu, Pak? Tapi dia nggak bilang Bapak, Anak, Roh Kudus nggak tahu, nggak bilang itu kan. Dia Kalau hanya Yesus- bilang malaikat. Kalau Yesus tahu hari kiamat, Pak David, Tidak kalau tahu. Yesus tahu hari kiamat ya, Pak? Mikirin aku. Pak David, kalau Yesus tahu hari kiamat ya? Kayak gini, mikirin aku. Mana ada yang pintar? Atau saya pindahin Bapak dikit, dalam Pak? Yesus tahu. Itu nggak terpisah sampai selama-lamanya, Pak. Oke, nggak apa-apa. Bapa dan manusia Yesus, Roh Allah itu nggak terpisah sampai Oke. selama-lamanya. Sekarang Sampai gini, hari Pak David, kiamat, terakhir. surga nggak Ya, terpisah. kita mau tutup terakhir. Mau terakhir, Pak. Sekarang ini di surga, Yesus itu dan Bapa itu dua Nggak ada, tempat nggak atau ada satu yang lain, tempat? Aki, nggak ada, belum ada. Pak David, di surga sekarang ini Yesus sama Bapa sama atau beda? Anda itu cemen. Kenapa, Pak? Ini Pak Anda itu David. cemen. Saya Pak bilang David, apa? terakhir. Allah itu bisa hadir di setiap urat leher manusia. Ada berapa manusia? Enggak nanya itu, Pak. Ya kan? Sekarang Dia di surga, maha hadir. Pak David. Dia Pak maha David. hadir. Pak David dengerin dulu. Ya. Sekarang di surga, Di surga ada. di surga sekarang ini yang Ya. berkuasa siapa? Yesus atau Bapa? Pak David. Ya Bapa di dalam Yesus. Oh, Bapa berarti di dalam Yesus. jadi Bapa masuk ke dalam fisiknya Yesus. Nah, ayatnya bertebaran di Alkitab. Iya. Bapa ada di dalamku. Jadi Bapa masuk ke dalam anaknya Maria. Apa? Jadi Bapa masuk ke dalam anaknya Maria ya, Pak? Ya iya kenapa emang? Jadi Tuhan Anda Emang nggak laki-laki. mungkin. Jadi Tuhan Anda laki-laki. Dia bilang sebelum kelahiran Kau Yesus, cinta Roh padaku. kuasa Roh Kudus akan menaungi kau. Masya Allah, kereta api Kuasa Roh Kudus akan lewat. menaungi kau. Sekarang yang di surga itu Pak David itu Nah, anaknya Maria ya? maksudnya Pak David dengarkan ada. dulu ah. Pak David Barakallah. yang di surga itu anaknya Maria ya? Pak David. Secara manusia iya. Jadi Tapi Tuhannya secara Nabi roh Musa. dia Jadi Allah sendiri. Jadi Tuhannya Nabi Musa, anaknya Maria sekarang ya? Tuhannya Nabi Musa ya Roh Yesus. Bukan Yesus. Ya sudah nggak ada urusannya sama Maria. Maria kan hanya
Hanya dititipi melahirkan. Kalau ada Katolik yang bilang Maria bisa mendengar doa, itu hoax semua. Jadi Anda salahkan Katolik. Tampari semua pastornya. Nggak ada itu. Waduh, nantang pastor ini orang ini. Gimana nih? Maria dibilang bisa mendengar doa, bisa dititip doa. Bullshit. Oh, bullshit ya. Dia cuma dititipkan. Oh, numpang lewat Pak ya? Kepada gitu. Oh, jadi Yesus cuma numpang lewat. Makanya saya kalau sama Katolik ribut. Saya mau Awanes ribut. Oh, kenapa ribut Pak? Ribut. Waduh. Saya sama Yahudi ribut. Buset, Bapak suka ribut ya? Beda konsep. Oh. Kalau dengan Islam lah, udah berapa pendeta yang saya tempeleng? Kalau kelasnya Juma mah kecil. Buset. Galak banget kecil. Galak banget. Nah, ini namanya ikan teri pakai helm bawa pisau nantang saya, Pak. Aduh. Anda aja sampai sekarang belum bisa jawab. Mana nama Allah di kitab tanah Yahudi, di kitab Taurat, di kitab Injil tidak ada sama sekali. Nggak bisa jawab sekarang. Kami kan belum menyatakan nama tadinya. Iya kan? Benar nggak? Kan dia sudah mengaku. Nama Allah tidak aku ada. Menyatakan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Tapi tentang namaku, aku belum pernah menyatakan itu. Tapi kalau di Islam, itu sangat jelas. Wa wasa biha Ibrahim bani wa Yaqub. Ya bani Al-Qur'an inna Allah astafa lakumud-din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikianlah pula Yakub. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memberi agama ini untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam Muslim. Sebelum abad 3 tidak ada nama Ya Allah. baniya innallaha astafa lakumud-din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Pada pintar dulu. Al-Quran itu adalah perkataan Jibril, bukan perkataan Allah. Stop, Pak David. Nangis. Stop. Kalau Allah itu di Bible, Pak David standby dulu. Stop. Kalau Allah di Bible itu siapa? Ya, itu adalah Elohim, Theos. Siapa itu? Siapa itu? Sang Halik. Sang Halik. Terus kenapa kau pakai kata Allah itu kalau memang nggak ada? Kata Allah itu tidak di Alkitab, tidak ada hubungannya dengan Allah di Al-Quran, nggak ada hubungan sama sekali. Dia pinjam nggak ada hubungan. Jadi namanya malu nggak ngaku nih. Aduh. Karena kata Allah di Alkitab itu adalah padanan kata dari kata God, Elohim, Theos, Ilahuna, bukan nama diri Sang Halik. Itu Datanya bedanya mana, Pak? Allah Datanya mana? sama Allah di Al-Quran. Ya, Jangan ger. Berdasarkan apa Pak David? Anda ngarang kayak gitu? Dari mana ilmunya? Kok ngarang? Kan Ilmunya saya dari tahu mana? sejarahnya. Coba Kata ceritakan. Tuhan aja itu. Kata Tuhan milik Kristen itu Anda tahu nggak? Siapa? Silakan. Bukan milik bahasa Indonesia itu, milik Kristen. Kristen. Kristen itu apa sih, Pak? Kita menyebutnya, tadi kita menyebutnya di Alkitab Lama Jadul itu Tuhan Allah, bukan Tuhan Allah. Tadinya sama seperti orang Yahudi. Ngaku nih, Adonai. Tuhan Allah nih. Ya ampun ya Karim. Nah, sejak abad 17 dirasa oleh penerjemah ini kayaknya sosok insani nih kalau Tuhan doang. Maka diciptakanlah kata Tuhan dari Tuhan. Siapa itu yang ciptakan, Artinya Pak? sama-sama penguasa atau Siapa yang ciptakan, Pak? Ya itu. Kenapa? Orang mana? Orang mana, Itu Pak? yang ciptakan adalah seorang penerjemah kitab Melayu, Ledeker namanya. Orang mana itu, Pak? Rekomendasi. Orang mana itu? Orang mana itu, Pak? Orang Portugis, Eropa lah. Orang Eropa Portugis, dia ada terkenal. Bukan di Portugis, Pak. Ledeker itu. Bukan Portugis. Orang Belancong. Pokoknya orang Eropa lah. Orang Belanda, kenapa takut banget sih Pak sebut Belanda? Pokoknya kata Tuhan itu milik Kristen. Kami lebih tahu apa artinya. KBBI itu salah semua. Buset, KBBI hanya salah. berdasarkan Muslim. Ledeker Tuhan itu artinya penguasa, Pak. Iya, Ledeker orang mana?
punya penguasa. Pak David, Lightdecker orang mana Pak? Bukan Allah arti. Pak David. Kenapa? Saya gigit kupingku nih. Pak Lightdecker orang mana? Ya orang Siapa? Eropa lah yang menerjemahkan Alkitab. Eropa itu luas Salah Pak. satu Negaranya apa? Buat apa juga Anda nanya? Buat apa juga Anda nanya? Poinnya apa? Yang pernah menjajah Indonesia orangnya. 350 Pak David, yang pernah menjajah Indonesia 350 tahun siapa? Bahasa apa Pak? Kan saya ngomongin bahasa Melayu, berarti kejadiannya di Melayu. Lightdecker itu di Melayu, goblok. Oh Melayu, orang Melayu Lightdecker. Orang Belanda Jadi Pak, Pak, orang LAI Belanda. itu Takut amat sih LAI Belanda ini. mengadopsi Alkitab Melayu. Yang Itu bawa- sejarahnya bukan salah LAI. David. Dari awal itu David. Yang bawa Bible ke Iya. Nusantara siapa Pak? Si Pitung. Ya orang-orang saat itu orang-orang Eropa yang punya kesepakatan untuk menginjili di daerah jajahannya. Siapa namanya orang Itu mana? kan setelah perang salib. Bangsa apa Pak? Setelah perang salib ada perjanjian bersama antara orang Eropa kalau mereka ke Indonesia itu, misalnya Belanda nitipin penginjil dari mana? Dari Jerman. Bisa itu. Oke. Belanda datang ke Indonesia itu Pak, dagang atau menjajah Pak? Ya, menjajah lah. Oh, terus bawa Bible nggak Pak? Nggak ada urusannya sama. Bawa Bible nggak Nggak Pak? ada urusannya apa penginjil. Oh iya? Apa? Nggak ada urusannya gitu. Aja itu tentara. Kalau yang numpang ini penginjil. Numpang kemana dia Pak? Numpang kapalnya lah. Masa menumpang beca? Oh jadi bareng penjajah ya Pak ya? Ya iya. Tapi saya bersyukur. Gara-gara itu ada Kristen. Oh kalau nggak ada penjajah nggak ada Kristen. Ore. Kalau tidak ada penjajah, tidak ada Kristen. Ore. Jujur ya, jujur. Pak Jujur. David ya. Jadi Pak Dapi ini saudaranya Westerly. Bukan dengan dakwah. Tapi menjajah. Ya udahlah Pak David, pusing gua dengerin lu. Pak De Sugi sampai pusing tuh. Pak De, ada botol. Pak De ada kobanterin Pak De. Obat sakit kepala. Iya. Bang Rontekel Kristen ya Bang Andi ya? Lightdecker. Bang Rentokil. Oh kira Lightdecker. Itu nggak disampaikan kali. Bang Rentokil selamat pagi. Waduh, udah pergi dia. Sore pergi dia. Pagi Bang Rentokil. Bagian badut diajak debat kayak gitu jadinya. Gak apa-apa. Gua mainin aja sampai pagi kalau orang kayak gitu. Parah. Masya Allah. Sore ada Ibu Yum, Pak Yum, Ibu Yum. Masya Allah. Masya Allah. Ternyata lagi nobar tuh, lagi nobar di kantor Pak Hendra tuh. Iya. Iya nobar di sana. Malam ini aku nggak sempat, enak badan tadi. Apa main, Bang? Indonesia. Nonton bareng doang dia. Nonton apa kayak di situ nyanyi gitu. Kan di tempat Pak Hendra kita udah dikasih tempat apologet ngumpul. Kantornya. Wah keren itu. Enggak. Keren dong. Indonesia main bola kali. Indonesia lawan apa gitu. Kemarin kan Timor Leste. Kantor apologet ya kita ya. Iya dong, ada kantor apologet di sana. Ya Kristen aja Kristen. Kapan Bang Juma berkunjung ke kantor apologet? Ya, nanti akhi sabar. Ayolah. Sabar. Kalau Pak David sudah mulai Bulan ini sehat. gimana? Oh, enggak Ayo bulan ini kita ke kantor apologet. Enggak, Banjuma menunggu Pak David sadar dulu baru berangkat. Oh, ada nih Pak Sibak Rukok nih. Buset dah, takut gua. Cantik kali namanya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Pak Sibak. Sibak Rukok. Pak Sibak. Iya Bang. Ada yang tidak ingin disampaikan Bang? Silakan. Tidak.
Saya ingin menyapa aja sama Bang Zuma, Bang Handi. Masya Allah. Bang Masya Allah. Os. Iya, Terima kasih Bang Rukto. Bang Sidik. Semoga sehat selalu, semoga dalam Nama saya kenapa nggak disebut? Nama saya kenapa nggak disebut? Ya Bang Sugi. Gitu dong. Mosok nama saya ditinggalin sembarangan. Ngomong Pak Sibak, Pak Desugi nggak terkenal di Aceh, ngomong gitu. Abang Zuma. Iya Bang. Semangat terus Bang. Alhamdulillah. Masya Allah Pak Tony, subhanallah. Terima kasih Pak Tony. Alhamdulillah. Bang Zuma. Siap. Saya senang mengikuti Anda Bang. Terima kasih, saya pun senang diikuti oleh Kenceng saudara. suaranya Pak, yang kenceng. Tapi Pak Sibak jangan Pak mencintai Sibak yang kenceng Banjuma. suaranya Pak. Pak Sibak jangan mencintai Banjuma, dia juga cowok. Ya harus cinta lah. Cinta saudara sekeyakinan. Kita harus bangga Bang. Bangga sama orang yang memperjuangkan agama kita. Betul. Ya, kami satu tim, Bang Sibak, nggak sendiri kami. Di sini ada guru kami, di sini ada Bunda Rahma, ada Bang Sidi. Iya, beliau guru saya. Bang Sidi juga itu guru saya itu di atas tuh. Bagaimana kau ini mengikuti Paulus botak? Ya itu drama tuh. Iya betul. Aku sering ketawa sendiri. Udah, Paulus kok harus maaf, bukan begitu maksudnya. Udah nyebut botak baru mau minta maaf ya. Itu si Paulus botak. Maaf, bukan begitu maksudnya. Gitu. Aduh. Tapi ada yang lucu netizen di bawah. Bu Rahma diam dulu katanya. Padahal Bunda Rahma udah pernah ngomong dari tadi. Diusir terus itu. Diusinin dia. Tuh. Bunda Rahma diam dulu. Orang dari tadi zikir, nggak ada ngomong-ngomong kok disuruh diam. Tapi tadi ini ada di Batam tadi itu Haji Tony lagi makan malam nggak ngajak-ngajak loh Banjuma. Kenapa? Abang-abangku Haji Tony makan malam di Batam. Iya bang. Bukan ngajak-ngajak. Kemarin dah makan malam sama si blogger permanen. Malam ini makan malam lagi di Batam tuh Haji Tony. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang. Bisa dibantu Bunda Hesti satu orang? Ada apa? Lagi diserang sama Oten. Siap. Tahu tuh. Ya, kalau kita di sini diserang di sana. Kalau kita ke sono diserang di sini, gimana sih? Saya turun Ya makasih Bang. Oke. Saya meluncur. Siap 86. Kapan 13? Hati-hati di jalan Nahi. Kalau sudah tidak ada Oten mau diterapi, Sebentar Abang. Ayo, yang Kristen dulu naik yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, alhamdulillah dalam berapa hari ini pengen ketemu dengan Bang Juma, menyapa Bang Juma, akhirnya bisa menjawab dengan Bang Juma. Aduh. Hai Bang Juma. Aduh, hai. Kalau sama Mas Sidik udah nyapa, sama Bang Handi udah, sama hostnya udah Rama belum. Makanya alhamdulillah akhirnya Coba tanya ketemu Bunda Rama udah tidur kali Bang Koi. Bu, tahu tuh. Assalamualaikum Bu. Gitu. Lagi jikir loh Bunda Rama lagi jikir. Banyak beramal Bunda Rama, banyak beramal berzikir. Mungkin juga Bunda pusing tadi gara-gara David tadi, mungkin juga bisa juga dia pusing. sudah minum obat Paramek mungkin langsung ketiduran. Bisa jadi pusing langsung minum obat Paramek langsung ketiduran dia. Apalagi minumnya satu papan ya kan. Aduh, Allahu Akbar. Makanya kalau kita kalau sudah ketemu oten gitu nggak usah diladenin. Kalau kita nggak ada gitu ya makin lama kita yang gila stres. Iya jujur, orang yang nggak pendidikan gitu malah kita yang stres dia. Malah lama-lama nanti aduh kepala pusing, tiba-tiba ke warung cari obat Paramek, ujung-ujungnya tiduran. Nggak sempat nyimak sampai tuntas orang debat karena ketiduran gitu ya. Makanya Bang Zuma di gunung sekarang Bang? Di rumah. Oh di rumah Mas. Saudaraku. Makanya kalau orang ototen kayak gitu nggak usah diladenin, biarin aja. Orang nggak pendidikan kayak gitu.
Ya kalau nggak ladenin kita mau ngapain di sini, ngerumpi kita. Iya. Diladeni aja ece-ece. Edukasi Makanya Bang Sugi aja bilang salah. Ada turun tuh dah. Apa orang kayak gini? Bang Sugi aja pusing. Tapi ini loh, Abang, kita hargai juga beliau karena jarang-jarang orang mau mengaku seperti yang tadi itu. Abraham belum mengenal Yesus karena beda zaman kan katanya gitu. Terus kemudian Yotepape itu bukan Yesus. Tapi jarang-jarang tuh ada juga untuknya orang lugu-lugu kayak dia. Ya orang bilang tuh bisa dibodokin. Bisa dibohong-bohongin gitu. Allah. Halo Bang Jack. Udah ada Pak Desugi ke sana. Ya. Udah ada Pak Desugi di sana. Ya. Bang Jack itu limit. Halo Bang Jack. Noise. Bang Jack. Pak Jack. Nah sekarang coba buka. Ini kerja. Ini gilirannya saya Sidik nih yang kerja nih. Oh iya. Iya ketiduran tadi saya. Selamat pagi Bang Kuraksin Islam. Lagi dengan Gurunda ketiduran. Assalamualaikum. Selamat pagi. Oh, Bu, tempat Hesti aman katanya. Kasih. Aman di sana. Ngomong tidur aja. Coba cek dulu pakai HP yang satu. Bang Jack itu turun dulu headsetnya dicopot aja Bang Jack. Headsetnya Bisa dicopot. diomongin langsung turunin aja. Iya. Turun aja dulu Pak Jack. Signalnya itu. Langsung turunin aja sih. Iya abangku. Signalnya itu merah. Kami menciptakan gitu kan. Kada dikasih tai. Siapa? Baik. Jadi sebenarnya pertanyaan. Kirim permintaan Ayo lagi. dulu naik yuk. Sugi itu ya langsung dikasih pertanyaan Sugi langsung dia. Langsung jawab itu dia Sugi. Tapi kalau siapa blokir permanen tuh kebanyakan dia sendiri dulu gitu kan, pancing ngotenain gitu. Iya. Kayak gitu. Dia kulihat dia sendirian terus, kulihat dia dulu berdua, dia single aja kulihat dia itu. Ada salam dari Cikampek, salam kembali yang dari Cikampek untuk Bang Juma. Cikampek itu arah masih daerah Jawa Barat. Ya, salam kenal semuanya ya dari saya dari Kalimantan Timur. Bontang apa Balikpapan? Batu Kajang Pitikidiko Jaya Agung. Oh, agak jauh juga tuh masuk ke sana ya. Iya. Enggak sejalur aja kalau arah ke Balikpapan tuh hitungannya sejalur jalan aja. Waktu saya belum pernah ke sana itu, saya belum sempat lama-lama sih gitu, Bang. Di mana daerahnya di mananya itu? Gimana? Di Batu Kajang. Di Bontang apa di mana ya? Kan saya ngomong tadi waktu saya belum pernah ke sana itu, saya belum pernah lama-lama gitu, Bang. Oh. Bagaimana tuh bahasanya, Bang? Waktu. Coba terjemahkan dulu. Saya Sidik terjemahin dulu tuh. Ya. Terjemahin dulu. Apa, Bro? Waktu saya belum pernah ke sana itu saya nggak bisa lama-lama gitu loh. Berarti belum pernah ke sana, berarti belum pernah. Berarti memang belum pernah. Berarti belum pernah. Ya, kecuali kan bilang gitu, Bang. Kecuali bilang waktu saya di sana, nah bisa. Nah, itulah kalau kayak begini kok diskusi sama yang di sebelah itu ya puyeng kepalanya. Tadi yang Pak David udah turun ya, Prof. Soalnya kalau lagi dari Jakarta Utara nih. Aku di Jakarta Pusat, Bro. Nah, hubungi saya lah. HP saya ada di Andis Lebes Channel. Kita bisa ngopi-ngopi lah, oke? Jakarta Utara sama Pusat deket lah. Mana utara nih? Semper, Warakas, Kalibaru, Cilincing, mana nih? Keramat Jaya kampung saya dulu loh. Kalau Bang Juma ini
Sulawesinya Makassar ya? Oh, Penjaringan. Makassar ya Bang Jumail ya? Iya, Sulawesinya Bang. Makassar. Iya, Bang. Oh. Berarti nanti saya bisa jalan-jalan ke sana. Masalahnya calon saya nggak jauh dari orang-orang sana, calon saya. Orang Palopo calon saya. Wih, itu kampungnya Banjuma tuh Palopo tuh. Iya, Palopo. Calon saya. Palopo mana? Mangkutana. Palopo. Pokoknya Palopo kurang tahu sih Paloponya. Palopo luas. Palopo. Iya, Palopo memang luas. Harus siap-siap tuh kalau di sana tuh, Bang. Kalau mau itu harus siap-siap dites dulu, harus bisa manjat kelapa. Tapi kalau di sana dia punya peternakan ikan dia. Oh ya, tambak. Tambak di sana dia Palopo di tempat daerah itu sana tambak kan dia. Ada yang baru masuk tuh disalamin dulu tuh. Pagi guru Laude. Assalamualaikum abang-abangku. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di sana ya katanya ikan tuh nggak laku lagi dijual. Masalahnya di sungai-sungai itu orang babi-babi mati itu dilempar ke sungai. Silakan guru, mungkin ada mau salam-salaman sama guru Ya. semua, silakan. Gantian ya Pak, kakak Koi ya. Kakak Koi, kita lagi nggak curhat, kita lagi ini diskusi. Ya lanjut Pak. Guru ada yang mau disampaikan? Iya Bang, ada yang mau saya sampaikan sih Bang. Kemarin kan saya kan mampir di channel tetangga juga kan. Di channel tetangga lah kayak gitu. Nah itu lagi ngebahas Kristen sih, seperti itu yang mereka bahas. Cuman saya bertanya saja sama mereka gitu. Yang saya pengen tanyakan kemarin tuh sama mereka tuh, Isa sama Yesus itu sama atau tidak segituin. Mereka ada yang menjawab beda, bilangnya begitu. Nah terus saya nanya balik Bang, saya menanyakan balik tuh begini. Terus tanggalan merah itu kenapa itu, kok itu yang naik itu siapa, kok kita diliburkan begitu. Terus dari pihak mereka ada yang menjawab begini Bang, kami juga tidak mau itu, kenapa tanggal merah itu dimerahkan, kami tidak membenarkan itu pendahulu dulu yang bilang begitu katanya, seperti itu bilangnya Bang. Iya, saya tanyakan di awal itu Isa sama Yesus itu sama atau tidak. Di channel sebelah itu bilangnya tidak sih, beda gitu. Terus saya tanyakan balik, yang naik di tanggal merah itu Isa itu siapa berarti segitu. Nah mereka tuh menjawab dengan berbagai macam jawaban sih. Tapi ya saya hargain saja sih, tidak mau mendebatkan begitu Bang. Menurut Abang gimana tuh Bang? Apa alasannya itu tanggal merah Isa Al-Masih itu di tanggal merah itu kenapa Bang? Menurut abang-abang tuh bagaimana? Sebenarnya sih kalau mau tanggal merah itu lebih bagus kenaikan Yesus Kristus, supaya jelas bahwa ini adalah hari besarnya Kristen. Kenapa dia nggak mau mengganti? Ya supaya Islam juga ikut-ikutan, makanya ini perlu diedukasi. Jadi kenaikan Isa Al-Masih itu adalah hari rayanya umat Kristen, nggak ada hubungannya dengan Islam. Kenapa dia nggak mau ganti? Supaya ada yang bisa terprovokasi, ada yang ikut-ikutan yang nggak tahu tujuannya itu. Nah kalau Nabi Isa alaihissalam dengan Yesus Al-Masih itu sosok yang sama. Kalau Yesus yang Yunani itu kami benar-benar nggak paham itu, gitu ya. Kenapa? Di intern Kristen sendiri itu banyak yang mengakui itu sama. Tapi ada juga yang mengatakan berbeda. Ya betul, Anda punya semacam pertanyaan, mereka nggak bisa jawab. Paling menyalahkan orang-orang terdahulu. Gitu. Kenapa nggak sekalian nanya, kenapa ada gereja Isa Al-Masih? Siapa itu? Gitu, kalau mereka mengatakan beda. Kira-kira gitu jawabannya. Iya Bang, iya Bang.
Cuman itu saja sih Bang, saya pengen bertanya di grup ini. Saya mengikutin terus kok Komal ini Bang Zuma, kalau lagi live juga mengikuti. Semangat terus semua abang-abangku ya. Oke. Next kalau bisa nggak usah naik ke Komal itulah. Oke. Kasih Bang Guru ya. Siap Abang, siap. Thank you. Oke, selamat pagi Pak Denny. Ketemu lagi Pak Denny. Apa kabar? Selamat pagi. Shalom, selamat malam semuanya. Apa kabar? Oh iya, kalau di sini pagi Pak. Kalau di Belanda apa tuh? Udah pagi ya. Iya, sekarang pagi. Jam 7:30 malam di Belanda. Oke. Ini tarnya dari Kristen bukan apa Islam tar? Tar. Kenapa? Enggak ini, sebentar. Tar, selamat pagi. Pagi Tar. Oh Islam katanya. Tipping di bawah. Oke Pak Denny, ada yang mau ditanya ke Bang Juma? Silakan Pak Denny. Pengguna Gurunda Zuma. Jauh-jauh dari Belanda, Bang Sidik. Jauh-jauh ke Belanda ke room sini mau silaturahmi. Kemarin siang di room saya lama, awet dia sampai sore. Santai toh. Iya, santai ya. Silakan. Aku nggak ada pertanyaan kok. Paling aku kalau kamu lagi ngobrolin tentang Islam, syarat-syarat Islam dan segala macam gitu, aku dengerin, belajar gitu loh. Iya betul Pak. Lanjut Bang Sidik dulu kali, nanti ke Bang Juma. Oh iya, saya sama Pak Denny ini pernah di room saya Pak Denny ya. Oh. Betul. Aku mampir kemana-mana. Soalnya room Islam tuh adem, jadi aku kerasan. Iya. Topiknya kalau nggak salah pada waktu itu Yesus bukan Allah ya Pak Denny ya. Oh iya seperti itu. Iya kan? Ingat aku. Betul. Sebentar toh, soalnya aku kan waktu itu mau tidur toh. Iya. Sekarang udah mau tidur lagi Pak. Sekarang masih santai. Enggak. Tapi udah dapat nggak Pak itu bahasanya Yesus itu adalah Allah itu sendiri? Enggak kan? Ya, tahunya kalau aku sih Yesus itu yang maha kuasa. Itu aja. Yesus yang maha kuasa maksudnya dia maha tahu juga? Enggak, kalau maha tahu enggak kalau maha tahu enggak. Oh, dia maha kuasa. Dia enggak maha tahu ya. Sebenarnya Pak Denny ini Tritunggal atau Warnes, Pak? Tritunggal. Roh Kudus. Terus kenapa kalau dia maha kuasa dia tidak maha tahu? Ya karena seperti itulah yang tertulis di Alkitab. Jadi aku mengimani apa yang tertulis di Alkitab, demikian. Jadi semua yang tertulis di Alkitab aku percayai gitu, aku imani. Tapi nggak ambigu kira-kira Mbak? Enggak, kalau untuk aku jelas kok. Untuk aku nggak meragukan. Masalahnya aku tidak meragukan sama sekali. Apa yang tertulis di Alkitab itu semuanya benar. Aku tidak meragukan sama sekali. Kalau aku sampai meragukan isi Alkitab, berarti aku udah bukan Kristen lagi, gitu loh. Sekarang Tritunggal kan Pak nih. Jadi Yesus ini setara Allah Bapa. Setara Allah Bapa. Tapi kalau setara, kok Yesus nggak maha tahu? Katanya setara. Kalau Allah Bapa maha tahu tidak? Bapak maha tahu. Nah, terus kalau Yesus setara Allah Bapa, kenapa Yesus tidak maha tahu, Pak? Ya karena Bapak memiliki rahasia yang tidak diketahui oleh Yesus. Berarti dikatakan setara itu tidak seperti itu, Pak, kira-kira? Kalau untuk saya setara kekuasaannya maksudku ya, kemakuasaan. Cuman setara gitu ya. Contoh gitu ya. Nah, sekarang Kak, jadi otoritas tertinggi ini di Tritunggal Allah Bapa. Kenapa? Otoritas tertinggi dalam Tritunggal ini adalah Bapak. Sama, semuanya otoritasnya sama. Kenapa cuman menghujat Roh Kudus tidak bisa diampuni, Pak? Karena itu untuk dikhususkan untuk Roh Kudus, karena Roh Kudus itu adalah Roh Allah itu sendiri. Makanya tidak boleh dihujat sama sekali. Terus ini gimana, Pak? Maksudnya Allah Bapa, Roh Kudus dan Yesus kan? Setara. Di tiga setara ini Yesus Yesus maha kuasa tapi tidak maha tahu. Ya kan? Yeah. Nah, satu, Roh Kudus ini menghujat Roh Kudus tidak bisa diampuni. Menghujat Bapak, menghujat Anak bisa.
Bagaimana dikatakan setara, Pak ini? Ya, kalau untuk setara kekuasaannya, tapi untuk penghujatan itu mereka sudah sepakat bahwa menghujat Roh Kudus tidak boleh sama sekali gitu. Itu kesepakatan mereka bertiga gitu loh. Jadi kalau aku sebagai umatnya tidak berani menentang atau tidak berani mempertanyakan kenapa kok menghujat Roh Kudus tidak boleh sama sekali. Nah, karena di Alkitab tertulis menghujat Roh Kudus tidak boleh, aku cuma ya mengiyakan aja apa yang Tuhan tetapkan. Misalnya begitu, orangnya begitu, aku menuruti apa yang Tuhan katakan, apa Tuhan firmankan aku turuti. Jadi Tuhan siapa yang firmankan ini? Tuhan Yesus atau Tuhan Roh Kudus atau Tuhan Allah Bapa? Oh, jadi tiga Tuhan, Pak ya? Satu Tuhan. Satu Tuhan. Tiga saksi satu Tuhan. Tiga saksi satu Tuhan. Tiga saksi Tuhannya yang mana? Satunya yang mana? Tuhan. Tiga saksi satu Tuhan, semuanya Tuhan, satu Tuhan itu. Berarti tiga Tuhan dong. Ya, kalau menurutmu tiga Tuhan nggak apa-apa, tapi kalau imanku bilang itu satu Tuhan. Satunya yang mana? Satu entitas tiga saksi. Gitu. Satu entitas tiga saksi. Padahal di dalam Yohanes 5:26 Bapak punya hidup sendiri, Yesus punya hidup sendiri. Iya, enggak apa-apa. Dan jadi masalah mereka memang bisa dibedakan, tetapi tidak bisa dipisahkan. Bisa dibedakan, kalau bisa dibedakan berarti tiga pribadi dong. Kalau bisa dibedakan. Kamu bisa menyebut tiga pribadi, tetapi jangan lupa walaupun tiga pribadi tetap satu hakikat. Pak Denny suaranya kencengin dikit Pak, biar ini bawa dengar. Kurang jelas? Ya segitu Sekarang Pak. Gimana? Sekarang gimana? Mantap. Ya, yuk. Ya. Jadi tiga Tuhan. Satu Tuhan. Kalau aku satu Tuhan. Kalau menurut pengertianmu tiga Tuhan nggak apa-apa, tapi aku bisa menjelaskan. Oke, yang Tuhannya yang mana, Pak? Tuhan. Allah Bapa atau Allah Bapa itu Tuhan, Allah Putra itu Tuhan yang sama, Roh Kudus juga Tuhan yang sama. Gitu jadi penjelasannya. Jadi berapa Tuhan? Satu Tuhan. Yang mana? Ketiga-tiganya satu Tuhan. Gimana sih, Pak? Memang tidak bisa dimatematika kan? Memang Tuhan itu tidak bisa dimatematika kan? Pak, saya nggak berbicara matematika, Pak. Dari sebelum ada angka satu, angka berapa dulu, Pak? Kenapa? Sebelum ada angka satu, angka berapa? Ya kita kan bicara masalah matematika itu. Iya, enggak. Saya tanya dulu. Sebelum angka satu, angka berapa? Iya, 0. Nah, 0. Habis angka 0, angka berapa? 1. Angka 1. Bapak tadi mengatakan satu Yesus, satu Allah Bapa, satu Roh Kudus. Ada berapa, Pak? 1. Satunya yang mana di antara? Ya, Tuhan. Gak apa-apa kamu ketawa. Lah, bukan ketawa, Pak. Bapak katakan tadi kan Tuhan Bapa, Tuhan Roh Kudus, Tuhan Yesus. Berapa Tuhan? Satu yang mana? Satunya tiga. Apa ini 1 3, Pak? Satunya yang tiga. Ketiganya adalah satu. Seperti Alkitab ya berkata ketiganya adalah satu. Ngiler saya. Coba Gurunda silakan. Gurunda semua cek. Cek Gurunda. Cek Gurunda dulu. Ada 4 pasien Gurunda. Tritunggal ini 3 tapi 1 karena coba cek kalau Gurunda ada ini adalah ya. 1. Assalamualaikum. 3 adalah 1. Oh, 3 adalah 1. Padahal Yesus begini, Pak. Bapa bukan anak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bentar deh. Kamu Islam ya, di bawah dulu. Bapa bukan anak bukan Roh Kudus bukan Bapa. Di mana Allah Bapa di dalam Yohanes 17 nomor 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya, bukan Duinatur, bukan Tritunggal. Nggak disebut di situ, Pak, kata Yesus. Inilah hidup yang kekal itu, bahwasanya engkau mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus yang telah engkau utus. Jadi di situ nggak berbicara Tritunggal, nggak bicara Duinatur, nggak Yesus sebutkan 100% manusia, 100% Tuhan, kagak, Pak. Satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus yang telah engkau utus. Jadi apa Yesus menurut Yesus, Pak?
Nah, di mana Yesus mengatakan dia itu Allah yang benar dan Allah yang benar mengatakan dia itu adalah Yesus? Silakan, Pak. Kalau kamu menyembah Bapa, kamu juga mendengar menyembah Yesus. Kalau kamu memuliakan Bapa, kamu juga memuliakan Yesus. Yesus itu udah otomatis. Kalau kamu berdoa kepada Bapa, kamu udah otomatis berdoa kepada Yesus. Karena kamu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Gitu. Itu di Kristen begitu. Yohanes, Pak, kalau bicara bawa data dulu. Yohanes 17 nomor 1, apa Pak bunyinya? Ini doa Yesus untuk murid-muridnya. Dia berdoa di menengadah ke langit. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, nah, telah tiba saatnya. Jadi dia berdoa kepada siapa ini? Kepada Bapa. Kepada Bapa. Siapa Bapa di sini? Tuhan. Tuhannya siapa? Tuhannya Yesus. Tuhannya Yesus. Berarti Yesus ini apa? Apanya Bapa ini? Kan Bapa ini Tuhannya Yesus. Anaknya Bapa. Jangan sebut kalau anak Israel juga anak anak Tuhan. Nah, sebentar. Kamu bicara sama anak Tritunggal ya jawabannya begitu. Iya, sebentar. Nah, enggak. Sebentar. Anak ini kan bukan melahirkan kan atau melahirkan 1 Yohanes 5 nomor 1? Melahirkan Bapak ini 1 Yohanes 5 nomor 1 melahirkan. Enggak melahirkan. Oh, bagaimana apa? Dia datang. Jangan bawa di melahirkan, jangan bawa di anak Allah, Pak. Caca bawa di 1 Yohanes 5 nomor 1 nih melahirkan ini. Kalau melahirkan berarti aku udah bilang melahirkan kok. Ya, enggak, itu yang tertulis, Pak. Bukan saya katakan 1 Yohanes 5 nomor 1. Makanya kalian ini kalau mengatakan bahwasanya anak, hati-hati dulu gitu loh. Kan gitu. Kok bisa ini Tuhan melahirkan tertulis dalam kitab kalian? Berarti kalau melahirkan ini perempuan. Sementara di Yesaya 7:20 gimana Tuhan itu dikatakan perempuan padahal apa dikatakan situ? Meminjam pisau cukur, mencukur bulu kepala, janggut. Berarti sini laki-laki nih. Dilihat ya, maaf kata ya, itu yang tertulis. Nah, coba jangan ulari Pak, Yohanes 17 nomor 1. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa. Nah, Bapa mengatakan, Bapa di sini Tuhannya Yesus kan? Iya. Nah, berarti Yesus bertuhan. Iya. Ya, berarti Yesus bukan Tuhan, betul? Yesus Tuhan. Tuhan, ada berapa Tuhan? Kalau Bapa Tuhan, Yesus Tuhan, ada berapa Tuhan? 1. Satunya yang mana antara Yesus dan Bapa? Karena mereka adalah 1. Begitu. Sekarang kalau mereka adalah 1, pernahkah Bapak dapat di dalam Bible Bapak berdoa kepada Yesus? Coba. Kamu mungkin tidak. Gini. Kalau Bapak mengatakan dia 1 atau setara, pernahkah Bapak dapat di dalam Bible Bapak ini di dalam Yohanes 17 nomor 1 berdoa kepada Yesus? Ada nggak datanya? Itu tidak logis. Itu tidak logis, makanya tidak ada. Loh, kok nggak logis, Pak? Katanya sama. Sama. Katanya setara. Pernahkah di dalam Bible Bapak tertulis bahwasanya Bapak berdoa kepada Yesus? Tidak ada tertulis. Nah, yang ada cuma siapa yang berdoa? Karena enggak, yang ada dulu cuma siapa yang berdoa? Yesus atau Bapak? Yesus. Ya, Yesus berarti Tuhannya Yesus siapa? Bapa. Sampai pencipta langit dan bumi siapa? Yesus dan Bapa. Yesus dan Bapa di mana datanya Yesus menciptakan langit dan bumi datanya? Kita cari dulu sebentar ya. Nah, silakan. Data ya, Pak. Halo Pak Denny, berjumpa lagi dengan Sudi Kristologi. Bibel berjalan single dong. Pak Suki, apa kabar? Baik Pak. Ya. Bagaimana Pak Dani sudah melihat kehebatan saya? Tanpa baca Bibel tapi banyak hafal? Mantap. Salut. Gitu dong, Pak. Aku standby dulu ya, sebentar ya. Ya Pak Den, suara saya memang kayak gini ya Pak Den ya. Apalagi baru bangun gini Pak, kayak menggelegar gitu. Apa? Nah, tapi ya, berarti penuh energi itu namanya. Iya, kalau ini Pak saya ngantuk gitu loh. ya sama Bang Sidik. Iya, Ustaz. Suara menggelegar-gelegar. Kayaknya ekstrim, tapi sebenarnya nggak ekstrim. Ekstrim. Iya. Ekstrim ya. Lollipop, selamat pagi Lollipop.
Lollipop, dibuka mute-nya. Tadi di bawah tapping Selamat ya, pagi. jelaskan. Pagi. Oh, iya, Ya, pagi. apa yang kita tidak ketahui silakan jelaskan. Tadi Nggak ada katanya kita di situ masalah. nggak tahu. Ya. Nggak ada Silakan. masalah. Terus Coba, halo. Ya. Ya. lanjut silakan. Ya, sebelumnya sih mohon maaf ya sama bapak-bapak kalau aku heboh di komen sebelumnya karena mungkin aku baru join di forum-forum kayak gini, kayak sekedar lewat aja di FWP, kayak pengen tahu kalian berdiskusi apa. Dan ternyata lagi pas momennya itu lagi nggak pas aja gitu. Tahu-tahu dapat ya itu momen lagi saling olok-mengolok aja sih. Tadinya kan pengen tahu kalian tuh lagi bahas apa, temanya apa. Cuman kayak udah langsung kebawa emosi aja sih tadi di komen. Apalagi ditambah sama yang baca komen saya juga dengan menyerang juga gitu. Jadi sebenarnya aku nggak tahu sih kalian bahas apa, lagi sampai mana topiknya. Tapi aku udah tahu sih di TikTok sekarang ada forum-forum kayak gini. Dari mulai tahun dari Kristennya bahas Islam, dari Islam bahas Kristen. Ya kalau Aku sih pengennya ya, tadi aku komen cuman kayak pengen please banget diskusinya itu jangan saling menyerang atau mengolok. Mungkin memang udah terlanjur dari pihak kami Kristen, udah kayak gini duluan atau gimana gitu. Cuman kan saya juga punya teman Muslim. Kami enggak olo-olo, Mak. Kami diskusi gitu loh. Saya pun Enggak ada olo-olo. Kami kan tanya, Mbak. Ini jadi sebelum ada TikTok juga ini Mbak, ini sudah ada perdiskusian seperti ini gitu loh Mbak. Iya, pokoknya sekarang coba Mbak saya tanya dulu ke Mbak ini. komentar aku sih cuman ya bahas Mbak, itu aja sih. Sebelum Kayak kenapa sih langsung nyeleket aja cek Mbak, dengar nggak suara saya? Itu speaker saya rusak nih. Cek. Bagus, Tes. bagus. C. Oh ada ya. Mbak saya tanya dulu Mbak. Mbak ini Tritunggal atau Warnes Mbak? Denimnya denom sorry. Denimnya maksudnya. Apa denom? Kristennya Denomnya Tritung atau Warnes Mbak? Warnes. Nggak ngerti kali Bang Sidik denom kali. Iya denom maksudnya. Denomnya apa ini Mbak? Tritung? Itu kalau denom itu Katolik, Protestan. Iya jelasan Pak Denny biar ngerti. Iya. Iya kalau terlalu tinggi ya Pak Denny ya. Kalau denomnya apa itu Mbak? Denomnya Protes atau Kato kan gitu? Katolik, apa Protestan? Katolik, Protestan atau Mormon. Apa Mbak? Hah? Hore, oh itu deh itu ya. Tepuk tangan dulu untuk apa Mbak tadi sudah? Apa jawabnya? Saya Kristen Protestan biasa gitu. Oh, Protestan. Berarti menuju ke Tritung ya kayak Pak Denny ya. Kayak gitu ya. Iya. Martin Luther. Cuman iya. saya sih nggak mau ngebenci ajaran Muslim. Saya nggak mau ngebenci ajaran manapun gitu kan. Saya open minded aja gitu. Iya makanya. Saya saling terbuka aja gitu. Ya saudara Rosid. Karena Jadi kata saudara Rosid ya. saya pun berhijab gitu. Saling menjaga toleransi kita masing-masing. Bukan. Kita nggak boleh bermusuhan, Pak. Suaranya Bang Andi itu, Prof Andi, bukan saya. Oh, Bang Andi. Kita harus bersatu. Saya sih sangat sayang aja sih yang dibilang kiamat itu. Saya juga nggak tahu dia itu oknum Kristen atau apa gitu kan. Saya juga belum melihat live-nya juga. Cuman emang live. Iya kan ya. Itu dia mention ke saya aja sih. Ada mention ke saya kalau saya tuh bagian dari kiamat gitu. Setengah cowok setengah cewek dia itu. Iya, bapak saya kabarnya sih pernah operasi kelamin katanya.
Opa saya pun Hindu, dia assalamualaikum, kayak dia dengerin ustadz juga gitu. Jadi kita tuh sebenarnya dari keluarga yang open minded sama semua agama sebenarnya, cuman disayangkan aja sih. Tapi kenapa Mbak masih Kristen aja? Kenapa nggak milih yang lain gitu? Kalau bisa milih gitu, kalau bisa hati ini bisa pindah itu ya Pak ya, nyaman di mana gitu kan, karena kan kita pengen cari tahu nih. Saya Bagus itu ya, lanjut. masih cari tahu, saya ke Hindu masih cari tahu, saya Islam masih cari tahu gimana sih ya sejarahnya gitu. Cuman apakah Mbak masih dapat forum ini langsung diserang kayak. Ya Bang Andi urusannya kalau kayak gini. Mbak, apakah Mbak nyaman? Apakah Mbak nyaman di Kristen itu ibadahnya itu tidak ada yang mengatur Mbak? Itu satu ya. Apakah Mbak nyaman menuhankan anak Bunda Maria? Kan nggak nyaman Mbak. Enggak, bukan masalah gitu sih. Apa ya? Saya sih nggak menghina anaknya Bunda Maria. Kenapa Yesus ya harus ada Tritunggal segala macam gitu kan? Karena emang dari orang tua saya pun udah Kristen gitu kan. Jadi kita tuh dari keluarga yang beda-beda agama gitu sebenarnya. Kakek saya Hindu, tapi dia mempelajari Islam juga. Tapi dia meninggalnya dalam Hindu juga tetap. Gitu. Jadi kita berpaling iman pun susah gitu, kita harus kira-kira Mbak Loli nanti mau meninggal dalam keadaan agama apa? Nah kita juga nggak ada yang tahu Pak ya kan, makanya tapi kan nggak ada yang tahu juga kapan kita mati Mbak. Makanya saya bagus banget nih TikTok ada forum-forum kayak gini, tapi lebih bagusnya lagi diskusinya itu dengan open minded gitu Pak. Kita sih selalu mau disuruh terbuka Mbak. Kita malah undang face to face gitu ya di darat. Yang Mbak sendiri sudah dikasih. Kristen pun nggak terlalu apal ayat banget gitu, karena saya orang kantoran juga kan. Gitu. Mbak di sini ada Bible berjalan, di sini juga ada Bible stasioner. Bible stasioner gimana sih? Pokoknya komplit ya. Komplit di Iya, sini. cuman rata-rata sini yang komen langsung nyerang saya duluan, padahal saya tuh Nggak cuma boleh, pengen. jangan nyerang-nyerang lah kawan-kawan. Iya, saya cuma pengen ini aja sih. Dialog itu Dengerinnya utamakan dengan ilmu, enak aja gitu. utamakan kecerdasan, utamakan ilmu, itu baru. Kejujuran, Nggak sopan boleh santun. hujat-hujatan. Iya, makanya pengen cari tahu juga gitu loh seluk-beluk sejarah Islam gini kita gimana, di Kristen Islam gimana. itu Mbak di Islam itu kita ada diperintah untuk menyampaikan dengan secara hikmat baik-baik gitu ya, nggak boleh menghina apalagi mengolok-olok sembahan agama lain, nggak boleh itu perintah di dalam ajaran Islam. Nggak boleh merusak rumah ibadah, harus menghormati umat beragama di dunia ini gitu. Sesama manusia harus menghormati bagimu agamamu gitu loh. Tapi kalau Mbak menemukan oknum-oknum, ya itu adalah pertanggungjawaban masing-masing. Tapi ajaran Islam itu nggak boleh. Kira-kira begitu ya Mbak. Gak apa-apa sih kalau misalnya mereka masih nyerang saya dengan ya kata-kata menyakitkan juga, tidak apa-apa. Siapa sih yang nyerang Mbak? Nggak ada yang nyerang Mbak. Padahal saya datang ke sini cuman komen, pengen dengerin bapak-bapak ini diskusi, cuman ya momennya lagi nggak pas juga kan. Tiba-tiba Tuhan yang saya sembah juga cara penyampaiannya juga nggak enak gitu loh. Ada nanyanya kenapa Tuhan itu ada 3, kenapa Yesus dilahirin secara di perempuan, kenapa nggak kayak Muhammad jadiin nabi aja, kenapa lu jadiin Yesus Tuhan gitu loh. Ya, itu kan perlu ilmu tingkat tinggi gitu loh, yang belajar teologi ya. Nggak perlu, cukup membaca ajaran Yesus saja. Yesus berkata, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Tuhanmu dan Tuhanmu. Yesus berkata, Bapa lebih besar daripada aku. Yesus berkata, dengarlah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita itu satu.
Yesus berkata, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, mengenal Yesus yang telah engkau utus. Itu ajaran Yesus. Yesus waktu hidup melarang makan babi. Yesus masuk ke sinagog, dia sujud berdoa, dia buka sekasutnya, dia mencuci kaki dan tangannya, dia berdoa kepada Bapaknya. Kamilah umat Islam itu yang meluruskan, kemudian menjaga Yesus ini menyembah satu-satunya Tuhan. Begitu, Mbak. Nah, Iya, kenapa? jadi saya nggak fokus sama ilmunya, tapi fokus sama olok-olokannya gitu Pak, ngerti kan? Ya kalau ada olok-olok, Mbak, ya Fokus sama biasa lah, serangannya gitu. dinamika dalam kehidupan bersosial begitu gitu loh, Mbak. Iya. Jangan Jadi fokus ke saya sana nggak bisa lah. bedain mana yang ahli teologi, yang lagi belajar sejarah tentang agama Islam atau Kristen, sejarah Yesus dan Nabi, gitu kan? Mana yang Mbak cuma nggak pernah sekedar melihat umum. bagaimana pendeta saling serang, Mbak? Nggak pernah dengar ya? Pendeta saling serang. Saya menghindari itu. Saya ke forum-forum yang positif aja sebenarnya. Itu yang fokus sama topiknya apa nih di depan, bahasnya sampai ujung segitu gitu. Kalau kita cari yang mau nyerang-nyerang kayak gitu, ujungnya nggak bakalan damai Pak, gitu, karena saling kuat dalam pemahaman masing-masing yang udah diajarkan gitu. Nggak akan ada ujungnya kalau kita ikutin forum kayak gitu sih menurut saya. Kalau emang saya lagi mau fokus ke ajaran Muslim, saya akan fokus dengerin apa yang positif-positif, fokus sama sejarah Muslim. Tapi kalau saya mau fokus ke Kristen, ajaran Yesus, saya akan fokus ke ajaran Yesus dan segala macam. Apa ajaran Yesus, Mbak? Ya kalau saya bilangnya begitu. Tapi Ya, kalau maksudnya- misalnya ditanya balik apa ajaran Yesus, nanti kalau misalnya saya jawab ini pasti ditentang lagi sama Bapak, karena Bapak punya pemahaman Bapak sendiri tentang Bukan, Yesus. Mbak. Mbak itu bertentangan dengan Bible Mbak aja gitu loh, nggak sama kami. Kami membaca yang di dalam Bible Mbak gitu. Apa ajaran Yesus? Apa Yesus menurut Yesus di dalam Bible Anda gitu loh. Apakah Yesus mengajarkan tentang Tritunggal? Apakah Yesus mengajarkan tentang aku adalah pencipta langit dan bumi? Nah itu. Apa Saya Yesus mau menurut gambarin. Yesus kayak gitu? Iya, saya Mbak ini pun kan mengimani gambarin Yesus itu. sebagai Tuhan. Padahal apa kata Yesus di dalam Matius 7:21-23? Yang memanggil dia Tuhan, enyalah kau, kalian semua pembuat kejahatan. Matius 4:8-10. Apa kata Yesus? Enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau hanya menyembah kepada Allah saja, kepada satu-satunya pencipta langit dan bumi. Yohanes 4:22, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, dan aku menyembah apa yang aku kenal. Nah, di dalam Matius 4:8-10 tadi, kalau memang dia itu pencipta langit dan bumi, dia mengatakan, enyalah engkau iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah aku. Begitu, tetapi enggak, bukan itu katanya. Enggak, dia enggak berkata, enyalah engkau iblis, sebab ada tertulis, Tuhan itu Tritunggal. Ajaranku Tritunggal, enggak. Enyalah engkau iblis, sebab ada tertulis Duinatur. Enggak. Enyalah engkau iblis, sebab ada tertulis 100% manusia, 100% Tuhan. Tidak. Dia katakan apa di dalam Matius 4:8-10? Enyalah engkau iblis, sebab ada tertulis, engkau hanya berbakti kepada satu-satunya Tuhan pencipta langit dan bumi. Bukan kepada dia. Berbaktilah kepada dia saja. Kepada siapa? Kepada pencipta langit dan bumi. Yohanes 17:3 yang dibacakan Prof. Andi tadi. Markus 12:28-29. Hukum yang terutama, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu Tuhan itu Esa. Itu ajaran para nabi-nabi. Apa kata Musa di dalam Ulangan 6:4? Sama seperti apa yang dikatakan Yesus. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu Tuhan itu Esa. Apa yang dikatakan Nabi Muhammad, Nabi terakhir? Qul huwallahu ahad. Allah itu Esa. Itu ajaran nabi-nabi. Datanglah sekte Kristen. Yesus tak pernah Yesus menyebut Kristen di dalam Bible Anda. Yang bawa Kristen itu Paulus, Kisah Para Rasul 11:25-26 di Antioquia. Yesus tak kenal Kristen. Dalam literasi Anda tersebut, Yesus sudah diangkat, baru Paulus
menyebut Kristen pertama kali? Yesus nggak kenal Kristen. Nggak kenal Yesus itu Kristen. Yesus menyembah kepada Sang Pencipta langit dan bumi, sujud, wajahnya sampai ke tanah. Muslim dia, Mbak, berserah diri namanya itu. Pernahkah dia mengatakan aku pencipta langit dan bumi? Kalau kalian mengatakan dia pencipta langit dan bumi, tunjukkan dong di dalam Bible Anda. Di mana dia mengatakan, akulah pencipta langit dan bumi, akulah yang maha kuasa, akulah yang maha tahu. Kalau dia maha tahu, kenapa dia tidak tahu hari kiamat? Kalau dikatakan Tritunggal, kenapa hanya menghujat Roh Kudus tidak bisa diampuni? Nah, makanya apa Yesus menurut Yesus, bukan apa Yesus menurut Yohanes, apa Yesus bukan bukan menurut Yohanes, bukan menurut Paulus, bukan menurut Petrus, tetapi menurut Yesus itu sendiri. Seperti di dalam Yohanes 5 nomor 36. Aku punya kesaksian lebih penting daripada kesaksian Yohanes. Dia punya kesaksian lebih penting loh daripada kesaksian Yohanes. Termasuk Petrus, termasuk Paulus. Gitu loh, Mbak. Iya, makanya Bapak kan belajar juga kan pemahaman tentang Yesus tuh apa sih gitu. Sedangkan saya didoktrin atau sudah terlalu terjun terhadap pemahaman Yesus tuh yang positifnya gitu loh. Bukan masalah positif ya, positif atau negatif. Kayak pemahamannya beda gitu Pak kita gitu. Cara memahami atau mentafsirkan Yesus itu kita berbeda gitu. Walaupun saya tuh Kristen dari kecil, tapi saya baru dibaptis itu umur sekitaran belasan tahun, dan baru mengalami dekat sama Tuhan itu baru-baru ini karena saya udah mulai kerja, terus udah mulai banyak biaya gitu ya. Jadi tadinya tuh saya cuman nganggap agama tuh kayak, oh ya saya ke gereja hari Minggu, sebelum makan saya berdoa, terus sebelum tidur saya berdoa, gitu-gitu doang. Nah, belum pernah saya baca Alkitab ataupun deket sama Tuhan, kayak saat teduh tuh kayak zikir sama Tuhan itu baru-baru ini doang sih, dari umur 23 tahun ke atas. Sekarang saya umur 28. Jadi walaupun Yesus itu tidak masuk di logika kenapa kita manggil Yesus itu Tuhan ya, padahal nggak ada di Alkitab. Tuhan juga Yesus sendiri kan nggak minta untuk disembah gitu loh. Kenapa kita bisa nganggap dia tuh Tuhan gitu loh. Jadi yang saya tangkep ya, bukan saya sotoy atau apa, yang saya tangkep dari ajaran Kristen itu, mereka kenapa mentuhankan Yesus, padahal di perjanjian lama itu nggak ada nama Yesus sama sekali, yang ada Allah ya kan, Allah atau Allah gitu. Jadi di perjanjian lama itu masih menganut Allah yang satu, Allah Esa. Tapi seiring berjalannya waktu, musim itu manusia semakin berbuat jahat terus, berbuat dosa terus. Jadi harus berkurban terus, kayak bukan berkurban sih, kayak penyembah kalau mau diampuni kita harus bakar persembahan gitu ke Allah gitu. Jadi Tuhan Allah bilang yang Allah Bapa itu bilang, dia berfirman kayak, saya mau menciptakan suatu karya penyelamatan terakhir, satu untuk terakhir gitu, melalui roh saya bikin manusia di tubuh seorang perawan, saya akan namai dia Yesus. Nah, melalui manusia ini, itu suatu karya penyelamatan yang akan saya ciptakan untuk sampai nanti bumi ini kiamat, benar-benar saya akhiri gitu. Oke, jadi begini Mbak. Yesus Mbak begini. itu sebenarnya itu sebuah karya. Mbak gini. Mbak, tadi Mbak mengatakan Yesus mengatakan apa? Jangan menyembah apa tadi Mbak katakan? Tadi? Yesus tidak meminta untuk disembah. Keluaran 20 nomor 3 itu Mbak. Apa itu? Jangan menyembah ilah lain, sembahlah aku saja itu. Nah kan pasti dibalikin lagi sama Bapak. Loh, itu yang tertulis dalam Bible Anda, bukan di dalam itu di dalam Bible Anda loh. Matius 4:8 sudah dikatakan tadi, iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan
semua kerajaan dunia dan kemegahannya, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus, enyalah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah, ingat baik-baik, menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Kalau memang Yesus adalah Tuhan, dan kalau memang Yesus adalah Allah, Allah itu sendiri, kenapa di sini dia dia berkata sembahlah aku saja? Dia mengatakan apa? Sembahlah kepada Sang Pencipta langit dan bumi. Jangan Mbak, Yohanes 17 nomor 3. Bapak coba, Mbak coba tanya. Sekarang saya tanya, di mana, bentar. Di mana Yesus mengatakan Yohanes 17 nomor 3 bahwasanya Dia itu Allah yang benar? Mana? Apa bunyinya di dalam Yohanes 17 nomor 3? Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenali Yesus ini hanya utusan. Hanya utusan, tidak ada firman Yesus. Yesus hanya menerima perintah. Di dalam Yohanes 12, 49, 50. Itu Bible Anda sendiri yang menegaskan. Nggak ada firman Yesus, nggak ada. Apapun yang dikatakan Yesus, nggak ada firman Yesus. Yang ada firman Sang Pencipta langit dan bumi. Ya itu Bible Anda sendiri loh. Iya. Bukan di Al-Quran mengatakan itu. Di dalam Bible Anda sendiri. Iya, paham, Pak. Nah, bentar dulu. Ini Yohanes 12, 49, 50. Jangan tenang-tenang aja, Mbak. Ini Bible Anda sendiri. Bukan masalah tenang-tenang aja. Tenang-tenang aja. Apa Yesus menurut Yesus gitu loh. Kamu bantah sebenarnya. Di mana Yesus mengatakan Dia itu Allah yang benar. Sebentar. Jangan cuman bernarasi apa namanya? Cuman curhat kayak curhat gitu loh. Jadi gini. Apa kata Yesus di dalam Yohanes 12, 49, 50? Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa ini Sang Pencipta langit dan bumi yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang kukatakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepada aku. Gitu loh. Jadi nggak ada firman Yesus, yang ada firman Tuhan. Firman Pencipta langit dan bumi. Yesus itu hanya utusan gitu loh. Hanya utusan Tuhan. Datanglah Paulus. Dia mentuankan Yesus, Roma 14 nomor 9, dengan matinya Yesus di kayu salib baru menjadi Tuhan. Mati dulu baru jadi Tuhan. Padahal dia mengatakan dengan mati dan bangkit baru jadi Tuhan. Di dalam Lukas 24, 44, 45, 46, apa di situ tertulis? Kata Yesus apa? Mesias atau Yesus harus mati, menderita, bangkit pada hari yang ketiga, tertulis dalam kitab Taurat Musa, nabi-nabi dan mazmur, padahal tidak ada. Itu dikatakan firman Tuhan, Mbak. Kalau Mbak mengatakan itu firman Tuhan, maaf kata ya, Mbak tunjukkan kepada saya kalau ada tertulis dalam kitab Taurat Musa, nabi-nabi dan mazmur bahwasanya Yesus akan mati, bangkit pada hari yang ketiga. Mana tertulis? Apakah itu dikatakan dengan firman Tuhan? Yohanes 8, 17, 18. Sebab ada tertulis dalam kitab Taurat Musa, di sini apa tertulis? Cuma kita lihat supaya nggak salah ya. Yohanes 8, 17 ya. Sebab ada tertulis dalam kitab Taurat Musa, nih apa nih katanya nih. Nah, Yohanes 8, 17, 18, dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Nah, di sini dalam kitab Taurat Musa katanya ada tertulis kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi. Di mana ini tertulis, Mbak? Tertulis di mana ini? Tertulis di kitab Taurat Musa, 5 kitab Taurat Musa. Bilangan, Ulangan, Kejadian, Imamat. Coba tolong tunjukkan. Di mana ini? Nah, tadi juga di dalam Lukas 24, 44, 45, 46. Sangat fundamental di dalam kekristenan ini. Kalau tidak ada ini, kok bisa dikatakan ini firman Tuhan? Mana firman Tuhan di situ? Bahwasanya dia akan mati, Mesias harus menderita, mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Kalau nggak ada berarti nggak mati, Mbak. Nggak mati dan bangkit. Karena nggak ada tertulis doh. Katanya kan ada tertulis. Dicari nggak ada. Silakan. Oke. Kalau misalnya mau dicari ayatnya sih Pak, ada aja gitu. Kalau Bapak mau baca dari Kejadian sampai Wahyu. Cuman kalau misalnya saya cari di sini pun nanti dianggapnya lihat di apa namanya? Lihat di internet atau apa gitu kan ya. Kalau misalnya kita mau pelajarin teologi itu harus ada bahan, ada Alkitabnya gitu loh.
Cuman kan di sini saya cuman disuruh naik itu gara-gara ini kan apa namanya? Karena saya bilang request untuk ini aja kan. Tapi kalau misalnya Bapak kayak gini kan kayak nantangin saya gitu loh. Ya kan, kayak bukan nantangin, apa ya? Kayak menguji ilmu kekristenan saya gitu, ya kan. Kalaupun saya mau fokus baca Alkitab nih, saya mau jawabin pertanyaan Bapak harus satu-satu. Misalnya dari Lukas mana dulu gitu kan ya. Cuman karena berhubung ini di sini jam 1 malam, Pak. Ya, itu butuh waktu. Nah, tapi secara garis besar itu yang udah saya pelajarin, itu saya nggak bisa inget ayat-ayatnya. Cuman kalau Bapak cari ataupun Bapak mau DM saya gitu, kita belajar sama-sama gitu, nggak apa-apa gitu loh secara DM Bang Didi. Catat aja Mbak, catat aja itu. Dicatat aja Lukas 24, 44, 45, 46. Itu dari sekian pendeta atau romo yang kami diskusikan di sini nggak ada itu. Tapi kalau Mbak mau maksa cari, mungkin Mbak bisa ada teman yang lulusan teologi ya, dan bisa tanya itu. Mbak catat aja Lukas 24, 44, 45, 46. Sangat fundamental itu. Itu sangat fundamental di dalam kekristenan. Di situ mengatakan bahwasanya Mesias harus menderita, mati dan bangkit pada hari yang ketiga, tertulis di dalam kitab Taurat Musa 1 dan nabi-nabi dan Mazmur. Taurat Musa kan ada 5 nih. Kitab Taurat Musa Pentatuk ini kan ada 5. Sila. Ya, saya baca. Nggak ada Mbak, ini cuman, maaf saya katakan Mbak, ini cuman jemaat. Sudah ratusan pendeta di sini, sampai saya ke Roma Vatikan Mbak, nggak ada saya dapat. 2 kali habis duit saya itu. Nggak ada. Iya, kantongku kekuras. Pertanyaan Bapak tadi apa ya gitu? Tadi Lukas 22 Lukas 24, 44, 45, 46. Di situ tertulis, coba. Ada tertulis di dalam kitab Taurat Musa, nabi-nabi dan Mazmur, bahwasannya Yesus ini atau Mesias harus menderita, mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Dari pastor ya, dari pastor, pendeta, romo, nggak ada itu. Lari tak dijawab di sini di Mazmur, nggak ada. Ya saya nggak ada, nggak dapat gitu loh. Tapi kalau memang Mbak misalnya ada teman teologi, silakan, kalau ada Mbak DM ke saya. Tapi datanya ya 5 kitab Taurat Musa, nabi-nabi dan Mazmur gitu. Iya, makanya kita harus tahu materinya dulu, nanti kan biar valid gitu ya, ada datanya. Soalnya saya kan dadakan juga nih naik gitu, nggak bawa data sama sekali gitu loh. Ini baru saya ngomong Mbak, belum gurunda saya ini yang Bang Zuma ini. Wah, ini baru muridnya yang paling air nih gitu loh. Iya masih kan kayak gini kalau sama gurunda saya nih, aduh. Maksudnya bukan enggak, pemahaman lebih tajam gitu loh. Diskusinya gitu. Coba cek gurunda host, cek gurunda host kalau mungkin udah masih di sini. Silakan gurunda, Masya Allah. Silakan gurunda, lanjut gurunda. Apa yang mau dilanjut teman kita ini? Ya gurunda, mungkin gurunda mau lebih nyapa-nyapa aja gitu. Silakan gurunda, lanjut. Data saya udah hilang ini gurunda. Lanjut. Iya, gimana saudari saya ini? Sudah sejauh mana Anda belajar tentang agama saudara gitu? Sudah paham tentang konsep Tuhan atau apa gitu Mbak? Karena karena gini loh, yang kita imani itu kan sebagai umat Kristiani dan juga sebagai umat Islam memahami bahwa beragama itu bukan karena dibuat-buat, tapi beragama itu karena Tuhan pencipta langit dan bumi itu memberikan pesan kepada kita selaku umat beragama melalui perantaraan para nabi. Nah, artinya kita mengenal Tuhan itu berdasarkan terhadap apa yang kita imani sebagai firman-nya di dalam sebuah kitab yang kita imani sebagai kitab suci kan gitu. Terus kemudian kita mengetahui bahwa yang disebut Tuhan pencipta langit dan bumi itu adalah salah satu sifatnya adalah mengetahui kan gitu. Artinya Tuhan itu
memiliki pengetahuan di mana pengetahuannya itu tentu tidak pernah keliru gitu. Yang namanya Tuhan itu nggak pernah keliru. Yang namanya Tuhan itu pasti selalu benar. Nah, artinya bahwa kalau yang kita imani ini adalah benar-benar berasal dari Dia yang Maha Tahu, maka sudah pasti tidak ada padanya itu kesalahan. Karena kenapa? Karena bersumber dari sesuatu, dari hakikat yang Maha Tahu, bukan sok tahu, kan gitu, Mbak. Nah, sekarang apa cenderamata Tuhan kepada kita selain alam, dari Tuhan kepada kita selain daripada alam semesta ini, akal ini, akal yang kita miliki, yaitu kitab suci. Kitab suci itu katanya adalah firman, kalam, ucapan, ide, gagasan yang berasal dari Sang Maha Mengetahui. Nah, kalau pada diri sebuah kitab itu ada kesalahan, berarti itu sama dengan bukan berasal dari Tuhan. Kenapa? Karena ada kesalahan, sementara Tuhan mustahil memiliki kesalahan. Nah, contoh yang diuraikan oleh saudara saya tadi, guru saya tadi, Bang Sidik. Dikatakan dalam Lukas 24, ada tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat bahwa Mesias akan mati dan bangkit pada hari ketiga. Kalau ini firman Tuhan, pasti betul-betul ada tertulis. Tapi karena bukan firman Tuhan, hanya tulisan-tulisan manusia, ya maka boleh jadi itu tidak ada tertulis. Nah, sekarang kita ini orang terpelajar, orang yang paham. Orang yang paham. Halo. Maka ketika kita mencari apa yang dikatakan bahwa ada tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat, Mesias akan mati dan bangkit pada hari ketiga, ternyata nggak ada tertulis. Berarti ini bukan dari Tuhan, karena Tuhan mustahil salah, karena Tuhan itu Maha Mengetahui. Seperti itu, Mbak. Makanya saya katakan, sudah sejauh mana Anda menjadi Kristen karena Bible? Karena iman yang kita punya itu harus bertumbuh. Iman yang kita punya itu harus ditopang oleh ilmu. Kalau beriman tanpa ilmu, itu namanya buta, meraba-raba. Tetapi kalau beriman dan iman kita itu bertumbuh oleh karena ilmu, nah itu baru iman yang betul. Seperti itu, Mbak. Jadi kalau selama teman-teman Kristen belum menemukan data bahwa benar-benar tertulis dalam Taurat bahwa Yesus mengatakan Mesias akan mati dan bangkit pada hari ketiga dan ternyata tidak ada tertulis, maka akal sehat siapapun akan menolak. Oh, ini bukan firman Tuhan. Karena yang namanya firman Tuhan mustahil salah. Karena Tuhan itu Maha Mengetahui dan perkataan Tuhan itu sudah pasti benar. Demikian, sebentar, silakan. Gitu, Mbak. Apa setan sesat? Silakan ngomong. Buka mute-nya. Dia nggak tahu buka mute. Silakan Mbak Lollipop, mungkin bisa ditanggapi. Silakan. Ya, silakan. Halo. Ya. Ya. Kalau misalnya ada nubuatan dari nabi-nabi sebelumnya gitu, kalau bahwa Mesias itu harus menderita, mati dan dibangkitkan, itu sama aja kayak wahyu nggak sih, Pak? Atau kayak nubuatan gitu loh dari orang-orang yang diilhamkan Allah untuk menyampaikan kepada manusia-manusia pada zaman itu. Maksudnya gimana, Mbak? Iya, maksudnya yang saya tangkap sih ya, tadi kan Bapak nanya nggak mungkin kalau misalnya ada statement pokoknya harus berdasarkan firmannya, bahwa menjelaskan bahwa Mesias itu harus mati dan bangkit, bukan melalui perkataan dari nabi-nabi atau dari kisah para rasul atau dari rasul-rasul gitu, ya kan? Saya salah nangkep ya kan? Ya gimana? Kan pengakuannya gini, ada tertulis kan gitu. Kalau ada tertulis berarti ada. Kalau itu firman Tuhan kan gitu. Kalau ternyata tidak ada tertulis, ya berarti itu bukan firman Tuhan karena tidak sesuai dengan fakta kan gitu. Nah, sedangkan
Sedangkan dikatakan di dalam Ulangan 18 nih, kita masuk ke dalam kitabnya Nabi Musa gitu ya. Mengatakan begini, apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan terlalu berani nabi itu telah mengatakannya, maka janganlah gentar kepadanya. Nah, Lukas ini kan dituliskan oleh oknum yang konon ceritanya menerima wahyu. Nah, sedangkan orang yang menerima wahyu, orang yang menceritakan tentang Tuhan, di dalam Kejadian 12, di dalam Ulangan ya, di bilangan 12 dikatakan bahwasanya jika di tengahmu ada seorang nabi, maka aku Tuhan akan menyatakan diri kepada nabi tersebut dan akan berkata kepada nabi tersebut melalui mimpi. Artinya kalau Lukas ini seorang nabi, maka sudah pasti yang dituliskan itu adalah kalam Allah, firman Allah, ucapan Allah, suara Allah yang dia tuliskan. Tapi kalau dia bukan nabi, maka dia menuliskan hanya berdasarkan ya karya tulis bebas atau sesuatu yang dihasilkan dari hasil penyelidikan. Nah, celakanya kalau ternyata dia bukan nabi, tapi hanya penulis biasa yang menuliskan karya tulis dari idenya sendiri, dari hasil penyelidikan atau melihat dan menyimak peristiwa yang terjadi dan seterusnya, maka celakanya orang yang mengimani buku itu, catatan dia itu sebagai firman Tuhan, tapi ternyata bukan. Tapi kalau dipaksakan berarti Lukas harus duduk sebagai nabi. Nah, permasalahannya apakah Lukas ini betul-betul nabi? Kalau dia betul nabi, kenapa pernyataannya kemudian tidak sampai? Ada tertulis tentang Mesias akan bangkit pada hari ketiga. Ternyata nggak ada tertulis. Berarti satu, Lukas bukan nabi. Kedua, Lukas menulis bukan wahyu dari Allah, dari Tuhan, bukan ilham dari Tuhan. Dan yang ketiga, celakalah mereka yang mentambatkan hatinya dan cintanya kepada buku catatan Lukas yang ternyata ditulis bukan nabi dan yang ditulis bukan firman Tuhan. Gitu loh, Mbak. Silakan. Saya menanggapi. Saya menaruh satu ayat ini untuk khusus untuk silakan. Kenceng Pak Dene, yang kenceng suaranya. Sekarang gimana? Sekarang udah kenceng? Ya. Sudah kenceng? Ya. Oke. Ini untuk Lollipop. Tolong ini diingat selalu ya. 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Apa yang? Di situ tertulis, semua yang tertulis di dalam Alkitab itu diilhami oleh Allah dan berguna untuk mengajarkan yang benar, untuk menegur dan membetulkan yang salah, dan untuk mengajar manusia supaya hidup menurut kemauan atau kehendak Allah. Jadi garis bawahi, semua yang tertulis di dalam Alkitab itu diilhami oleh Allah. Monggo silakan dilanjut. Iya. Saya tanggapi ya Pak ya. Boleh ya? Monggo. Oke. Jadi pernyataan Paulus ini ketika dikatakan semua yang diilhami, ya memang betul. Segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat. Memang betul. Permasalahannya sekarang, apakah kesalahan yang tertera di dalam kitab saudara itu ilham dari Allah? Betul pernyataan Paulus itu. Kami Muslim juga mengaminkan segala tulisan yang diilhamkan Allah. Nah, segala tulisan diilhamkan. Sekarang permasalahannya, tulisan Lukas ini diilhamkan Allah atau bukan? Kalau dia diilhamkan Allah, mustahil padanya ada kesalahan. Yang disebut ilham itu adalah wahyu, pemberitaan dari langit yang diberitakan oleh utusan, yang sumber berita adalah Sang Maha Melihat, Sang Maha Menyaksikan, Sang Maha Mengetahui, Sang Maha Mendengarkan. Berarti informasi dari Sang Maha Melihat dan Mendengarkan dan Mengetahui ini mustahil cacat. Benar masuk surga dan kalian masuk neraka. Goblok banget ya. Ya kan? Di dunia loh. Mute dulu. Coba kau pikir. Di Ustadz dunia,
Kalian mengatakan kami pemegang kunci surga. Mute aja. Di dunia kalian sudah mengakui Mustahil salah. Kalau ilham dari Allah katanya. Jadi kita tidak bisa kemudian dinina-bobokkan dengan pengakuan Paulus ini. Nggak bisa. Oh, karena ada tertulis segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kita nggak bisa dinina-bobokkan dengan adanya pernyataan Paulus seperti ini. Seketika kita mengimani, oh buku yang diimani Kristen itu adalah firman Tuhan, ilham dari Tuhan. Nggak bisa. Kita teliti dulu. Memang betul segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah. Nah sekarang apakah ini ilham dari Allah? Si Lukas ini menulis. Sementara Lukas 1, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 dan seterusnya. Lukas sendiri mengaku, Theophilus yang mulia, banyak orang yang menyusun cerita-cerita yang terjadi di antara kita. Maka saya menyelidiki bahwa banyak orang yang menuliskan berita-berita tentang peristiwa yang terjadi di antara kita. Maka saya merasa terpanggil untuk menyusunnya kembali. Jelas bukan ilham, tapi hasil dari penyelidikan. Cuman penyelidikannya tidak sesuai dengan fakta, karena dia menyerempet ke kitabnya orang Yahudi. Di dalam Lukas 24 data 44, 45, 46 itu tadi ada tertulis tentang aku Yesus, bahwa aku Mesias akan mati dan bangkit pada hari ketiga di antara orang mati. Ternyata tidak ada di Taurat tertulis kayak begitu. Berarti Lukas melakukan penyelidikannya itu error. Andai saja penyelidikannya dilakukan pada zaman ini, mungkin pada saat itu mati lampu, nggak ada jaringan, sehingga dia hanya nulis saja. Ternyata di dalam Taurat tidak ada itu. Maka saya katakan ini bukan ilham, ini bukan firman Tuhan, dan Lukas bukan nabi. Celakanya orang yang hidup di zaman modern kok bisa-bisanya percaya kepada catatan yang dihasilkan dari hasil penyelidikan dan ternyata tidak terbukti kebenarannya. Seperti itu Mbak dan juga Bang Denny. Lanjut. Silakan ditanggapi Pak Denny apa Mbak Loli. Iya. Mau bilang itu aja tadi ke Dik Loli untuk sebagai kayak tunjangan lah istilahnya. Jangan lupa itu 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Jadi hafal. Kalau kamu hafal itu bagus itu. Ya, 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Oke. Ya nggak apa-apa Pak. Pemahaman kayak gini biar saya tampung dulu, biar saya cari tahu dulu gitu kan ya. Saya sih nggak mau berdebat karena udah malam juga gitu kan. Saya tampung, besok saya pelajari segala macam. Saya di sini bukan mau sotoy atau gimana atau sok-sokan di agama saya gitu. Cuman kayak Bapak punya anak didoktrin atau lagi ngobrol sama temannya dia yang Kristen, pasti anak Bapak itu kan pasti tetap menomorsatukan ajaran dari orang tuanya kan. Ajaran Muslim, Islam gitu kan. Mau gimana pun teman Kristennya itu menjelaskan, tetap aja gak nyampe di logikanya anak Bapak gitu misalnya kan. Begitu juga dengan saya gitu loh. Jadi sama-sama harus mengerti ya. Kalau misalnya Bapak pahamnya Lukas itu bukan nabi, bukan orang yang diwahyukan Tuhan langsung gitu misalnya. Terus di mana nubuatan yang benar sih tentang Mesias itu akan hidup dan mati dan atau bangkit gitu kan. Dimana ayatnya tunjukkan ke kami gitu kan. Walaupun kami bisa tunjukkan pun apakah kalian percaya dan apa tindakan kalian selanjutnya gitu. Walaupun kami bisa menunjukkannya gitu misalnya kan. Respon kalian gimana gitu kan. Apakah kalian akan terus bantah, apakah kalian akan terus serang, melawan ataupun gimana kan. Jadi nggak ada ujungnya gitu Pak. Kalaupun saya jawab, dan ini saya pelajarin untuk diri saya sendiri, bukan saya untuk menanggapi Bapak atau membantah pemikiran Bapak gitu tentang
Mesias di Bible gitu. Saya menghargai Bapak sama kawan-kawan di sini, mungkin tetap pasti akan menentang ajaran Bible gitu loh. Kalian cuman membaca Bible itu hanya untuk sandingan aja dengan kitab yang udah diturunkan dari nenek moyang kalian gitu. Kayak cuman mau mengutip ayat demi ayat untuk membenarkan pemahaman kalian gitu loh. Jadi percuma gitu saya cari tahu ataupun saya jawab, itu nggak akan ada respon apa-apa yang positif yang bisa ngerubah iman Bapak juga gitu kan tentang Yesus gitu. Gitu sih jawaban saya. Jadi gini, saudari saya ya, Mbak Loli ya gini. Jadi Islam itu datang sebagai pemberi peringatan kan gitu. Nah sekarang kalau saudari saya mengatakan bahwa saya seperti apapun saya akan menguraikan, Anda tidak akan percaya, Anda akan tetap membantah dan Anda akan tetap mengatakan bahwa kitab saudara adalah yang baik, yang benar. Sebenarnya bukan poinnya di situ. Poinnya itu bukan di situ. Kalau kita secara sadar memahami ya, ketika ada orang memberikan berita dan berita itu tidak benar, maka dia bohong. Itu pendusta. Apakah bisa dipercaya? Tentu tidak. Nah, hanya masalahnya sekarang kalau iman mau kayak mana, seperti yang saudari akui. Ya biar bagaimanapun juga ya saya tetap akan percaya kepada agama yang diturunkan kepada ibu kan? Saya, kepada saya kan gitu. Iya. Iya, jadi tapi susah masalahnya gini kayak saya gimana? Yang masih saya belum masuk di akal, ada beberapa ajaran dari Muslim yang nggak masuk di logika saya, tapi nggak mau saya utarakan di sini, hanya forum-forum internal aja. Bukan masalah. Nggak apa-apa kalau misalnya mau diperbincangkan, masalah. Iya, tapi waktunya nggak pas aja sih Pak, udah malam juga sih di sini. Oh ya udah, nanti cari waktu aja untuk diskusi lagi kita. Iya. Silakan aja, saya senang kalau ada teman Kristen itu yang mau mengungkap satu bahasan yang terkait dengan Islam yang menurut saudari dan saudara itu keliru di Islam gitu. Kita bedah, kita cari poinnya. Nah, laksana kami pun membuka diri. Kemudian ketika misalnya tadi Pak Bang Denny mengatakan baca 2 Petrus ya, 2 Timotius 3 nomor 16, bahwa apa yang diilhamkan Tuhan itu adalah baik untuk pengajaran, yang membenarkan yang benar, membuat orang yang salah kemudian tersadarkan. Tapi apakah mungkin kemudian Bible itu adalah ilham dari Allah, sementara yang kita baca contoh 2 Petrus 2 nomor 22, bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Ini penulisnya sendiri mengatakan ini adalah peribahasa. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini, yaitu anjing kembali lagi ke muntahnya dan babi dan mandi kembali lagi ke kubangannya. Ini bukan firman Tuhan kan? Ini bukan ilham, tetapi peribahasa. 1 Samuel 24 nomor 13 juga ada. Seperti peribahasa orang tua-tua mengatakan, dari orang fasik timbul kefasikan, tetapi tanganku tidak akan memukul engkau. Ini sudah diakui, ini peribahasa. Ini peribahasa. Jadi bagaimana mungkin kemudian dikatakan bahwasanya diilhamkan sementara penulisnya mengutip dari peribahasa. Jadi ketika dikatakan di dalam Yohanes 4 nomor 37 misalnya, sebab dalam hal ini benarlah peribahasa yang berbunyi, yang seorang menabur dan yang lain menuai. Pertanyaannya, ini Yohanes 4 mengutip firman Tuhan atau mengutip peribahasa? Ya jelas-jelas mengutip peribahasa. Berarti sudah tidak murni firman Tuhan, karena dia sendiri mengakui, sebab dalam hal ini benarlah peribahasa yang berbunyi, yang seorang menabur dan yang lain menuai. Peribahasa, bukan firman Tuhan. Gitu. Nah sekali lagi, tentu saudari saya ini akan mengatakan, lah itu iman saya, suka-suka saya, karena itu sudah didoktrin dari sejak saya kecil sampai sekarang. Nah inilah yang saya katakan bahwasanya agama itu harus bertumbuh, iman itu harus bertumbuh.
Jangan cuma doktrin dan dogma. Iman itu harus bertumbuh. Karena Yesus pun mengajarkan bahwasanya kasihilah Tuhanmu dengan segenap hatimu, jiwamu, kekuatanmu, dan akal sehat, akal budi. Berarti beragama itu harus dengan akal, bukan akal-akalan. Seperti itu poinnya. Ya, hanya saja kita tunggu kapan saudari ini bisa membuka diri untuk berdialog, karena waktunya memang sudah subuh ini. Di tempatku juga sudah jam 2:38. Ya, memang sudah tidak layak lagi berdiskusi, sudah pukul sekian. Jadi kalau saudari saya berkenan, silakan tentukan waktu kita dialog kapan. Silakan Anda bertanya tentang apapun terkait dengan Islam, mau kitab suci, tentang Tuhan, tentang nabi, keselamatan, tentang surga, bidadari, bidadara, tentang Bang Suma, di mana Bang Suma tinggal. Silakan, bebas. Selama itu bisa menjadi pengetahuan untuk kita semua. Saya kira begitu dari saya, teman-teman. Itu ya Mbak Loli ya. Nanti kalau mau ini DM saya nanti nggak apa-apa, bisa mau diskusi. Udah di follow host. Iya. Suka kalau Mbak yang kayak gini nih, yang jujur, terus mau dialog, diajak dialog santai gini kan enak. Iya, aku sih pengennya open minded gitu host masalahnya. Sip. Tahu satu sama lain aja gitu. Iya. Oke. Mbak Deni mungkin ada tambahan? Ya, Bu Dharma ada tambahan, Bu Dharma? Bu Rama. Bang Sidik, silakan. Bang Handi, Dinda Alif, Ahi Sugi. Assalamualaikum Ustadz Alif. Ustadz Alif, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam Gurunda dan semua. Enggak, aku baru gabung. Tadi sudah wejangannya dari Gurunda begitu sangat paripurna. Ya gitu Mbak Loli ya. Bisa menambahi. Iya. Nanti aku sama aku aja dulu, nggak apa-apa deh Pak. Gue sama Gurunda dulu. Nanti baru Gurunda nyusul. Saya izin turun ya. Oh iya, makasih Mbak Loli. Oh, kirain Mbak Lolinya mau bertanya. Oh iya, siap. Salam kenal ya. Besok-besok kita diskusi lagi ya. Oke, baik. Sehat terus, panjang umur. Terima kasih. Oke, sama-sama. Ingat ya Mbak, kita nggak benci sama Mbak Loli juga. Dari open minded. Kok malah turun? Tapi memang udah mau turun sih. Iya, udah teringat pertanyaan yang baru mualaf kemarin gitu. Kalau memang open minded. Iya, Ustadz Alif. Dan beberapa hari yang lalu. Lanjut. Aku malu baru gabung. Silakan Pak Denny, mungkin ada yang mau, ya kan? Pak Den. Ya. Gimana Pak Den? Iya, kemarin kayaknya belum kelar Pak Den pembahasan ini, kita itu. Kembali ke topik dulu. Kita kan tadi terputus ya. Mengenai aku bilang Yesus itu pencipta alam semesta dan segala-galanya. Iya, datanya di mana kira-kira? Datanya itu Yesus ya? Ya, Yesus ya. Itu bercerita tentang Yesus ini. Jadi mana ya tadi ya? Itu datanya ada di Kolose ayat 1, pasal 1 ayat 15 sampai 17. 16. Oh, sampai 17. Enggak, 15 sampai 17. Sekarang kalau aku bacakan di 15-nya, who is the image of the invisible God, the firstborn of every creature. Itu maksudnya kan kita berbicara tentang Yesus toh, who is the image of the invisible God. Itu adalah yang dimaksud adalah Yesus. Ya. Ayat 16-nya, for by him were all things created that are in heaven and are in the earth, visible and invisible, whether they be the throne, dominion, principalities, or power, all things were created by him and for him. Itu 16-nya. Tetapi
Sebelum kita lari ke 16, kita kembali lagi kepada ayat 15-nya. Nah, 15-nya itu membicarakan tentang Yesus itu sendiri. Nah, itu 16-nya itu menjelaskan bahwa dialah yang menciptakan segala-galanya. Gitu. Itu Oke. keteranganku. Boleh saya tanggapi, Bang, teman-teman? Silakan, Boleh ya? silakan. Iya, justru data yang Anda bawa ini cerminan bahwa Yesus itu ciptaan. Mari kita lihat. Yesus adalah gambar. Gambar itu kan sesuatu yang dibuat, Pak. Gambaran. Artinya sesuatu yang tadinya tak nampak kemudian digambar. Yang tidak kelihatan. Bagaimana supaya dia kelihatan? Digambar. Berarti dia adalah sesuatu yang dibuat. Itu poin. Ya. Yang sulung. Nah, ini sebenarnya kalau kita melihat, kita akan dibingungkan nantinya bagi orang-orang yang berakal tapinya ya. Israel itu disebut juga sebagai anak yang sulung. Ya. Di dalam Keluaran 4:22 jelas itu. Ada penunjukan anak yang sulung itu dinyatakan oleh Tuhan sebelum Yesus. Kenapa bisa seperti itu? Ya, dikatakan bahwa Israel adalah anakku yang sulung. Jadi kalau kita melihat, loh kok ini ada dua anak yang sulung? Sulung itu kan anak pertama. Apakah kemudian kalau dikatakan seorang laki-laki berarti istrinya dua? Karena anak sulungnya ada dua gitu. Israel adalah anakku yang sulung. Kata siapa? Kata firman Tuhan. Maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan, anakku yang sulung. Dibandingkan dengan Kolose, Kolose ini adalah perkataan Paulus. Paulus mengatakan Yesus anak sulung. Tuhan mengatakan Israel anak sulung. Kira-kira yang benar mana, Tuhan atau Paulus? Dua-duanya benar. Dua-duanya benar. Berarti Tuhan punya dua anak sulung gitu. Iya. Apa bisa masuk di akal itu, Pak? Dimaksud dengan anak sulung di sini adalah anak sulung dari segala ciptaan. Dia adalah yang satu. Kalau Israel? Anak Israel itu anak sulung dari yang diciptakan atau dari ciptaan Tuhan. Beda. Oke. Nah, sekarang Israel diciptakan, Yesus tidak diciptakan. Tidak diciptakan Yesus itu, Pak. Karena dia keluar dan datang dari Bapa. Jadi dia itu keluar dari Bapa. Segala sesuatu yang keluar dari Bapa itu ciptaan. Nah, kita lihat, kita uji, Pak ya. Yesus adalah gambar Tuhan. Segala sesuatu yang digambarkan itu adalah ciptaan. Yang tidak kelihatan, yang sulung. Nah, ini sebenarnya ini sudah ketahuan, ini bukan firman Tuhan. Lebih utama dari segala yang diciptakan. Jadi semua ciptaan itu, Pak, ada satu ciptaan yang lebih utama dari segala ciptaan. Siapa? Yesus. Andai saja dikatakan Yesus itu adalah yang lebih utama dari Sang Pencipta, maka Sang Pencipta ada dua atau ada tiga, tapi satu pencipta yang lebih utama, yaitu Yesus. Sayangnya Yesus dimasukkan ke dalam deretan ciptaan. Lebih utama dari segala yang diciptakan. Bang Suma adalah lebih ganteng dari segala yang ganteng. Yesus adalah lebih utama dari segala yang diciptakan. Berarti Yesus masuk dalam deretan ciptaan. Yesus ciptaan, Pak. Data nomor 16-nya dalam Kolose 1 nomor 16. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga. Ayo. Yesus berasal dari mana? Dari surga. Segala sesuatu yang ada di surga diciptakan. Berarti Yesus adalah ciptaan, Pak. Mau data nomor 15-nya Yesus ciptaan, data nomor 16-nya juga dia ciptaan. Karena segala sesuatu yang ada di surga itu diciptakan. Yesus berada di mana? Sebelum ke bumi. Berada di surga. Berarti dia masuk dalam deretan ciptaan. Apalagi? Data berapa lagi? 17. Ia adalah terlebih... apa itu? Silakan.
sebelum di surga, Yesus itu ada di dalam Bapa. Segala sesuatu ciptaan itu berasal di dalam Bapa. Tidak ada sesuatu itu tercipta dengan sendirinya. Semua berasal dari dalam Bapa. Sampai sana paham? Tidak setuju. Loh, jadi alam semesta ini berasal dari mana, Pak? Bapa yang menciptakan dari sesuatu yang tidak ada. Iya, menjadi berarti ada. berasal Lain, dari lain. dari dalam. Berarti berasal dari dalam diri Bapak. Beda. Bukan. Dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada, dan kalau Yesus itu dari sesuatu yang ada keluar dari Bapa. Kalau Apa itu yang ada? Apa itu yang ada? Oke. Apa itu yang ada pada diri Bapak yang keluar dari Bapak? Eksistensi Yesus itu sudah ada di dalam Bapa sebelum semuanya ada. Eksistensi. Gitu. Semuanya ada di dalam eksistensi Yesus. Eksistensi Yesus itu sudah ada sebelum semuanya ada. Oke. Gitu. Lalu bagaimana dengan pengakuan Yesus yang mengatakan aku datang bukan atas kehendakku sendiri? Nah, dia keluar dan datang lalu diutus oleh Bapa, gitu. Itu contohnya seperti maksud saya gini loh, Pak. Gini loh. Kalau Yesus itu ada punya eksistensi dalam arti kata ketuhanan, sekarang kenapa Yesus mengatakan aku datang bukan atas kehendakku? Pak, kaset rusak. Sebentar, aku tadi lagi nulis, maaf. Lagi nulis. Silakan. Saya kasih satu bonus Pak ya buat Bapak. Di dalam Wahyu 3 nomor 14 diterangkan gini. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan. Siapa di situ permulaan dari ciptaan? Yesus, Pak. Jadi segala yang diciptakan itu bermula dari Yesus. Yesus adalah itu maksudnya begitu. Enggak bisa Yesus itu penciptanya, enggak bisa. Berarti karena Yesus itu Saudara Denny, coba kita jujur terhadap kebenaran. Yesus itu sebelum ada, dia memang sudah ada, atau dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada? Yes, dia sudah ada di dalam Bapa. Oke. Kalau Yesus firman yang menjadi manusia, firman itu adalah Tuhan. Dan firman itu menjadi manusia. Jadi dia sudah ada sebelum semuanya diciptakan. Ceritanya. Berarti anak Maria ini sudah ada sebelum Maria ada gitu. Betul. Amin. Nah, berarti yang masuk ke dalam rahim Maria itu Yesus. Betul. Berarti ketika malaikat Gabriel datang menyampaikan berita tentang kehamilan Maria, Yesus yang dibawa, ditenteng oleh Gabriel. Enggak dibawa seperti itu. Lalu apa yang dibawa oleh Gabriel? Yang dibawa oleh Gabriel itu firman atau perkataan Tuhan. Firman. Nah, bukan Yesus kan? Yesus datang setelah itu, Yesus datang sendiri masuk ke dalam rahim Maria. Maksudnya gimana ini, Pak? Jadi manusia jatuh dari langit masuk ke rahim atau gimana? Roh masuk ke dalam rahim, terus manusia jatuh dari langit gitu. Enggak jatuh. Manusia jatuh. Kan dari atas, Pak. Dari atas. Roh manusia, roh atau firman, ya, roh firman itu. Tunggu. Yang mana yang masuk? Yang mana yang masuk ke dalam rahim Maria? Perkataan. Roh Allah, firman. Perkataan. Bukan perkataan. Lalu apa? Kamu mengerti nggak pengertian firman di dalam iman Kristen? Logos. Ya, silakan Anda terangkan. Yang mana? Yang rema, logos atau yang mana? Rema, logos atau yang mana? Gimana? Aku mau tanya kamu. Menurut kamu iman Kristen pengertian firman
bagi orang Kristen itu punya pengertian berapa? Punya satu pengertian, dua pengertian, tiga pengertian, atau empat pengertian? Dua pengertian. Dua pengertian. Pengertian pertama apa? Yes. Logos. Iya, terus logos itu apa? Maksudnya yang dimaksud logos itu apa? Kehendak. Itu ide, bukan, kehendak, bukan itu. gagasan. Bukan itu seperti orang-orang Kristen yang ceritakan itu tidak benar. Firman itu ya tak jelas. Jadi orang Kristen dalam hal ini tidak benar menurut saudara? Banyak yang tidak benar. Banyak yang tidak benar. Oke, terus apa yang Anda ingin jajakan sekarang? Sekarang yang saya mau jelaskan seperti perkataan di Yohanes 1:1 ya, menerangkan bahwa firman itu adalah Tuhan itu sendiri. Berarti firman itu adalah entitas Tuhan, di mana pikiran, kehendak dan segala macamnya itu ada di dalam entitas Tuhan itu sendiri. Jadi di iman Kristen, firman itu adalah entitas Tuhan. Itu arti pertama. Arti kedua baru perkataan Tuhan. Jadi dua arti. Yang satu adalah entitas Tuhan, di mana kehendak dan pikiran Tuhan itu ada di dalam entitas itu. Lalu arti kedua adalah kata-kata Tuhan. Itu yang benar cara menerangkannya. Oke, baik. Saya terangkan Pak ya, setelah Bapak menjelaskan seperti itu. Ketika cek suara saya kedengaran? Dengaran Bang. Suaranya keras, merdu. Oke, baik. Ketika saudara mengatakan bahwasanya Tuhan bersama dengan firman. Betul. Tapi Tuhan tidak sedang bersama dengan Yesus. Yesus belum ada. Pada mulanya adalah firman bersama-sama dengan Theos. Dan firman itu adalah Theos. Yesus di situ belum ada. Nah, kapan Yesus itu ada? Theos itu Yesus. Maafkan, sebentar. Maafkan aku potong ya, maafkan. Firman yang bersama-sama dengan Theos itu adalah Yesus. Oke. Lanjut. Oke. Mari kita uji apa yang Anda sampaikan barusan. Firman yang bersama-sama dengan Tuhan itu adalah Yesus. Baik. Kalau begitu, kenapa Yesus mengaku aku datang bukan atas kehendakku sendiri? Silakan. Nah, dia diutus oleh Tuhan, oleh Theos. Nah, yang mengutus katanya tadi firman itu adalah Yesus. Iya. Firman itu diutus oleh Theos. Firman diutus oleh Theos. Artinya begitu oleh Theos, sedangkan firman itu juga Theos. Nah, gitu ceritanya. Memang memusikkan firman diutus bagi saya. Firman diutus oleh Theos. Ya, tunggu dulu. Firman yang menjadi daging itu diutus oleh Theos, sedangkan firman yang menjadi daging itu juga Theos. Nah, demikian ceritanya. Ada berapa Theos? Satu Theos. Yang membelah diri. Satu Theos yang membelah diri. Oh, Tuhan membelah diri gitu. Amuba. Ya, macam seperti itu. Bisa kamu contohkan seperti itu. Tapi tetap dia tetap Theos. Lalu walaupun dia terbelah, tetap Theos. Dua-duanya tetap Theos. Oke, baik. Berarti Tuhan Anda ada dua kan? Ada Bang, suaranya kenceng. Nah, berarti Tuhan Anda ada dua kan? Satu. Ada berapa kehendak? Satu. Oke, mari kita uji. Lukas 22:42 boleh Anda baca? Silakan. Silakan baca, coba, monggo. Oke, baik. Di sana dijelaskan, ya Tuhanku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukan atas kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Ada berapa kehendak? Satu. Ini yang kubacakan di sini ada berapa kehendak? Satu. Kehendak Yesus yang terjadi atau kehendak Bapa yang terjadi? Kehendak Bapa. Kalau Bapa bukan kehendak Yesus. Bukan kehendak Yesus. Juga Yesus juga. Itu juga otomatis kalau Tuhan menghendaki sebagai contoh, Bapa menghendaki A, Yesus otomatis juga menghendaki A, begitulah. Ini
Dalil sudah sangat jelas. Ya Tuhanku. Iya. Jikalau Tidak ada engkau mau. Tunggu dulu. Maaf ya, sebentar ya. Iya. Di situ kan Iya. tidak menerangkan bahwa Yesus itu menolak kehendak Bapa. Iya, Kalau Bapa tahu. berkehendak seperti itu, Yesus juga nurut aja. Iya, Anda mengatakan satu kehendak. Tapi kenapa Yesus mengatakan bukan atas kehendakku tapi atas kehendakmu? Iya, karena setelah Bapa mempunyai kehendak seperti itu, Yesus pun berkehendak seperti itu. Sama. Nah, berarti ada dua kehendak yang sama. Kan tidak ada alasan Yesus menolaknya. Kalau Yesus menolak itu berarti Yesus memiliki Iya, kehendak berarti yang lain. berarti kehendak Yesus itu tunduk kepada kehendak Bapa. Iya, betul. Oke. satu kehendak Berarti ada berarti kehendak Yesus mengikut kepada kehendak Bapa. Iya. Berarti ada dua kehendak, Pak. Satu kehendak dong. Sama-sama kehendak, salah satunya tuh Bapa mau menyalahkan Yesus. Yesus tidak menolaknya, berarti juga dia juga berkehendak disalib. Ya sudah. Enggak, maksudnya di sini yang berkehendak terhadap dirinya sendiri kan ada dua. Kan Yesus tidak memiliki kehendak lain. Lah ini nih bukan atas kehendakku. Yesus punya kehendak sendiri. Enggak, dia tidak berbicara masalah dia memiliki kehendak sendiri, itu tidak benar. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu. Berarti Yesus sebenarnya punya kehendak juga. Apa coba kehendak Yesus? Kalau kamu berani mengatakan bahwa Yesus memiliki kehendak lain, coba kehendak. Baca Ibrani 5 nomor 7. Itu kehendak Yesus. Jawab dulu pertanyaanku. Coba. Ya itu kehendak Yesus. Kita fokus satu ayat itu dulu. Ya. Kehendak Yesus Ibrani 5 nomor 7. Itu kehendak Yesus, Bang. Ibrani. Nah, jangan-jangan Anda nggak tahu. Saya bacakan kalau Anda nggak tahu. Saya bacakan. Memang. Nah, makanya saya ajarin. Oke, dengarkan. Enggak apa. Ibrani 5 nomor 7, kehendak Yesus adalah dalam hidupnya sebagai manusia, Yesus telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Bapa yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehan Yesus telah didengarkan. Kehendak Yesus nih, supaya dia diselamatkan dari maut. Itu kehendak Yesus. Berkaitan dengan apa yang kita uraikan tadi. Lukas 22:42. Yesus berkehendak supaya dia kemudian diselamatkan dari maut. Tapi Yesus mengatakan, tapi terserah kamulah. Apa yang kamu mau Bapak, itulah yang terjadi. Tapi aku mau agar aku selamat. Maka ketika dikatakan atas kesalehannya, doa Yesus didengarkan. Maka dia diselamatkan dari maut. Jadi salah Anda ketika Anda mengatakan satu kehendak. Saya kasih data lagi. Di dalam Yohanes 5 nomor 26. Nah, kita belajar, kita mengedukasi supaya kita paham bahwasanya Yesus itu adalah ciptaan, jangan dibuat dia adalah pencipta. Di dalam kitab saudara diterangkan, ya, sangat jelas dikatakan di sana bahwasanya sebab sama seperti Tuhan mempunyai, ini Bapa ini, mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikan kepada Yesus hidup dalam dirinya sendiri. Ada berapa kehidupan di sana, Pak? Memiliki hidup sendiri, karena itu dua pribadi atau dua saksi yang berbeda. Ada dua, Pak ya? Tapi satu. Oke. Kalau sudah mengakui ada dua kehidupan, Bapa hidup dalam dirinya sendiri, Yesus juga hidup dalam dirinya sendiri, berarti mereka masing-masing punya hidup, berarti mereka masing-masing punya roh, berarti mereka masing-masing punya kehendak. Dah selesai kita Pak di sana. Nah, satu roh. Oh, nggak mungkin satu roh, Pak, nggak mungkin, mustahil. Lah, Yesus punya kehidupannya sendiri. Yesus punya hidup sendiri. Nah, berarti kalau Yesus tidak diberi kehidupan, Yesus hidup gak? Hidup karena ada roh Allah di dalamnya. Iya, kalau dia tidak diberi kehidupan, kan jelas di sini dikatakan didomi. Didomi dalam bahasa Yunani itu artinya apa? Diberikan, orang yang menerima, diberikan hidup. Kalau Yesus tidak diberi hidup, berarti dia
Mantap. Jadi gitu Bang Den, begitu Bang Den. Yesus memiliki kehidupan. Kehidupan yang dia punya adalah kehidupan yang diberikan. Kita harus mengakui itu. Bukan karena kita Kristen maka kita membela Kristen meskipun itu salah. Tetapi kita harus mendudukkan perkara yang benar itu benar. Begitu juga Islam. Bukan karena Islam maka membenarkan yang salah. Salah tetap salah, benar tetap benar. Keselamatan itu adalah hanya karena kebenaran, bukan karena agama. Islam, kalau tentang Islam aku baru sedikit. Aku masih belajar tentang Islam. Aku Nah, juga itu dia. belajar tentang Islam kok. Iya. Oke, kita kembali kepada tema kita. Bahwa Yesus itu dicipta. Ini buktinya dia diberi kehidupan. Data yang saudara tadi bawa, Kolose 1 dan seterusnya, kita sudah membuktikan itu. Bahwa Yesus permulaan ciptaan. Yesus berasal dari surga. Yesus, segala sesuatu yang ada di surga itu adalah ciptaan. Jadi tidak ada aspek yang bisa membenarkan Yesus itu adalah pencipta. Dia ciptaan. Dia adalah gambar. Segala sesuatu yang disebut gambar Pak itu ciptaan. Apapun itu, kalau gambar pasti ciptaan. Nah, itu dia poinnya. Nah, kemudian ketika kita berbicara mengenai data dalil, jelas sekali bahwa bukan hanya Yesus yang diberi roh. Keluaran 35 nomor 1 sampai 35. Dan telah memenuhi aholia dengan roh Allah, dengan keahlian, pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Nomor 32, yakni untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak dan tembaga. 33, untuk mengasah batu permata supaya ditata, untuk mengukir kayu, untuk bekerja dan segala macam pekerjaan yang dirancang itu. 34, dan Tuhan menanam dalam hatinya dan dalam hati Oholia bin siapa lupa saya. Di situ dikatakan bahwasanya dia dipenuhi dengan roh Allah. Jadi Aholia dipenuhi dengan roh Allah, sehingga dia ahli, sehingga dia punya pengertian, punya pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Berarti kalau orang yang penuh dengan roh Allah Anda sebutkan Tuhan, maka Aholia juga adalah Tuhan. Keluaran 31 nomor 3. Dan telah kupenuhi Bezalel dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Apakah orang-orang yang penuh dengan roh Allah ini adalah Allah? Bukan. Bagaimana dengan Yesus? Oh, dia satu dengan Bapa, karena roh di dalam diri Yesus itu adalah roh Allah. Berarti yang tadi ini, yang saya sebutkan tadi ini juga adalah Tuhan. Kita lanjut ya, sebelum ditanggapi oleh abang saya ini. Jadi kalau kita berbicara di dalam aspek apapun yang terkait dengan Yesus, saya katakan dalam Ayub 14 nomor 1, manusia yang lahir dari perempuan singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Yesus kebetulan lahir dari perempuan. Ayub 25 nomor 4, bagaimana manusia benar di hadapan Allah, dan bagaimana orang yang dilahirkan perempuan itu bisa bersih. Yesus dilahirkan oleh perempuan. Galatia 4 nomor 4, tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Yesus dilahirkan oleh perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Lalu di dalam Matius 11 nomor 11 menariknya begini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh seorang perempuan, tidak pernah ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Tidak ada seorang. Kebetulan Yesus itu dilahirkan oleh seorang perempuan. Ternyata Yohanes lebih besar daripada dia. Lalu kemudian, saudara, saya katakan bahwasanya Tuhan itu tidak mungkin hadir di atas muka bumi ini dalam perwujudan apapun itu, sebab Tuhan itu tidak bisa berubah, dan Tuhan itu kemudian bukan makhluk, sementara Yesus berubah dan Yesus itu adalah makhluk. 2 Tawarik 6:18, tetapi benarkah Allah hendak diam bersama dengan manusia di atas muka bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidaklah dapat memuat Allah, terlebih lagi rumah yang kudirikan ini, apalagi hanya rahim seorang wanita. Yesaya 57 nomor 15 dikatakan begini, sebab beginilah firman yang maha tinggi, yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya, dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama dengan orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati, dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk.
Artinya wujud Tuhan itu selama-lamanya bersemayam di atas tempat yang tinggi, tetapi dia bersama-sama dengan orang-orang yang beriman. Sama dalam Al-Quran, aku lebih dekat daripada urat nadi lehermu. Lukas 2 nomor 14, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. 1 Timotius 6 nomor 16, ini pamungkas juga dalam kitab saudara. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tidak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Kisah Para Rasul 17:25. Dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia. Tuhan itu tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah ia kekurangan apa-apa, karena dialah yang memberikan hidup dan napas dan segala sesuatu yang kepada semua manusia. Jadi saudara, apapun ceritanya, Yesus itu bukan Tuhan, dia adalah ciptaan. Karena dia bisa dilihat, bisa diraba, dihampiri, dibantu, dan seterusnya. Sementara wujud Tuhan, kalau kita melihat di dalam kitab saudara 2 Samuel 22 nomor 9 ya, asap membubung dari hidungnya, api mencilat keluar dari mulutnya, bara menyala keluar daripadanya. Itulah wujud Tuhan. Daniel 7 nomor 9, sementara aku terus melihat tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya, pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba, kursinya dari nyala api dengan roda-roda api yang berkobar-kobar. Itu mustahil Yesus. Mazmur 29 nomor 7, suara Tuhan menyemburkan nyala api. Ibrani 12:29, sebab Tuhan kita adalah api yang menghanguskan. Dan Ayub 23 nomor 13 terakhir ya dari saya, tetapi Tuhan tidak pernah berubah-ubah. Siapa dapat menghalangi Tuhan? Apa yang dikehendakinya dilaksanakannya juga. Ayub 9:32, seandainya Tuhan itu manusia, aku akan dapat menjawab dia, lalu kami akan menghadap ke pengadilan untuk menyelesaikan segala pertikaian atau pertengkaran. Jadi sekian banyak data di dalam kitab yang Anda pegang hari ini itu membuktikan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, dia itu adalah ciptaan Tuhan, yang kemudian Anda bisa lihat kesimpulannya di dalam kesaksian Yesus Matius 5 nomor 36, dan endingnya ada di Perjanjian Baru Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi telah menentukan Yesus, telah memilih Yesus, menetapkan Yesus sebagai perantara Tuhan, untuk Tuhan melakukan mukjizat dan tanda-tanda kekuatan di tengah-tengah Bani Israel melalui perantaraan Yesus. Berarti Yesus itu hanya utusan Tuhan yang diutus Tuhan untuk memperlihatkan mukjizat-mukjizat Tuhan di depan Bani Israel melalui manusia bernama Yesus. Makanya Yesus mengatakan, aku tidak berkata-kata, aku tidak bisa berbuat apa-apa, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Apa yang aku lakukan adalah apa yang diperintahkan. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan. Yesus adalah pesuruh, Yesus adalah duta, Yesus adalah utusan Tuhan. Maka di dalam Islam, agama kami dikatakan bahwa Nabi Isa alaihissalam itu adalah rasul bagi Bani Israel, sebagai contoh bagi Bani Israel yang melakukan mukjizat di tengah-tengah Bani Israel dengan izin Allah. Itu jelas di iman kami. Saya kira begitu Bang Denny dan teman-teman muslim para dewan guru saya yang ada di sini. Apa yang ingin saya sampaikan semoga bisa jadikan sebagai pelajaran, terutama untuk saya pribadi, bahwa Yesus itu hanyalah manusia yang patut kita hargai dan kita hormati, karena dia adalah salah satu nabi yang diutus oleh Allah kepada Bani Israel untuk mengajarkan Bani Israel menyembah kepada Allah yang maha suci lagi maha tinggi, dan mengajarkan dirinya hanya sebagai utusan kepada Bani Israel. Demikian dari saya, subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan, jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, saya nyimak, saya tetap menyimak, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk itu saya juga menghimbau kepada teman-teman yang masih bisa mempergunakan akalnya secara sehat, bahwasanya Yeshua Amasya itu adalah utusan Tuhan. Utusan itu tidak mungkin setara dengan yang mengutus. Utusan itu adalah wakil Tuhan yang ada di muka bumi untuk memberikan edukasi, memberikan pengajaran,
kepada umatnya agar umatnya ini selamat dunia dan akhirat. Tapi kalau kita belokkan utusan ini menjadi sama dengan pengutus, ini sama halnya dengan orang-orang yang mendapat begitu lebih pinter daripada Yesua Amasya itu. Mari kita jangan melampaui batas kemanusiaan kita. Karena apapun yang kita lakukan tidak sesuai dengan pengajaran para nabi, itu namanya kita ini salah, kita ini keliru, tapi merasa diri kita ini pinter. Siapa di balik ini semua? Di balik ini semua adalah doktrin. Doktrin diselingi dengan adanya, memang ada makhluk halus yang diciptakan sang pencipta itu untuk menggoda manusia. Karena makhluk yang disebut iblis ini selalu mencari kawan ke tempat yang paling terbawah, yaitu mencari teman ke neraka. Iblis selalu mencari mangsa kepada manusia yang kekosongan. Untuk itu dia isi, dia berbahagia untuk mencari teman. Nah, marilah kita berpikirlah. Sekali lagi bang, semuanya ya, berpikirlah. Hidup ini cuma sekali, penyesalan itu datangnya di kemudian hari. Jangan sampai nanti di sana setelah kita mati ada pertanggungjawaban loh, dimintai kita. Siapa yang nyuruh? Kata Yesus, saya nggak pernah menyuruh kamu menuhankan saya. Matius 7:21 sampai 23. 23-nya berbunyi begini, "Nyala kau dari hadapanku, kau sekalian pembuat kejahatan." Apa yang diusir di sana? Yesus, manusia-manusia di muka bumi ini yang menuhankan dia, bermujizat atas nama dia, banyak mengusir setan atas nama Yesus. Yesus nggak pernah ngajarin gitu. Justru Yesus yang mengusir setan, yang menggoda dia untuk setan menyembah dia. Yesus berkata, "Nyala kau dari hadapanku, hanya kepada Allah saja kau harus menyembah." Sekali lagi teman-teman, jangan menyembah anak manusia ini. Dia juga menyembah waktu ada di muka bumi. Terima kasih. Saya Anies Lebes dari Jakarta Pusat, Jakarta, mengucapkan terima kasih segala atensinya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan. Allahu Akbar.